Oke, selamat pagi Bapak Ibu para hadirin School Leaders Gathering yang terhormat. Mengingatkan bahwasanya agenda akan segera dimulai, sehingga kepada Bapak Ibu hadirin yang masih berada di luar ruangan untuk segera menempatkan diri untuk masuk ke dalam ruangan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to the MPM School Leaders Gathering 2025, presented with pride for all leaders. For the future, let us learn, let us collaborate, let us lead. Together, we rise to global excellence. Indonesia, home to nearly 280 million people, rich in culture, resources, and dreams. As we move toward Gold Indonesia 2045, one truth stands clear. The future of our nation begins in our leadership. In this shifting landscape, Indonesia stands at a crossroads. We hold a powerful advantage, human potential. But to unlock it, our schools must evolve. Industries and daily life.
The market in 5 years is going to change more than ever before. There are 92 million jobs which will no longer exist, according to the Future of Jobs Report 2025 by the World Economic Forum. In an era shaped by artificial intelligence, global collaboration, and the fast pace of digital transformation, schools are not only places of knowledge transfer, they are hubs where leaders shape the future. Artificial intelligence and educational technology are no longer distant concepts. They are here, transforming the way we teach, assess, and inspire learning. The responsibility is ours to empower future-ready schools. Together, through vision, global standards, innovation, and the courage to lead change. Good morning, everyone! Good morning! How are you today? Boleh kita minta tepuk tangan yang lebih meriah dong? Please make some noise and big applause. Come on, come on! Woo! Alright, good morning, the honorable leaders and practitioners, the honorable speakers, ladies and gentlemen. Welcome to MPM School Leaders Gathering 2025, and thank you also for joining us today. It's a pleasure gathering with such dedicated minds on this very special occasion, and it's an honor to be here and sharing with this opportunity with everyone. And my name is Rani Baridan. Once again, welcome to our event, Empowering Future Ready Schools. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong? Alright, first of all, in this special occasion, we would like to appreciate the warm presence of the Honorable Mr. Arif Jamali Muiz, the special staff of the Ministry of Primary and Secondary Education. And also, we would also like to extend a special recognition to Mr. David Lyons, Vice President Asia of Pearson ELL. Please make some applause. Mr. Mike Mayer, Senior Director of GSE Pearson. Our special recognition goes to Mr. Abdallah Sudardin from Coding Next. Jangan nanggung-nanggung dong, boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi. And also Miss Alintan from High, Miss Evi Wahyuni from Maxwell Leadership, Mr. Karim Taslim from AI Academy, Mr. Hari Elias and Miss Prasasti from Pearson and Excel. Woo! Mr. Jason Paulin from Pearson Indonesia. Together with us today as a panelist, Mr. Christian Pramudana from Sekolah Dharma Yuda. And
representative from Muri, Wakil Direktur Utama Muri Bapak Osmar Semesta Susil MIB. We also would like to give our commendation to Mr. Sumlih Kang and team from Pelangi Publishing. Miss Ira Mustika and team from Kido Creative. And also the last but not least, and it's an honor to highlight our appreciation for the upbringing of today's event. A round of applause for a beautiful Miss Melvita, CEO of Medan Pustaka Mas. And of course, our lovely sponsorship today, it's Pearson at Excel, Coding Next, Hey Hi, Pelangi, Beyond, Epson, and also Maxwell. All right, the honorable speakers, school leader and practitioners, we'd like to ask you to rise to sing the national anthem Indonesia Raya. Hadirin sekalian, saya mohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia, Indonesia Raya. Well, ladies and gentlemen, our agenda for today, come on, let's see on the giant screen. Ini dia agenda kita sepanjang hari ini dalam acara Welcome di Empowering Future Making a School. Kita akan melihat the whole activity for our agenda start from this morning. There is a panel discussion. For Miss Melvita. Miss Melvi, the mic is yours.
Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang bersemangat. Oke, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Arif Jamali Muiz, Staf Khusus Bidang Pembelajaran Unggul, and Mr. David Lyons, Vice President Asia ELL Pearson, Mr. Mike Mayer, Senior Director TNC Pearson, Mr. Abdallah Sadruddin, VP of Products Coding Next, Ms. Alintan, Strategic Partner High, and Mr. Jason Collins, Head of Cluster 3 Asia ELL Pearson. Last but not least, Bapak Karim Taslim, Bu Evi, dan juga Wakil Direktur Utama MURI, Bapak Osmar Semesta Susil MIB, dan juga Pak Christian Pramudana yang all the way from Pekanbaru juga ikut hadir di acara kita hari ini. Yang saya hormati para pemimpin sekolah, para pendidik, bukan sekedar menghadiri sebuah acara, tetapi untuk menyatukan hati, pikiran, dan semangat dalam satu tujuan, yaitu menghadirkan pendidikan yang berdampak bagi generasi kita. C. Maxwell berkata, everything rises and falls on the leadership. Dan saya percaya hari ini kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan masa depan bangsa ini akan naik dan jatuh tergantung pada kepemimpinan di sekolah-sekolah. Mari kita bayangkan bersama-sama sejenak seorang anak yang duduk di kelas hari ini. Jadi, kelak menjadi seorang dokter yang menyelamatkan ribuan nyawa, ilmuwan yang menemukan solusi bagi dunia, atau bahkan pemimpin bangsa. Tetapi, benih itu tidak hanya tumbuh jika ada seorang kepala sekolah, guru, pemimpin pendidikan yang menyalakan api semangat dalam dirinya. Saat ini, semua sedang berada di era yang berubah sangat cepat. Era di mana artificial intelligence atau AI, digitalisasi, dan globalisasi yang mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita. Hal ini membuat anak-anak kita menghadapi tantangan yang berbeda sama sekali dengan generasi sebelumnya. Kita melihat bagaimana AI bisa menulis, menganalisa, bahkan menjawab pertanyaan dengan kecepatan luar biasa. Dalam dunia bisnis, AI mempercepat proses. Dalam dunia kesehatan, AI membantu dokter membuat keputusan. Dan dalam dunia pendidikan pastinya, AI sudah mulai masuk ke ruangan kelas kita, membantu guru menyiapkan materi, memberi umpan balik personal kepada masing-masing siswa, bahkan menjadi asisten belajar bagi murid-murid kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan hadir di sekolah kita, tapi bagaimana pemimpin sekolah bisa memastikan AI digunakan dengan bijak untuk memperkuat peran guru dan bukan menggantikannya. Disinilah kepemimpinan sekolah menjadi kunci. Pemimpin sekolah yang berwawasan jauh ke depan tidak hanya akan memanfaatkan AI sebagai alat, tetapi juga membimbing guru, siswa, dan bahkan orang tua agar tetap berfokus pada hal yang tak tergantikan, yaitu nilai, karakter, kreativitas, dan kemanusiaan. Bapak Ibu, kita bukan sekedar pengelola sekolah, kita adalah nation builders. Apa yang kita lakukan setiap hari, keputusan kecil yang kita ambil, nilai yang kita tambahkan, budaya yang kita bangun di sekolah akan bergema jauh melampaui tembok sekolah. Hari ini, melalui Medan Pustaka Mas School Leader Gathering 2025,
kita mengangkat tema Empowering Future Ready School. Sekolah yang future ready hanya bisa terwujud kalau pemimpin sekolahnya berdaya, berani berinovasi, mampu menggerakkan guru dan menciptakan budaya belajar yang relevan dengan zaman. Karena kita percaya pemimpin sekolah yang berdampak tidak hanya mencetak murid berprestasi, tapi juga melahirkan generasi yang berkarakter, tangguh, dan siap menghadapi masa depan, serta membawa Indonesia menjadi lebih maju. Jika kita memberdayakan sekolah-sekolah kita hari ini, kita sedang memberdayakan masa depan bangsa. 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Agustus 2025, MPM baru saja memecahkan rekor muri dengan partisipan lebih dari 11.000 siswa dengan melibatkan 100 lebih sekolah se-Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan melakukan assessment 4 skill, yaitu listening, reading, writing, dan speaking. Hari ini kita akan melakukan acara penganugerahan oleh tim muri juga. Dan di sini saya melihat ada beberapa sekolah yang dari luar kota juga sudah turut hadir untuk menyaksikan penganugerahan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita buka acara ini dengan semangat yang sama, semangat untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya mengelola, tetapi mentransformasi. Bukan hanya menjaga sistem, tetapi membangun peradaban. Selamat datang di Medan Pustaka School Leader Gathering 2025. Mari kita bersama-sama menyalakan cahaya kepemimpinan yang akan menerangi ribuan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Once again, give some big applause for Miss Melvitan for opening remarks. Woo! Luar biasa, sangat menyala. Well, ladies and gentlemen, as the representative of our main support to MPM School Leaders Gathering 2025, the Vice President Asia ELL Pearson is to give his warm remarks too for today. So please welcome Mr. David Lyons. Mr. David, the mic is yours. Hi, good morning, everybody. It's wonderful to be here today to celebrate the amazing accomplishment of the record-breaking English language assessment with Mura. I'm just going to take this mic out. There we go. So I want to begin with a brief story about the importance of a common international language being English, and the power that has in everyday lives. And it's a very simple story. So yesterday I flew here from Melbourne via Singapore, and I arrived safely in Jakarta, but unfortunately my luggage didn't. So I was a little bit panicked because I wasn't exactly wearing a suit when I arrived in Jakarta. And so I went down to the lost and found luggage, and I was able to go through the process very well with the staff in the airport. But also there were travelers from Japan, there were travelers from Germany that I picked up, and some other countries that I couldn't recognize where they were from. But all of the conversations and finding the bags all happened in English, and the fact that the lost and found team at the airport had perfect English certainly helped me, and it certainly helped these other travelers. The story did end very happily 5 minutes before the taxi this morning when my bag arrived, and I was quickly able to take my jeans off and wear some respectable clothes for this event. I was a little bit panicked before that.
So, to our partners, MPM, to all of my Pearson colleagues, and to all of you, educators, government officials, it's wonderful to be here, and thank you so much for supporting this event. Thousands of students, hundreds of schools, and a single goal: to break a record and make history. That's exactly what happened when more than 11,800 students across Indonesia from 141 schools, 14 cities and 6 provinces logged in together to take an English test. And I tell you what, I've seen the results, and some of the English skills of the learners are better than my English skills, I have to say. The students used Pearson's comprehensive English assessment, which is linked to both the global scale of English and to CEFA, and this means that the results could be internationally standardized and compared. And one of the best parts, instant feedback. Melvi talked about the power of AI. The power of AI in the English assessment meant that learners and educators were able to get instant feedback data on the test results, and therefore were able to act on and to work towards making a plan to progress English skills for those learners. So Pearson's mission and educators' missions are aligned. And that is we all understand the power of learning to change and enrich lives. Our mission in Pearson English is to help learners be themselves in English. And all of us here can and do make a difference. So I'd like to thank you for your collaboration, support and partnership today. And I'm looking forward to this wonderful event. So thank you. It's okay? Yep. I'm waiting. Oke. Okay. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Give some big applause for Mr. David Lyons for opening speech. Well, ladies and gentlemen, now we are moving to the keynote speech sessions to enlighten and reinforce our knowledge on the global scale of English. Our first session will be delivered by the Senior Director, GSE Pearson. Now, please welcome Mr. Mike Mayer. Mr. Mike Myers, the mic is yours. Bapak Ibu boleh tepuk tangan dong, jangan malu-malu. Hi, good morning everybody. So as you probably noticed, I'm quite tall, so I'm not going to stand on the stage and be even taller. So I'm going to stay down here, and I should hopefully be able to see my slides as well, if somebody can give me my slides at some point. So I'm here to share some information about the global scale of English and to give you, I guess, some food for thought, things that will be being discussed throughout today's sessions. I know other speakers are going to cover some of the same topics. And we have the panel discussion later this morning. So if you have questions coming out of what I'm going to present, then the panel discussion is a great time to ask those questions. But we're going to start with the importance of having standards in education. And obviously, in my case, standards in English language education. And so in order to illustrate why it's important, I think we need to go back to a time when we didn't have standards. And that time was when I was a teacher. Because I used to be a teacher of English in France, so we're going back a few years, 1980s. And, okay, does this need to be switched on? Am I going the right way?
Okay, somebody. Oh, on. That will work. Will it? Where am I pressing? Hello? Can you show me how that works? But did they do it? Or okay, so no, are you clicking? Because I want to click. Do not click for me. Thank you. So if this clicker doesn't work, we've got a problem. But anyway, so when I was a teacher in France in the 1980s, okay. Is that working? Okay, so I say click and you click. Okay, stop. So when I was teaching in France in the 1980s, we didn't have precise ways of describing learner proficiency. So we basically categorized people into beginner, intermediate, or advanced. And then things progressed slightly. Click. Click. Thank you. Things progressed slightly and we moved on to beginner, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, and advanced, because somebody realized that to move from intermediate to advanced takes more than one course book. It takes more than 90 hours. Okay? One of the problems with this was that it wasn't really clear whether or not the intermediate course book from Pearson and the intermediate course book from Oxford or Cambridge or Macmillan was that the same level. In fact, if you used those books, you realize that they weren't always the same level. Okay, so these were created by experts, but experts all differ slightly in opinions, right? And so that's why we needed to establish standards. Click. So when I was teaching in France, one of my colleagues who later joined Pearson and was responsible for the Pearson test of English was doing some research in the Netherlands, in Europe. Click. And he was looking at the exam systems in the Netherlands. Click. 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 Thank you. Too much. So you can see here the difference between school exams. People, year after year, kind of got about the same grades. But when the ministry exam, in some years, more people failed than in other years. Click, click, that was for maths, exactly the same results for English. This is what happens when you don't have a standard to benchmark your assessments against. Every year, the test is created afresh, new test items. They're created by humans, by experts, but experts differ in opinion as to what the level is. Click. And so we move on then into the 1990s, and these two people, click, developed the Common European Framework. And I'm guessing, who's heard of the Common European Framework in the room? Okay, not too many people. Well, here's some information. Your Ministry of Education is using the Common European Framework to set proficiency levels, the expected levels of English at different stages of education. And so this was created in 2001. And honestly, it has transformed language education around the world. And one of the key differences is that the focus of proficiency is how you use the language. It's not about your knowledge of grammar. It's not about your knowledge of vocabulary. Yes, you need these, but ultimately, your proficiency in English
is about what you can do with the language. It's about, as Melvi said, about speaking, writing, listening, and reading in English. It gave us a common language to talk about proficiency levels. And in Europe, people were moving around different countries for education and work. And having this common standard enabled all languages, French, German, Spanish, English, Italian, all languages to be measured in the same way. So we had a common standard. And now that common standard is being used around the world. And today, when students are looking to move abroad, maybe to study, when they're looking, as David said, the language of business and international communication is English, it is important that you as educators are training learners against a global standard. Click. However, there were a few problems with this standard, a few limitations. It was created for adults. A lot of you teach children. We publish for children. We needed something for children. It wasn't about academic English. We needed academic English. It wasn't about business English. We needed business English. One of the key challenges, and if there's any English educators in the room, one of the key challenges is demonstrating to learners, to parents, to school directors that progress is being made. You want to be able to measure that people are making progress in their language learning. And using the Common European Framework, it's very difficult to show progress every year on a regular basis. Because, as we will see, it can take a long time to move between Common European Framework levels. Okay, click. And that is why we developed the Global Scale of English. Click. So, the Global Scale of English is a numerical scale, 10 to 90. And this numerical scale enables us to measure progress in more detail and, importantly, on a more regular basis, so that we can demonstrate to learners you're making progress. We can demonstrate to parents your child is making progress. We've also focused just on English, Global Scale of English. So we have grammar and vocabulary, which you don't have in the Common European Framework. And today, so I've been working on this project for about 13 years. Today, everything created by Pearson, English, is based on the Global Scale of English. All the course books, all the digital products, all the assessments are based on Global Scale of English. Click. And so we've created sets of learning goals, learning objectives for different learners. Click. So, trying to show progress. And for me, this is one of the greatest challenges of Common European Framework and one of the greatest benefits of the Global Scale of English. If you have students who are at a B1 level, it can take hundreds of hours to move to B2. And every year you take a test, B1, 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 B1. It's depressing. Learners don't feel they're making progress. Teachers are depressed because they know the student is improving, but it's still B1, 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 B1. Click. So what we're able to do with the Global Scale of English assessments is show, yes, technically you are still B1, but you're 43, you're 47, you're 52, you're 57. You can see you're moving up B1. And when you get to 59, you will be B2. And for many
educational positions like studying abroad, B2 is the key that unlocks that door. But we can motivate people on the journey to B2. Okay, click. So that is your Pearson English journey. It's a full solution, and it's about implementing practically best practice learning, teaching, and assessment. So it's an integrated solution of teaching and assessment. Click. Now, here's a truism. Just because you're teaching doesn't mean they are learning. Okay? So what do we do? Click. And this piece of artwork has been used as like a metaphor for teaching. So as teachers, we throw all this stuff at learners, and some of it sticks, but a lot of it ends up on the floor, right? So how do we get more of this stuff to stick in the students? Okay, click. We know that people are leaving school not confident about their English. This was some research we did with people already working and using English. They don't feel confident. Click. And the reason why, over half of them said we focus too much on grammar and vocabulary. And I travel the world and I see classrooms that still focus heavily on grammar teaching and vocabulary teaching, which is fine, but you cannot stop there. It's about what you can do with the language. Click. And so there's a lot of research that we have to inform what we do about how people learn and about the best ways to teach and assess. And at Pearson, we have a learning framework. This is the learning framework. Click. And how do we click? How do we put this into practice? How do we make it practical for teachers? Well, in English, we use the global scale of English. So if I just walk you through, click. Okay, so click. We start off with setting goals. That is your first job in anything, not just English, but you need clear goals. And we have the global scale of English learning objectives to do that. Click. You then introduce your new content and you build on previous knowledge. And so we have the sequencing of learning objectives, the sequencing of grammar, the sequencing of vocabulary to ensure that learners are always working with a little bit of challenge, but not too much. Click. We develop the skills and the knowledge, and then we move on to deepen the learning. And I know there's quite a focus on deep learning in Indonesia at the moment. This isn't new. Deep learning is not a new idea. This is about making things stick on the wall. Okay, so moving from controlled practice to free practice, allowing people to make mistakes, personalizing. So we talk about the family in the book and then talk about your own family, because we all love to talk about ourselves. And if you relate it to yourself, there's more chance that you will retain the information. And click. And then again, when I was looking at what's happening in Indonesia, the new approach to teaching places a great deal of focus on reflection, reflecting on learning, training learners how to learn, and this is a key skill. So getting them to think about what are they doing. Don't just do page 10, page 11, page 12, page 13, page 14, page 15, just keep going. No, you have to stop and get the learner to reflect. And as a teacher, that is a useful point to see, well,
have they understood? Do they feel confident with what's been taught? And if they haven't, don't do page 12, do page 11 again until they're confident that they can move on. Okay, click. And so you can click, 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 click. Yes. No. Too far. Okay. Click, click, click. Stop. So, you're going to fix it. The talk will be finished, but don't worry. I love saying click. One of the great things about this One of the great things about this solution is that we are able to collect data from every point on the learning journey. Okay, so assessment, and I know we'll talk about assessment, but assessment, often we think of it as at the end of the year. We give them a mark, a grade, and that's it. What is the purpose of that assessment? Okay, it has a purpose, but what we're able to do is assess continuously throughout the year so that that performance can inform what is being taught, so we can catch people before they start failing. So formative assessment, ongoing assessment throughout the year is critical, and data is information, and information is power, and power for teachers. Okay, next. Oh, and that was my slide. Data is information, and information is power. Next. So I don't know how I'm doing, whether I've got time to quickly talk about assessment, but I am going to quickly talk about assessment because there's been a lot of talk so far today about AI. AI, 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 AI. And it is the future. But I think there is a little bit of confusion about what AI means. So click. Let's skip it. Click, click, click. Okay. AI has been around for 70 years. It is not new, but there have been different waves of AI. So the very early AI in the 1950s was hard-coded. So multiple choice question, if A is correct and they click A, correct. B, wrong. C, wrong. The computer gives an automatic answer and it looks like the computer is working like a teacher. It's not. It's early AI. Second, click. The next stage of AI is where we train computers using student data. So thousands and thousands of students write an essay, for example. Humans grade the essay. Those graded essays are then used to train the computer so that the next essay which comes in, it can recognize, based on thousands, what the grade is. This is AI. This is the AI used in Pearson assessments. It is computer training using humans. Next. Generative AI, like ChatGPT, that we have at the moment, is not currently used in Pearson assessments. Because, click, click, it's too unreliable. If you give generative AI the same essay twice, it can give you two different scores. It can give you two different types of feedback. So today, 2025, it's still a little bit unreliable, certainly for those
assessments where they're used by governments for immigration purposes or universities for education purposes. It's just not reliable enough. So remember that. Click when we're looking at click. And for the future of education, the future of assessment, so we published this paper almost 10 years ago, and we were predicting something which actually is starting to happen today. And that is about data collection. Click. So at the moment, we teach, we test. We teach, we test. We teach, we test. It's stop, start, testing, okay? And when we test, it's a snapshot of performance at that point. The future will be students interacting with digital platforms, data collecting all the time. They're being assessed all the time. The computer is building up a model of their language proficiency. So there will be no need to do test, teach, test, teach. It's constantly testing, but the student doesn't know that they're being tested. So it's not as stressful. It's a bigger picture of student performance, so it's arguably more reliable. This will be the future. Click. This looks very complicated, but basically in AI systems, this is how it works, and you need the standard, you need learner performance against the standard, and at Pearson, click, the way that we measure the performance against the standard is using the global scale of English. Okay. Next. Just have I time to quickly show how GSE is used? Tell me to be quiet if I need to be quiet. Melvi, tell me to be quiet if I need to be quiet. I need to be quiet, don't I? Okay, let me just show you. Okay, I'm going to flick over because I can give you examples of how GSE is being used around the world. However, click, 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 here. So this is, honestly for me, one of the most exciting projects that we've run, and it was run here in Indonesia, and it was run with schools who are using the Pearson English Journey. And so these schools have teacher training using the GSE, they have courseware using the GSE, they have assessments measuring on the GSE. And we can see after 1 year, those students are making on average 5 points progress on the GSE. They're B1 at the beginning of the year, they're still B1 at the end of the year, but they've made 5 points progress. And importantly, that is in line with what we would expect anywhere in the world. 5 points progress is a good amount of progress being made. So for me, this illustrates very nicely that Pearson English Journey is actually having the desired impact right here in Indonesia. And we'll be running similar projects in other countries throughout the world. So I'm sure I've gone over my 20 minutes, possibly even 30 minutes, but that is just a little bit of background on the global scale of English, and please feel free to ask me questions when I'm on the panel in an hour or so. So thank you. All right, let's give big some applause again, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Mike Mayer, for enlightening us to the global scale of English. We hope that it will help the leaders present here today for a better understanding in their school learning projects. And now, ladies and gentlemen, kita akan mendengarkan welcome speech dari staf khusus
Kemendikdasmen bidang pembelajaran dan sekolah unggul. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Arif Jamali, Muiz SPD MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Boleh saya di podium? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pegang aja lebih enak. Pertama saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan hadir pada forum yang sangat mulia ini. Yang kedua, saya merasa terhormat dan berterima kasih diundang pada acara pagi hari ini sebagai pembicara mewakili Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Arif Jamali Muiz, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bidangnya pembelajaran dan sekolah, karena saya seorang guru yang diminta oleh Prof. Abdul Mu'ti untuk menjadi staf beliau, memberikan masukan, pemikiran tentang bagaimana pembelajaran dan meningkatkan kualitas sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentu mengapresiasi acara seperti ini yang meningkatkan kompetensi guru maupun sekolah-sekolah kita menuju sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks ini. Kedua, kalau kita melihat dokumen resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka kita akan menemukan visi besar dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Ada dua term yang menurut saya penting, dua diksi yang menurut saya penting dari visi itu. Satu, pendidikan itu harus bermutu, berkualitas, tetapi pendidikan yang bermutu dan berkualitas itu harus bisa dinikmati oleh semua anak-anak Indonesia. Atau kalau mau dibalik, pendidikan yang dinikmati oleh seluruh anak-anak Indonesia itu harus bisa kita pastikan pendidikan itu harus bermutu. Tidak boleh ada sekolah yang tidak bermutu atau sekolah yang tidak kita rancang dan kita bangun untuk meningkatkan mutu pendidikan itu, kualitas pendidikan sekolah-sekolah tersebut. Pendidikan untuk semua, education for all itu harus menjadi pendidikan yang bermutu, pendidikan yang punya kualitas yang baik.
Dan kita tahu secara fakta kesenjangan pendidikan kita ini begitu tinggi. Ada pendidikan yang sangat bermutu, output dan lulusannya diterima di perguruan tinggi yang hebat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi ada juga sekolah yang gurunya sebulan sekali ada, pembelajarannya mungkin juga apa adanya, apalagi fasilitasnya. Dan itu tantangan bagi kita semua, terutama pemerintah Republik Indonesia, untuk meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang bermutu itu. Nah, agar pendidikan itu bisa bermutu, maka Pak Menteri sering menyebut paling tidak ada 4 hal penting. Pertama, tentu fasilitas dan infrastruktur pendidikan kita itu harus baik. Tidak ada sekolah yang baik, fasilitasnya tidak baik. Fasilitas itu penting karena pendidikan membutuhkan alat, membutuhkan perangkat yang itu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia misalnya membuat kebijakan tentang revitalisasi sekolah-sekolah. Pak Prabowo sering menyebutkan tidak boleh ada sekolah yang ambruk, tidak boleh ada lagi sekolah yang bocor, tidak ada lagi sekolah yang tidak mempunyai toilet yang bagus, dan seterusnya. Maka di tahun ini pemerintah menargetkan sekitar 10.000 sekolah untuk direnovasi, untuk diperbaiki sehingga bisa memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Apakah itu cukup? Tentu masih jauh dari jumlah sekolah yang ada di Indonesia yang jumlahnya hampir 300-400 ribu sekolah. Bayangkan mengelola 300 sampai 400 ribu sekolah dari Sabang sampai Merauke. Nah, pengelolaannya swakelola yang dilakukan oleh sekolahan sendiri sehingga kita bisa melakukan pengiritan dana dan menambah jumlah sekolah. Kemarin kami rapat dan sekarang revitalisasi sekolah itu sudah menembus dan bisa diperbanyak sampai sekitar 14.000 sekolah yang bisa kita perbaiki. Yang kedua, tunjangan untuk pembelajaran, pemerintah mengalokasikan semua sekolah mendapatkan smart board, interaktif panel apa ininya? Kalau biasanya smart board itu interaktif flat panel yang semua sekolah diberikan. Ada kritikan sekolah-sekolah dipaksa untuk menerima. Skemanya Bapak Ibu, interaktif flat panel ini sekolah diminta untuk mengisi form yang diberikan oleh dinas, oleh pemerintah. Bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan silakan mengisi, mau menerima. Tapi bagi sekolah-sekolah yang tidak membutuhkan, mungkin karena sekolah yang sudah punya kemampuan dan di setiap kelasnya sudah ada smart board itu bisa jadi tidak mau menerima dan bisa dialihkan ke sekolahan yang lain. Jadi semua sekolah itu berhak untuk menerima. Tetapi agar smart board ini bisa digunakan oleh guru-guru, tidak hanya
diberikan saja, tetapi guru-gurunya itu juga dilatih. Sehingga bisa menggunakan smartboard alat ini itu dengan baik. Jangan sampai smartboard yang smart hanya papannya saja, gurunya tidak smart. Kata orang Jawa bisa semaput, itu kata Pak Menteri. Jadi gurunya dilatih oleh kementerian dan diberi di dalamnya diisi dengan pembelajaran-pembelajaran yang interaktif. Sehingga guru-guru di semua daerah gitu itu bisa menggunakan dengan baik. Bagi wilayah yang ada listrik dan ada internet cukup diberikan barangnya. Bagi sekolahan daerah-daerah yang tidak ada internet, maka diberi fasilitas untuk bisa mengakses internet. Bagi sekolahan yang tidak punya kedua-duanya, baik listrik maupun internet, maka kementerian bekerja sama dengan PLN untuk bisa ada fasilitas, listrik bisa digunakan dan bisa nanti diberi alat untuk mengakses internet. Sehingga daerah-daerah terluar, daerah-daerah terjauh juga bisa mengimbangi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Catatannya tidak mengurangi untuk kesejahteraan guru. Bukan kesejahteraan guru dikurangi untuk membeli smartboard ini, interaktif flat panel ini, juga tidak mengurangi untuk memperbaiki fisik sekolahan. Itu semua tetap. Dan kita punya keinginan bahwa fasilitas sekolahan ini itu menjadi sama dan anak-anak kita bisa mengakses dengan baik pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Yang kedua, agar pendidikan ini bermutu, maka gurunya harus kompeten dan sejahtera. Tidak boleh hanya kompeten saja, tapi kesejahteraannya tidak. Dua-duanya harus dilakukan. Dan Bapak Ibu, jumlah guru kita di Indonesia ini, mau baik negeri maupun swasta, baik yang PNS maupun yang non-PNS, itu sekitar 3 juta guru. Luar biasa besarnya. Dan itu di daerah-daerah tertentu kita masih kekurangan guru. Distribusi guru kita belum terlalu baik. Oleh karena itu guru-guru ini juga harus dilatih. Maka sekarang sudah mulai ada pelatihan deep learning, pembelajaran mendalam untuk guru-guru. Targetnya tahun ini ada sekitar 258-an guru, 258.000 guru yang akan kita latih deep learning, pembelajaran mendalam. Agar guru bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam bukan kurikulum, tapi pembelajaran mendalam adalah pendekatan. Kurikulumnya tidak berubah, bisa tetap kurikulum merdeka yang sekarang masih berlaku, maupun kurikulum 13 yang mungkin masih ada sekolah yang menggunakan kurikulum 13 tetap bisa digunakan. Yang kita ubah adalah pendekatan gurunya. Karena problem kita Bapak Ibu itu bukan pada kurikulumnya. Kurikulumnya bisa apa saja. Bahkan guru-guru kita itu, ini tentu teman-teman saya yang saya rasakan, mau kurikulum kayak apapun, ngajarnya itu enggak berubah tuh. Itu saja. Mau dari dulu kurikulum 2006 yang sering kita sebut KTSP, ganti kurikulum KBK, ganti kurikulum
13, ganti kurikulum merdeka. Terutama yang terakhir ini, kurikulum merdeka. Merdeka benar Bapak Ibu guru dan siswa-siswanya. Enggak buat apa-apa gitu. Active learning, siswanya aktif learning, gurunya aktif chatting. Gitu. Jadi active learning. Itu pembelajarannya ya tetap aja ceramah, ya tetap saja berfokus pada guru, tidak berfokus pada siswa. Nah, kita ingin mencoba untuk pembelajarannya ini pendekatannya kita ubah, guru diajarkan dengan pembelajaran mendalam agar pembelajaran kita itu bermakna. Seringkali pembelajaran kita itu tidak bermakna, berhenti sampai hanya konsep dan hafalan belaka. Saya guru matematika. Banyak teman-teman saya ketika mengajar ya hafalan. Luas segitiga itu dari zaman dulu sampai sekarang setengah alas kali tinggi. Mau kurikulum apapun ya itu rumusnya. Tetapi pertanyaannya, untuk apa mengetahui dan menghitung luas segitiga? Tidak pernah dijelaskan. Hanya ada soal, setelah siswa bisa mengerjakan soal, dianggap pintar, dianggap biasa, setelah itu selesai. Nah, kita ingin pembelajaran yang lebih bermakna. Maka pelatihannya lebih banyak luring. Karena pelatihan daring itu lebih banyak orang Jawa mengatakan hapus-hapusan itu. Hapus-hapusan itu apa? Bohong-bohongan gitu. Lihat aja kalau webinar, itu pesertanya banyak tapi yang memperhatikan itu tidak lebih dari separuh. Apalagi Bapak Ibu guru zaman dulu, Bapak Ibu guru PNS, ini yang PNS ya, zaman dulu waktu masih mengupload hasil bukti pelatihan sertifikat di platform Merdeka Mengajar. Kalau masih ingat ada PMM, Bapak Ibu guru. Itu kan dalam satu semester, guru itu harus mengupload paling tidak 32 poin dalam satu semester. Satu kali ikut seminar, itu poinnya 2 kalau sebagai peserta. Tapi kalau sebagai pembicara poinnya 8. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan harus dapat 32 poin, berarti dalam jangka waktu 6 bulan harus ikut webinar atau seminar sebanyak 16 kali. Itu semua webinar. Bahkan dulu itu ada webinar dilaksanakan jam 22.30. Ada itu? Saking pengen dapat poin 32, 2 poin per itu tadi. Coba apa yang dilakukan oleh guru-guru itu? 10 menit pertama buka kamera. 10 menit pertama serius. 10 menit kedua kamera satu-satu mulai ditutup. Tutup. Ganti daster, ganti kaos, sarungan, gitu, tutup. Ada satu guru muda yang dipasang di webinar yang mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk apa? Bukan untuk diseminasi. Menunggu link presensi. Link presensi didapat, disebarkan ke grup-grup WA guru, semua guru mengisi dan semua guru mendapatkan sertifikat. Lalu diupload lah dan semua orang bangga bahwa webinar diikuti oleh sekian ribu guru. Padahal semuanya hanya ingin mendapatkan sertifikat. Itu problem kita. Maka pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan lebih banyak luring agar kita, guru-guru kita
lebih meningkat kompetensinya. Dan Bapak Ibu guru yang ada di sini, salah satu tugas guru dan ketika kita menjadi pendidik, ada dua kan menurut saya yang harus dimiliki oleh guru itu. Satu, guru itu harus cinta ilmu. Yang kedua, guru itu harus cinta murid. Kalau ini tidak ada, maka kita tidak berkembang. Yang terakhir, yang ketiga, supaya tidak terlalu lama. Yang ketiga, pembelajarannya harus adaptif dan bermakna. Kita menghadapi tantangan zaman, anak-anak kita saat ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Dua hal yang ingin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pendidikan yang adaptif dan bermakna. Satu, anak-anak terbentuk karakternya. Dua, anak-anak punya pemahaman terhadap apa yang mereka pelajari. Maka keinginan kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kalau ini dilakukan secara rutin oleh anak-anak kita, termasuk tentu juga orang tua, maka kita akan melihat anak-anak yang tangguh. 7 kebiasaan itu, 1, bangun pagi. Kita punya problem anak-anak kita, anak-anak yang sulit bangun pagi. Kayak kalong, malamnya tidak tidur, tetapi ketika pagi anak-anak kita tidur. Maka kita ingin mengusahakan anak-anak itu bangun pagi. Kedua, beribadah, berdoa sebagai bagian dari negara yang religi. Ketiga, berolahraga. Anak-anak kita banyak menjadi anak-anak yang mager, malas bergerak. Dulu mungkin zaman seangkatan saya yang di atas 40-an, di atas 50-an, sore hari itu tempat yang nyaman untuk bermain dengan teman-teman. Entah main apa saja. Tapi sekarang kita melihat anak-anak kita pulang ke rumah, masuk kamar dan berjam-jam asik dengan handphonenya, dengan gadgetnya. Cilakanya orang-orang tua kita sekarang, orang tua yang generasi Z gitu, supaya anak-anaknya tenang, tidak disuruh main keluar, tetapi malah dikasih handphone supaya tidak rewel. Yang keempat, makan makanan bergizi, karena ini penting, karena menurut Kementerian Kesehatan, problem anak-anak kita itu ada di 2. 1, problemnya ada pada mata, jadi anak-anak kita itu matanya sudah mulai banyak terganggu dan menggunakan kacamata. Kedua, problemnya ada di gigi. Dan berikutnya tentu kena penyakit-penyakit gula. Saya sudah banyak melihat bahwa anak-anak muda itu sudah kena penyakit gula karena pola makan. Maka makanan yang bergizi ini menjadi penting. Keenam, bermasyarakat. Karena negara ini dibangun atas gotong royong, maka anak-anak kita harus bermasyarakat, inklusif dengan siapa saja. Yang terakhir, tidur cepat. Ini penting. Anak-anak kita tidur cepat. Saya kemarin baru baca artikel, kalau Bapak Ibu tidak ingin terkena penyakit darah tinggi, maka tidur itu antara yang bagus itu jam 10 malam harus sudah tidur. Bangun jam-jam 5, bagi yang muslim mungkin setengah 5 sudah bangun. Jadi lebih dari jam 11 malam itu mengganggu kerja jantung. Jurnal yang saya baca. Jadi Bapak Ibu kalau ada tugas dari kepala sekolah atau tugas dari pengawas atau tugas dari yayasan,
itu kalau belum selesai jam 10 hentikan, jam 10 ditutup. Kalau besok ditanya oleh pengawas, oleh yayasan kok kenapa belum selesai, bilang saja mengikuti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidur cepat begitu. Bilang kalau tidak melanggar ketentuan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Maka ini karakter ini harus terbangun untuk anak-anak kita. Termasuk karakter berpikir kreatif, berkolaborasi, berkomunikasi, itu harus terbangun di anak-anak kita. Kedua, anak-anak kita ini selain karakter terbangun, kemampuan anak-anak kita untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka dan dibangun menggunakan cara berpikir anak-anak kita. Yang sekarang sering digunakan 6C itu, yang kreatif, kolaborasi, komunikasi, yang sekarang ditambah dengan 2, citizen dan karakter, yang di pembelajaran mendalam sering ditambah dengan 8 profil lulusan yang ditambah dengan ketuhanan dan karakter bagi kita. Dan ini menurut saya penting. Saya sering mengajar Bapak Ibu anak-anak SMA, saya selalu berpikir kepada diri saya sendiri dan meyakinkan pada diri saya sendiri ketika saya mengajar bahwa saya tidak ingin menjadikan anak-anak kita ahli matematika. Tapi saya ingin menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang mau berusaha, mau berpikir, dan anak-anak yang mau akan terus belajar. Dan itu menjadi tugas kita. Semoga acara ini menjadi bagian penting bagi proses pendidikan kita, menjadikan sekolah-sekolah kita, anak-anak kita, murid-murid kita, termasuk Bapak Ibu semua, menjadi bagian dari untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Sekali lagi terima kasih atas usahanya yang tidak pernah henti-henti Medan MPM. Medan Pustaka Mas beserta seluruh jaringannya yang terus berusaha untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pembelajar, menjadi warga negara dunia dengan bahasa Inggrisnya yang baik. Dan itu menurut saya bagian sangat penting dari kita mewujudkan sekolah yang bermutu untuk semua. Atas nama kementerian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi kegiatan ini. Dan paling akhir saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk tidak bisa mengikuti sampai akhir. Karena tiba-tiba tadi pagi saya di WA Pak Menteri harus menyiapkan konsep tentang sekolah sekolah model yang diperintah oleh Bapak Presiden untuk nanti dipresentasikan dan di konsep secara baik untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Terima kasih, selamat pagi dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon izin sebentar. Iya Bapak Arif, mohon izin sebentar, ada souvenir dari Medan Pustaka Mas yang akan diserahkan oleh CEO dan founder Medan Pustaka Mas. And also we like to invite to the stage Mr. David Lyons and also Mr. Mike Mayer untuk boleh bersama-sama kita bergabung di atas stage untuk pemberian souvenir dari Medan Pustaka Mas yang diserahkan oleh Miss Melvitan. Foto bersama, group photo session. Izin Bapak Ibu boleh sedikit ke tengah. Iya. Alright. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Lebih meriah lagi, lebih semangat lagi dong. Luar biasa. Kata sambutan tadi yang langsung diberikan dari staf khusus dan
Kemendikbudristek, Bidang Pembelajaran dan Sekolah Unggul dari Bapak Arif Jamali Muiz SPD MPD, dan sudah foto bersama dan diberikan souvenir dari CEO dan founder Medan Pustaka Mas, Ibu Melvitan, beserta Mr. David Lyons and also Mr. Mike Mayer. Terima kasih, kami persilakan untuk boleh kembali duduk. Well, ladies and gentlemen, moving on to our next agenda. Here with us by Coding Next. On the future is coded. The Vice President Products of Coding Next. Please welcome for Mr. Abdallah Sadudin. Mr. Abdallah, the floor is yours. All right, so I'm not as tall as Mike, so I'm going to use the stage. I'm going to use this side because I see more familiar faces. I'm joking. No, I just want to stay here, so this side of the hall is not going to feel upset, yeah, because all of the speakers are on that side so far. All right. 40% of jobs will be disrupted by AI by the year 2030, according to the World Economic Forum. The slide works, so it's good. Sorry, Mike. All right. Yes, the power of AI, I guess. And 65% of kids entering primary school today will be working on jobs that don't even exist today. So that could be our kids, maybe our grandkids for some of you guys. Not to make you guys feel old, but this is a fact, right? Number 3, Gen AI could automate 60 to 70% of the industries. I know it is quite alarming. Some of you guys can be a bit surprised, a bit anxious, but this is happening today as we speak, right? AI disruption, unknown jobs, automation. So the question we should be asking ourselves is, so what do we teach our kids today? Would anyone like to take a guess? There's no one secret subject that needs to be taught, but what are the things that are important today that can prepare the kids for what I said a few minutes ago? Anyone? Communication skills, brilliant. Soft skills, right? Yeah. Now, this, as alarming as it is, provides us an opportunity as school leaders and also a huge responsibility, because we know what's going to happen and our turn. Now, before we even go into what needs to be taught, I like to touch on a few things, which is no one knows for certain exactly, right, what's going to be there in 20, 30 years. But let's look at a few things like what skills would be required, and then we work from there. So in terms of skills, there are 3 main elements. The first would be technical skills. While, of course, technology domains right now seem like the trend, like coding, AI, cybersecurity, technical skills can be anything. You know, it can be design, it can be but that's not enough, right? Having the knowledge or being proficient with something technical is
collaboration. All of these are must-have essential skills that goes along with the technical skills. And the third one is the adaptive skills, lifelong learning. We've seen technology change really fast, right? So we need to equip kids with the skill to be adaptive. Resilience, right? And flexibility. We've seen with COVID, right? The schools that really succeeded are the ones that are able to adapt. The students that really did well are the ones that are resilient. So the three combined: human-centric skills, adaptive skills, and of course the technical skills. These three combined would make a future-ready student. So it's our responsibility in our schools to make sure that we cover all these three bases. And all of them, I would say, are equally important. Now, we are clear about the skills that are required. Second, let's look at the direction that Indonesia is taking. I'm sure the ministry person just before me would have spoken in detail about it. So I'm just going to touch on a few things more linked with the vision 2045, right? So Indonesia plans to become the top 5 global economy. 23 digital talents needed. And number one is human capital. Capital is going to be a priority because as we speak. And number two would be the global competitive. The government did a really good job at promoting it, and this is the first step. And as the minister himself mentioned, that by 2030, coding and AI are skills that are required. And from this academic year, coding KA, the coding and AI, is going to become a subject in the national curriculum. We probably said it in Bahasa, but yeah, this is what it like what it means. So we understand the skills. Number two, we understand where the country is going. So this gives us an indicator of what the kids today need to learn and why it's important and urgent. I'm sure this is a question that you all have, right? If AI can write code, if AI can generate designs, can do certain tasks better than us, why do we even learn code, right? So I can stand here and explain for 10 minutes, but the best way, I mean, me from Coding Next speaking why coding is important, this is, I would say, the most important one. Number two, like remember the soft skills I mentioned, logical thinking, problem solving.
We're at the time when we seriously need to stop talking about should coding and AI be an optional subject or should it be a compulsory subject? If it's important, why do we not have it for everyone, right? So these are the skills or the new component there that I believe would be as important as learning English or math if they are to succeed. So if it's important, and I'm sure everyone here knows the importance of AI and coding, why is it that many schools still struggle to adopt coding inside their curriculum? So we've done, at Coding Next, we've been doing this for like 9 years, so we understand the struggle. And we see 3 main areas. The first, teachers, right? If you are to teach something like coding and AI, especially something that changes really fast, it needs a level of technical knowledge and good training. So this is like one of the reasons schools struggle. Number 2 would be the curriculum. If you look at the math curriculum or English, over the last 10, 15 years, yes, the approach has changed, has improved, but in a sense, grammar, the key areas remain the same, right? Math, probably what we learned in school the math we learned when we were in school, it's probably very similar to what our kids learn today. But the same can't be said for coding and technology in general because it changes fast. So schools struggle with sourcing the teachers, training them, and number 2 is keeping up with the curriculum. And thirdly, resources, right? Infrastructure. It needs a proper IT setup, computers, network. So these are 3 areas that schools struggle with. And at Coding Next, we tried from our experience and together working with our partners to come up with some sort of a solution so schools can easily adopt coding and AI inside. So some schools have already adopted this. I see some of the familiar faces here. Hi, Pahandi. Hello. So let me share a quick video, and then I'll show you how we can help you and how kids benefit, and let's have a discussion afterwards. Oh, the audio. In a world where technology constantly evolves, how do we equip our young minds to not just the future? Schools struggle with outdated growth, preparing students for a lifetime of technological innovation, aligned with international and Indonesian curriculums.
Future Classroom is a global standard in education, consulted with world-renowned experts. Backed by 7 years of experience and an international team, we're the leading coding school in Indonesia, reaching every corner of the country. Future Classroom, where every child is an architect of tomorrow. Join us in redefining education for the All right, so to summarize, it's a cloud-based solution to teach technology in a simple way, empowering teachers in the school. So teachers play the role of a mentor and a facilitator, and the platform basically does the teaching. One of the highlights is SDG goals. So we align the projects with SDG goals. So kids are creating not just random projects, but meaningful projects that can solve a problem in their lives, in the school, or raise awareness. So that's one of our very strong points. And it aligns with mainstream curriculum, like Curriculum Merdeka, Pearson, Cambridge. So it's very easy and simple for the schools to adopt it. And like just to come back to what I said earlier about what skills are required, if you were to pay a visit to schools today and look at what they learn in their ICT class, you'll be surprised. Still, many of them teach Paint. Whoever here use Paint? I'm probably not the oldest one here. Paint, yeah, they still use it. PowerPoint, Excel, Word. No, these are still important, right? But let's be real. In 10 years' time, I don't see people using Paint or Excel or Word, right? But these are currently being taught in schools. So our goal with Future Classroom and the goal as school leaders is not to make everyone a computer engineer or software engineer or an IT specialist. That's not the goal. The trend we're seeing is regardless of what career they pick, they can be a doctor, they can be a pilot, they can be a teacher. AI and coding can only enrich and still be a part of that career. We've seen doctors do surgery remotely, correct? We've seen autonomous vehicles. So the point I'm trying to drive is our goal is to not make them an expert in coding, but to give them exposure. So in a K-12 year, at the end, we want kids to be able to create a mobile app. They should be able to make a website if they need to. They can use AI or they can create AI-powered
8, again, with the same theme. So like how we do it is every school year, we have a SDG goal, and students need to create something addressing that goal. So in this specific here, it was good health and well-being. So this student probably wanted to become healthier and to track his or her habits. So they created a website that gives them where they can track their sleep, track their meal intake, track their exercise, give them daily motivation. For some reason, the video is not showing. Oh, okay. So all of this with code. Yes, AI can help them now, but we like to drive the idea of they can use coding to solve problems and to create solutions. So very soon you'll see, yeah, this is their healthy habit tracker. Nothing too fancy, but this is amazing. The fact that they can make something that is applicable in their daily life. We've seen kids make like sleep tracker, and when I had a chat with him, he was like, yeah, he's having difficulty in sleeping. So he made a web app that can track his sleep, and then he sends the data to ChatGPT to give him feedback. So yeah, it's again surprising how a kid in grade 10 has issues like that, but they're finding solutions to it. Yeah, and if you lived in Jakarta long enough, we know that pollution's not a stranger, right? And we can always talk about it, we can complain about it, but we like to empower the kids to think of solutions. And this is exactly the case with this student. They created a web app that can track the carbon emissions of a person. So they enter some data like what transport they use, how frequent, what distance they travel on a daily basis, and then it tells what's their contribution to the pollution, pretty much. So they can look at more sustainable and better ways to commute. So these are problems that kids found solutions to, and all of this with the power of coding and AI. So these are just a few projects, but we've seen good results with what the kids have been able to do with very short time. So if you were in Jakarta, it's better to get this app. All right, so to sum up, right? I have 3 main takeaways. Yeah, thank you. So coding and AI is the new literacy. From this era onwards, we believe it's really important for kids. Number 2 would be future-ready students lead to a future-ready nation. Yes, we saw the Indonesia Vision 2045. It can only be actualized if we make the decisions today. So the future leaders will have those skills required. And lastly, the time to act is now. And if something is important, like English and math, the question we all have to be asking ourselves is, why is it still not for everyone? Because education is not a privilege. It's a right, and it's very important for everyone to have it. So the time to act is today, now. Make the decisions so that kids in 20 years can look back and thank you. So the question, I'm going to end with this, is the question is not if we teach coding, but how fast do we bring it to every child? Thank you. Thank you for Mr. Abdullah for enlightening to us on bringing coding and AI to school. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Masih semangat nggak nih? Masih semangat?
Saya mau lihat lambaikan tangannya dulu. Put your hands up. Kalau kalian Bapak Ibu, tamu kehormatan yang saya banggakan masih semangat. Mana semangatnya lebih kencang lagi dong, tepuk tangannya. Woo! Kenapa lebih keras dari sini? Yang sini jangan mau kalah dong. Mana teriakannya lebih semangat sebelah kanan? Cakep. Saya ke sebelah kiri. Mana teriakannya sebelah kiri? Masih semangat? Masih semangat dong. Gimana nggak semangat? Kopi-kopian sama masih itu, ya nggak? Baik, kita di sini masih akan ada sesi, akan ada keynote speech kembali. Tapi untuk Bapak Ibu, our audience yang ingin kopi silakan, ya. Jadi kita tetap chill, tetap santai. Kita bisa menikmati hidangan, ada coffee break sambil kita juga mendengarkan pembicara-pembicara kita yang ada di depan. Alright. Moving on to our next agenda, here with us on the future is coded. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama, ya. Dan kali ini our next keynote speech session under the topic of AI in education to be delivered by the strategic planner from Hey Hi. Please welcome our beautiful Miss Alin Tan. Miss Alin, the floor is yours. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong boleh? Terima kasih. Sorry. Hi, good morning everyone. My name is Annie. I'm a strategic planner from Hey Hi. So Hey Hi is education edtech company from Singapore. Okay, so today I'll be sharing about assessment and personalized learning in the era of AI. So let me take you back to a moment where we have had as a student. So you're sitting in a classroom with 30 to 40 other students, trying to catch up with what the teacher is teaching. So at one point, the teacher moves on to the next topic, but you're still stuck in the previous topic. So you look around, you look at your friends, all the students around, they seem to get it. They didn't ask any questions, so you kept quiet, and that's it, you fall behind for that particular topic. So imagine if learning didn't leave you behind. So imagine the lesson is adjusted to your pace, to your struggles, and your strengths. So what if the lesson waited for you, explain again, give you another examples until you finally get it? So that's the dream of personalized learning. And in the era of AI, it's no longer a dream. It's finally happening. So AI is one of the top trends transforming education globally. And Singapore has launched its second national AI strategy, where education is a critical pillar. And Singapore's MOE, Ministry of Education, EdTech journey since 1997, and their latest master plan in 2030, all emphasizes transforming education through technology. So this tells us that AI in education is not optional. It is an urgent priority. So let me
performance, retrieve the worksheet to visualize the student's progress, it can take up to 3 hours. So, but with AI-powered automation, it takes just 20 minutes. So that's at 90% of the time savings. So imagine teachers can use that time to focus on teaching instead of administrative work. So what needs to be done to achieve this? And more importantly, where should we start? So the first step is content management system. So this means that digitize and categorizing your questions, including tagging and categorize the questions based on their subjects, their levels, topics, strands, substrands, etc., into a structured item bank. So when the content is organized and searchable, the teachers can focus on teaching and not hunting for materials. Then next, learning management system. So this is where the student attempts the worksheet, practicing exercises and learning within a digital platform that can track their progress. Then we move to performance management system. Now this is where the magic is happening. So the system analyzes the results and pinpoints the learning gaps of the students and then recommends the right questions or activities that is tailored to each student's needs, whether it's targeted practices or new activities or reinforcement of a certain topics. So to put it simply, it's a cycle. So the content is digitized, the student attempt it on a digital platform, and system analyzes the outcome and then recommend the next best step. So that's how we make personalized learning not only possible, but also scalable and sustainable. So now let's talk about e-assessment, what it really means. So e-assessment on its own is just digital testing, but with comprehensive performance analytics, here, it's becoming something far more powerful. Imagine this teachers is not just grading worksheet, but instantly they can receive the performance in a glance for the whole class, and they can see the spider chart that you can see the skills over there, the strengths and weaknesses of a student across different skills. So this isn't just data, but it's an insight that helps the teachers to intervene at the right time. So let me share a few use cases. Let me share a few use cases of AI technology that makes this possible. So first, AI question generator. A quick check. How many of you actually spend hours generating worksheet? Maybe 1 hour, 2 hours, maybe 3. I spoke to a few teachers and they told me they spend hours generating this worksheet and it's really painful. But with AI, the pain disappears. So the system can instantly generate new items from your existing question bank, ensuring variety of questions, reducing repetitive questions, and keeping content aligned with your learning objective. So let me play you a video to show this. There's no sound, I'm so sorry. Can someone help me with this? Thank you. With interesting facts and information provided from the original knowledge base. Now to generate a new reading passage, set the CFR level or the English level of your output, select the knowledge base, click Generate Passage. The system will generate 3 options. Choose the one that you like. Feel free to edit directly on the article as you wish. Before we proceed to generating comprehension questions for this passage, select the question type, multiple choice, fill in the blank, or true false not given. Set the number of questions of different difficulty levels, then click Generate. Feel free to edit the question content, the answer content, and the number of marks. Go to Finalize and Review to check through your content once again. When you're happy, click Export Question to bring it to your question bank. There's another one here.
So just now is Hey, for hi. English passage. Hi, introducing our AI question generator. Let you generate hundreds of new questions in just a few clicks. Click Start Generate. You can generate from our Hey Hi public question bank or from your school private question bank. Select the subject and level and the topics to get from the questions from. You can generate new questions from any random questions from the question bank, or you can select specific questions from the question bank to generate new questions from. With randomized, set how many questions to get from the question bank, how many new questions to be generated per original question. There are two modes to generate. Rephrase mode will modify the wording of the original question while maintaining the same structure, answer options, and correct answers, and the same difficulty level with the original questions. With regenerate mode, you can create new questions with new structure and content, while the knowledge concept is still the same with the original question. Targeted materials with explanation, their case studies, and exercises focuses only on what the students need. So the students are then reassessed to see their understanding of the topics. And the next step will be adapted by the system based on their learning progress. So for the areas that the students struggle or they want to go deeper, the system offers enrichment, extra lessons
and review opportunities. So finally, once mastery is demonstrated, the student can then move on to the next topic. So let me play a video for, here. Hey, hi. Your knowledge, your way. Let's start with uploading your learning material as the knowledge base. PALs will then extract key knowledge points and map how the points connect, building a guided learning path. Instantly generate quizzes and questions, ensuring every topic is well covered. AI-generated videos turn your materials into engaging, dynamic lessons. Today, let's explore how to identify vowels and consonants. Smart flashcards making review quick and effective. Learners will get instant results into topic mastery. AI Learning Buddy is available for conversational learning. This is the new era of learning where all learners are supported with personalized experience. Make it possible with Hey Hi today. So instead of one-size-fits-all progression, each learner moves at the pace and that's right for them. So, and here's where it gets even more exciting. We're moving beyond summative and formative assessment, where the assessment itself, with AI, we now empower assessment as learning, where the assessment itself is a learning, where the assessment itself becomes a learning moment. So every answer, be it right or wrong, it leads to the next best questions. So this isn't just evaluation, but it's an evolution. So for a school of 500 students, Hey Hi can save nearly $150,000 a year. So this comes from time savings. As just a tool itself, but start recognizing it as a co-teacher that's working with the teacher. So because in education, technology only matters when it brings value to the teachers and the students. Our mission is very simple. It's to empower educators. It's not to overwhelm them. So at Hey Hi, we're building the tools to make that mission practical, sustainable, and impactful. So the future of education is not technology replacing the teachers, but it's technology amplifying the teachers so that every single student can succeed in the future. Thank you so much, everyone. Thank you, Ms. Alintan, for enlightening us on assessment and personalized learning in the era of AI. Bapak Ibu sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Masih semangat nggak? Masih? Saya lihat nih senyumnya, waduh cakep sekali. Masih semangat Bapak? Masih dong, sekali lagi masih semangat Pak? Masih dong. Tuh, masih dong, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik, kalau masih semangat kita akan lanjut ya ke sesi berikutnya. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi panel discussion yang pertama. So, honorable speakers, school leaders and practitioners, we are now moving to our first panel discussion session, where our four speakers give big applause for all of the speakers and moderators. The floor is yours. Tepuk tangan yang paling meriah dong. Woo! Kami persilahkan untuk speakers dan juga moderator.
Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi untuk panel diskusi kali ini sebenarnya kami akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris, tetapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris silahkan ditanyakan, nanti saya akan bantu untuk penerjemahan gitu. Biasanya saya minta tugasnya ke Bapak Ibu guru untuk training, kali ini saya minta ke Bapak Ibu leaders untuk semangat bertanya. Oke. Baik Bapak Ibu, siap? Oke, baik, kita akan mulai sesi panel diskusi hari ini. Bersama kita yang tadi tidak menjadi bagian dari keynote speech ada Bapak Karim Taslim. Ya, nah, untuk pertanyaan pertama akan saya sampaikan kepada Bapak Karim Taslim terlebih dahulu. Mungkin boleh dibantu untuk menunjukkan pertanyaan di layar. Oke, pertanyaan kali ini kita akan membahas tentang future skill sets dan Indonesia Emas 2045. Jadi pertanyaannya adalah in alignment with Golden Indonesia 2045 vision, what future skill sets and innovations do you envision as essentials? Oke, berdasarkan Indonesia Emas 2045, apa saja future skill sets dan inovasi yang dirasa penting menurut Bapak Karim, dan nanti Bapak Ibu leaders sekalian juga boleh sharing. Oke, silahkan Bapak Karim. Oke, baik. Selamat pagi semua. Senang sekali bisa hadir di School Leader Gathering pagi ini. Baik, pertanyaan yang sangat menggelitik juga ya. Saya izin speak in bahasa, is okay? Karena ada banyak highlight yang nanti agak menyentil, jadi saya sengaja bahasa Indonesia gitu, biar nggak terlalu kedengaran oleh mereka. Jadi begini. Bicara tentang AI coding, ya, kemudian the future tech, ya, bagaimana agar dunia pendidikan kita siap menghadapi the future, ya, terutama untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Sedikit flashback gitu ya, kita tadi banyak diulas ya mengenai AI coding, tahun ini sudah masuk ke dalam semester ya, dalam kurikulum. Nah, pembahasannya sebenarnya cukup panjang, tapi saya ingin meringkas sedikit. Kebetulan saya dari AI Smart X Academy dan dari Aptiknas juga, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional. Kebetulan saya salah satu ketua bidang AI. Kami terlibat dalam penyusunan AI Stranas juga, dan kemudian ketika perancangan kurikulum kemarin juga, kami juga sempat banyak berdiskusi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu sedikit pembahasan waktu sebelum ini sampai masuk ke dalam kurikulum itu memang pembahasan cukup panjang dan cukup alot gitu ya. Apakah AI coding ini akan masuk under ICT, ya, masuk dalam salah satu pelajaran di bawah ICT, atau itu sebagai satu mapel sendiri, atau ya ini ada opsi yang ketiga lagi, bahwa sebenarnya AI ini bisa dikembangkan di setiap bidang pelajaran apapun. Ya, kita mau bicara, kita belajar matematika itu bisa di-enhance dengan AI dan bisa ada sesuatu invention, ya, bisa ada penemuan di bidang kesehatan, di bidang apapun, bidang bisnis dan sebagainya. Ketika AI diterapkan itu bisa menjadi sesuatu penemuan yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya tidak pas juga kalau kemudian AI itu dan coding itu under ICT. Ya, jadi waktu itu sempat mengemuka gitu ya. Tapi kalau kemudian menjadi satu mapel sendiri, banyak yang bertanya juga, kalau memang banyak siswa yang kemudian tertarik untuk belajar, mungkin lebih cocok seperti di kampus tertentu yang sudah punya prodi gitu ya, jurusan sendiri. Artinya kalau memang punya minat bakat belajar sendiri gitu. Nah, tapi akhirnya diputuskan bahwa ini memang paling cocok jadi satu mapel sendiri. Gitu ya, dan itu mulai masuk dari elementary sampai kemudian the high school-nya juga gitu ya. Nah, tapi yang kita agak khawatir adalah ketika implementasi, selalu kita akan bicara jangan sampai kita terjebak dalam dikotomi ada dua hal. Bicara AI coding ini kita akan bicara sisi kanan itu adalah basic science-nya. Basic science itu memang cukup berat. Kita akan bicara tentang machine learning, tentang deep learning-nya, tentang NLP-nya, natural language programming-nya juga. Kemudian kita akan bicara tentang LLM-nya, ya, kemudian kita akan bicara tentang computer vision. Memang ini cukup berat.
Di sisi sebelah kiri yang lebih ringan itu adalah applied science. Applied science kita bicara aplikasi-aplikasi yang sudah bisa kita pakai sekarang ini. Nah, kita hanya khawatir jangan sampai terjebak gitu ya. Artinya kedua hal ini harus balance juga. Basic science penting untuk menanamkan critical thinking-nya ya, bagaimana mereka belajar mengerti bagaimana untuk mendevelop sesuatu produk, solution begitu ya. Tapi use cases-nya itu juga penting agar mereka punya wawasan. Oh, ternyata basic science ini bisa diterapkan untuk menemukan atau untuk mendevelop sesuatu solusi. Contoh, kita bicara waktu itu COVID ya, di China sebenarnya cukup maju sekali. Waktu COVID kita di sini masih sempat ras dan sebagainya, tapi China waktu awal ras, tapi kemudian ketika mereka mulai implement AI, problem solve. Nah, solve-nya bagaimana? Di awal memang rumah sakit, hampir semua rumah sakit juga chaos gitu ya, karena yang datang terlalu banyak yang harus dilayani dan semua orang merasa penting. Begitu datang mereka merasa penting, merasa gua ini kayaknya urgent gitu ya. Semuanya itu pengennya masuk ke ICU gitu ya, kemudian ada ventilator dan sebagainya. Tapi gak semua bisa diperlakukan seperti itu. Nah, tapi dokter juga susah ya, ditarik sana sini. Nah, kemudian ya mulai ada yang juga mau nyogok dan sebagainya. Nah, cara yang paling objektif adalah mulai menggunakan AI. Nah, waktu itu mereka setelah mendapatkan sampel data, pattern dari 5.000 penderita lebih, kemudian mereka mulai bikin exercise, mereka kemudian scanning paru-parunya, kemudian kelihatan clusteringnya, yang bercaknya baru sedikit, baru mulai, ini kategori ringan, ditambah dengan beberapa simptom yang kelihatan secara permukaan. Nah, kemudian yang bercak-bercaknya sudah banyak itu adalah penderita kategori menengah, yang bercaknya udah banyak, bolong dan sebagainya itu berat. Jadi siapapun datang scanning, kombinasi dengan simptom yang kelihatan, udah bisa langsung diputuskan, ini ringan, kasih obat pulang. Ini menengah, opname sehari, besok lihat gitu ya. Yang berat masuk ventilator, ya masuk ICU langsung. Nah, jadi cara-cara begitu tuh sangat objektif dan sangat bagus. Nah, ternyata penemuan seperti itu sangat membantu dalam kehidupan. Jadi use case begini ini harus banyak juga disampaikan kepada anak-anak didik kita agar mereka mengerti, paham gitu. Nah, jadi kembali lagi menjawab pertanyaan, summary langsung. Kita berharap bahwa ke depan ya, bangsa kita ini bisa melahirkan banyak penemuan sendiri. Ya, per hari ini kita melihat begitu banyak teknologi yang kita pakai sampai hari ini masih buatan luar, buatan asing. Ya. Dan kadang kita sangat prihatin dan cukup miris. Kita hanya menjadi bangsa pemakai, ya selalu menjadi end user. Nah, kita ingin berharap sejak AI coding masuk di sekolah, ya, besok yang akan terjadi itu adalah kita mampu membuat, meng-create, mendevelop sendiri. Dan kita akan mengkombinasikan dengan local wisdom kita. Ya, kebanyakan teknologi yang sekarang ini kita pakai, kita nggak punya pilihan. Meskipun sometimes ada hal-hal yang cukup mengganggu, ternyata nggak sesuai dengan culture kita, nggak sesuai dengan prinsip, ya level moral yang kita junjung dan sebagainya, tapi kita nggak punya pilihan dan kita harus telan. Nah, besok kita berharap ya akan muncul begitu banyak penemuan, ya begitu banyak produk, solution yang bisa kita develop. Dan itu bukan semata-mata bicara teknologi, tetapi dengan AI kita bisa mengimprove begitu banyak sektor yang lain-lain di Indonesia. Sehingga kita juga bisa punya produk yang bisa go internasional. Ya, tidak hanya dipakai di tempat kita, tetapi juga akan menjadi role model, contoh di negara lain. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Karim. Mungkin tadi sempat disebutkan bahwa coding ini adanya di luar subjek ICT, jadi bukan di bawah ICT tapi subjek sendiri. Untuk sekolah yang belum mempunyai subjek coding, mungkin apa nih Pak yang bisa dilakukan, langkah pertama yang bisa diambil oleh sekolah menentukan harus ada subjek coding atau tidaknya di sekolah tersebut, bisa seperti apa ya? Oke, untuk sekolah pun sebenarnya coding tidak akan diajarkan terlalu tidak akan terlalu masuk sampai ke basic science yang terlalu berat ya, karena memang levelnya beda. Tapi kalau untuk elementary ya, kemudian untuk level-level menengah itu biasanya kita akan mulai mengajarkan hal-hal fundamental yang lebih simpel, ya, merangsang mereka bagaimana berpikir secara kritikal. Contoh yang simpel, kita kalau bicara coding itu nanti akan mulai bicara algoritma, ya bicara flowchart ya. Nah, menuju ke sana kita sudah bisa melakukan hal yang simpel. Contoh, saya sekarang misalnya ya, saya ingin mengambil snack di sebelah kiri sana gitu ya. Nah, untuk bisa menghadirkan snack muncul di sini gitu ya,
saya akan minta anak-anak ini bantu saya coba. Untuk bisa menghadirkan snack ya atau kopi di meja saya ini butuh berapa step? Coba bikin flow-nya. Nah, mereka mungkin akan mulai membantu saya membuat flow-nya. Bapak harus berdiri dulu, itu step yang pertama. Kemudian berjalan ke sana. Nah, kira-kira saya akan minta mereka hitung juga. Dari sini ke sana butuh berapa langkah gitu ya. Sampai ke sana ternyata kira-kira 20 langkah. Sampai di tepi, ambil cangkir, itu udah step ketiga. Buka tekonya, tuangkan kopi, masukkan gula. Nanti mereka akan membuat flow-nya seperti itu. Nah, itu contoh. Bagaimana kita mendefine sebuah proses kemudian membuat mereka berpikir secara kritikal. Kemudian mendefine step by step seperti itu. Nah, pola pikir seperti itu penting untuk ditanamkan dari sejak elementary seperti itu. Jadi gak langsung kita loncat masuk ke coding yang kebanyakan banyak hafalan karena bahaya juga. Jangan sampai mereka kemudian lebih banyak menghafalnya gitu ya. Kemudian dia lupa dengan esensinya bahwa yang sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah bagaimana dia menemukan the business process ya, the flow ya. Kemudian kita akan bicara lagi mereka tidak boleh tercekat dengan yang namanya platform ya, tercekat dengan namanya framework gitu ya. Jadi ini juga pesan dari saya juga, sekali lagi saya juga khawatir ya. Tapi tanpa menyinggung yang ada juga di samping kiri kanan saya gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin ketika mulai ya menerapkan kurikulum ini dan sebagainya, akan banyak pihak yang datang menawarkan berbagai produk, platform, ya framework dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kita diracunin dengan yang namanya hanya platform framework. Itu sebenarnya hanya tools untuk membantu. Tetap basic science-nya itu yang tidak boleh dilupakan. Kalau kita bicara computer vision itu sebenarnya kita mau pakai teknologi apapun, framework apapun gitu ya, language apapun sudah bisa. Ya, jangan dikunci oleh satu CCTV merek tertentu juga gitu ya untuk latihan dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus tercekat dengan brand, merek dan sebagainya. Ya, kurang lebih itu. Ya, baik, terima kasih Pak Karim. Mungkin sebelum kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, saya ingin membuka sesi dulu untuk Q&A untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan seputar coding dan untuk subjeknya sendiri kepada Pak Karim kami persilahkan. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning, everybody. I'd like to introduce myself. I'd like to prefer to use English. Is it okay? Yeah. My name is Nuryanti Ajija. I used to be called as Auntie. Auntie is my nickname. So I'd like to ask Mr. Karim Taslim about what you have explained related to AI coding. There are two things that I'd like to state. One is a question and the second is a statement. Is it okay? Yeah. Before I'd like to give a question. Last month, I'm sorry, I was joining an APEC, yeah, a program from government of Indonesia, which selected around 6 principals in Indonesia and educators around Indonesia, and we were selected among 1,780 people. It's related to the new information that I think it's very important for us to know, and it's related to coding. That coding is not a matter of technology. I agree that it can be a branch of science, and even I learned that in coding, we can find unplug and plug education. But the framework for all actually is the CT, computational thinking skills, that consists of 4 steps. The first step is decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithm design. Oh, I'm sorry, I forgot to tell our school. Our school's name is KPS School Foundation. Yeah, the name is KPS in Bahasa Indonesia. We are from Balikpapan. Yeah.
This is a very good opportunity. So related to the AI coding, once again, we would know that there is an unplugged education as well as plugged education. That what you have just mentioned, I think is related to the plugged education. But actually, we agree that all educators should implement the concept of computational thinking and should apply to all subjects. That is the key. That is the first statement. So please keep your comment about that. It's related to the computational thinking skills, because I know that's why I agree with the government that we have to apply coding even since from the early education. And the second, how can the institution or HEHI here apply the concept of city or computational thinking in developing this skills that is very important for all of the educators, so can be applied to all subjects. Okay, there are two things that I just mentioned. One is statement and second is the question. Thank you very much for the opportunity. Oke, thank you Bu Anti ya. Makasih, good question. Yang pertama, ini sangat menarik sekali dan ini memang kenapa tadi di awal saya menjelaskan mengenai basic dan applied science gitu ya. Nah memang sekarang ini kalau bicara kurikulum akan banyak penekanan lebih ke basic science-nya salah satunya. Nah untuk applied science memang akan berkembang mungkin di level-level lebih tinggi, anak-anak akan lebih bisa mencerna. Kalau di level terlalu elementary dan menengah itu mungkin sulit kalau kita menghadirkan use case dan sebagainya. Nah kemudian kalau bicara yang unplug ya, kalau unplug itu dalam bahasa kami di industri itu sekarang beriringan dengan AI coding masuk di kurikulum, sekarang juga muncul begitu banyak lembaga-lembaga pelatihan, kursus dan yang ada di luar. Bahkan yang juga cukup fenomenal itu muncul banyak sekali influencer ya, ataupun motivator yang dulunya jualannya bukan itu, tiba-tiba sekarang mereka ngerti AI gitu ya, bisa berjualan juga, mengajarkan berbagai program dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bagian-bagian dari unplug tadi gitu ya, cukup banyak di luar. Nah tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang bagus atau tidak, tapi semua itu juga punya peran yang sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau di dalam AI Stranas itu kita bicara tentang pentahelix gitu ya, artinya bahwa untuk membesarkan negara kita menjadi negara-negara yang maju ya dalam sisi teknologi dan sebagainya, memang kita butuh penta itu ada 5 komponen, 5 unsur. Dari government, kemudian dari akademisi, kemudian industrinya juga, kemudian media itu juga penting, dan kemudian komunitas seperti itu. Nah tadi teman-teman yang di media ya, sosial ya, influencer dan sebagainya, kemudian lembaga dan sebagainya itu juga menjadi salah satu pelengkap dari pentahelix ini. Dan itu semua sangat berguna. Kenapa? Saya ajak Bapak Ibu berpikir ya, coba mulai melihat lebih jauh ke depan. Kita bicara sekarang SD, SMP, SMA gitu ya, SMA juga gitu, semua belajar AI dan coding. Endpoint-nya apa? Suatu hari mereka lulus. Nah kalau mereka sudah jago, sudah pinter, terus mau kemana? Nah itu pertanyaannya. Nah kami di industri, ya di asosiasi pengusaha ICT itu justru ketika diajak pemerintah berdiskusi mengenai roadmap AI nasional, poin ini yang mohon maaf ya, tadi dari government mudah-mudahan sudah pulang ya. Jadi waktu kami diajak berdiskusi berbulan-bulan ya membahas roadmap AI nasional, saya deg-degan. Deg-degannya itu karena ada beberapa keyword yang saya tunggu-tunggu tapi nggak pernah disebut gitu. Jadi tapi beberapa fokus yang lain sebenarnya udah bagus. Roadmap AI nasional dimulai dengan poin pertama literasi. Literasi kita setuju itu penting. Ya. Dan that's why AI itu masuk ke dalam sekolah, itu bagian dari literasi. Kemudian poin kedua ada bicara tentang mulai masuk kepada infrastruktur, karena itu penting juga. Kita negara kepulauan kalau infrastruktur IT-nya tidak bagus ya, tidak mendukung, percuma juga gitu ya. Nah itu benar ya. Nah kemudian yang ketiga mulai bicara lagi tentang bagaimana talent hub-nya juga. Ya, ketika ini sudah selesai menjadi talent, ini mau dikemanakan, nah, itu penting. Ya.
Nah, tapi ada satu poin dari berbagai poin-poin yang sudah disebut tadi itu yang saya tunggu-tunggu nggak muncul waktu itu. Ya. Nah, akhirnya terpaksa kita berbicara agak keras, bahkan beberapa kali bicara di media juga untuk agar bisa diperhatikan poin tersebut. Apa itu? Itu adalah tentang industrialisasi dan komersialisasi AI dalam negeri. Nah, jadi beberapa waktu belakangan government selalu melupakan poin ini. Fokus pada literasi oke, tapi Bapak Ibu bayangkan anak didik kita sampai SMA nanti atau sudah kuliah, jurusannya juga ngambil AI, setelah selesai mereka mau kemana? Setelah dia udah jago coding, jago AI gitu ya. Kebanyakan ya ujungnya hanya bekerja, di hire jadi programmer, atau kalau industri di dalam negeri tidak ada, tidak mendukung, mereka lari. Kabur aja gitu ya. Kerjanya di perusahaan asing, bikin produk di luar, kita import, kita yang pakai di sini. Sayang gitu ya. Jadi ini yang harus kita dukung juga, kita dorong. Nah, jadi kembali lagi bahwa untuk menyambung gap ini antara akademisi ya, dunia sekolah dengan industri, memang ini butuh peran para pendidik kita juga. Ya. Harus mulai bisa menghadirkan ya, comparison ya, kemudian berbagai contoh penerapannya, applied-nya juga, tapi bukan applied dalam artian kita mengajarkan secara aplikasinya, tetapi kita lebih mengajarkan use cases-nya, mengajarkan cara mereka berpikir secara kritikal ketika Anda sudah menguasai AI coding ini, itu bisa digunakan untuk apa? Ya, Anda bisa meng-create sesuatu solusi, produk dan sebagainya. Kemudian mulai juga mengajarkan mereka berbagai soft skill yang lain untuk melengkapi plug skill yang tadi. Kenapa itu penting? Jujur lagi, saya 10 tahun kita bicara, sering ketemu orang-orang yang pinter, jago coding. 20 tahun yang lalu saya ketemu satu orang yang jago banget coding, fenomenal banget. 10 tahun kemudian saya ketemu, dia juga masih di sana, tetap mengerjakan coding juga. 20 tahun kemudian juga masih sama. Kenapa? Karena skillnya yang dia pelajari cuma itu, dan dia tidak melengkapi skill yang lain. Nah, akhirnya nggak kemana-mana. Jadi yang pintar seperti itu sebenarnya kita harus lengkapi lagi soft skillnya juga. Ya. Ajarkan dia cara marketing, mempacking yang benar, yang bagus. Kemudian bagaimana menjualan, ya. Leadershipnya kalau memang dia pengen entrepreneur, membuat tim dan sebagainya, itu perlu dilengkapi. Agar besok muncul produk solusi, kalau tidak ya mereka hanya akan menjadi pekerja seperti itu. Jadi kembali lagi kalau bicara unplug skill itu sebenarnya banyak sekali Bu yang akan kita bahas, diskusikan, tapi keterbatasan waktu itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk saat ini gitu ya. Tapi memang ini sebuah tanggung jawab yang sangat berat buat kita untuk bagaimana berpikir ya jauh ke depan, tidak hanya sepotong untuk saat ini yang apa yang kita lihat, tetapi kita melihat bagaimana dengan bekal yang sudah memang di-prepare ya oleh government juga dan mulai kita ajarkan, tapi end of the point ya, end of the day-nya itu kita juga mulai membayangkan bagaimana untuk menyambung agar mereka bisa melanjutkannya, tidak hanya berhenti di situ. Ya. Kemudian yang pertanyaan, yang tadi yang kedua itu statement ya, jadi mungkin saya nggak perlu jawab ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Karim dan Miss Anti untuk pertanyaannya. Mungkin kita boleh berlanjut dulu ya. Oh, ada pertanyaan. Oke, silakan, boleh silakan Bapak. Boleh dibantu. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tegang bertanya ke pemateri yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, saya dari Nabawi Islamic School. Izin saya bertanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya selaku Direktur Pendidikan di Nabawi Islamic School, sebuah tantangan yang besar sebetulnya ketika government membicarakan masalah coding atau AI ini menjadi sebuah subjek yang masuk ke dalam kurikulum. Karena untuk kami tentu dengan output tersendiri, gitu ya, maksudnya ada tujuan tersendiri, memberikan output kekhasan dengan kurikulum kekhasan kami, mensubmit subjek ini tentu menjadi sebuah tantangan yang besar, gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya ke Mr. Karim dan juga sebetulnya tadi ada saya juga yang bertanya ke Mr. Abdallah adalah kalau kita melihat subjek dari coding atau AI ini, kalau kita lihat, kalau saya juga mempelajari dari apa yang udah capaian pendidikan, capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah, ini kan cukup banyak ya ruah yang harus dipelajari. Sedangkan di waktu kami yang sangat sempit ini tentu memasukkannya ke dalam struktur intrakurikuler ini akan cukup sulit.
Saya coba untuk berdiskus dengan beberapa vendor, maksudnya beberapa yang juga penyelenggara atau penyedia pelatihan atau pembelajaran coding atau AI ini. Saya tidak mendapatkan struktur atau scaffolding materi dan juga range waktu yang terbatas dan jelas gitu untuk bisa mencapai output yang tadi disampaikan oleh Mr. Karim tersendiri gitu. Yang disampaikan Mr. Karim tadi, outputnya tuh ingin menjadi apa sih gitu ya dari pembelajaran coding ini. Nah, ada nggak ya instrumen atau misalnya source gitu ya yang bisa saya akses, materi esensial yang diperlukan oleh siswa baik itu dari kinder till senior high school gitu ya sampai SMA. Scaffolding yang harus mereka miliki itu apa sih dan batasan waktunya berapa sih gitu ya, sehingga saya sebagai tim strategic thinking gitu ya di lembaga bisa berpikir kira-kira implementasi di sekolah kami itu bisa dilakukan seperti apa. Kurang lebih seperti itu Mr. Karim. Terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sedikit dilematis karena saya nggak boleh nyebut merek dan nggak boleh promosi. Tapi saya tetap berusaha menjaga netralitas, tidak mempromosikan brand, platform ataupun lembaga manapun gitu ya. Tapi begini, kita sempat sangat berharap bahwa Bapak Ibu ya teman-teman yang hadir di sini itu kembali lagi tadi sempat disampaikan oleh Miss Elintan ya. Bicara tentang personalized learning itu memang bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kita yakin bahwa setiap sekolah, bahkan mungkin setiap kelas akan punya karakteristik yang sangat berbeda. Yang tidak bisa kita generalize ya, kita kemudian pukul rata gitu ya. Sehingga kalau bicara tentang metodologi, kemudian structure seperti apa sih, itu juga mungkin tidak mudah untuk kita membuat sebuah standar yang bisa dipakai oleh seluruh Indonesia. Ya, jadi ini memang akan menjadi sebuah challenge dan saya yakin bahwa di Dikdasmen juga sampai hari ini juga masih mengalami hal yang sama gitu ya. Banyak guru, banyak sekolah yang bertanya tentang hal tersebut dan mereka memang belum punya kuncinya gitu ya. Justru ini masih step awal sambil berharap Bapak Ibu yang mulai incas mengembangkan suatu hari kalau ketemu sesuatu metodologinya kemudian structuring yang bagus itu mungkin bisa diadopsi ya oleh sekolah atau tempat yang lain. Nah tapi hal yang bisa saya share ya. Saya dalam beberapa bulan terakhir dari awal tahun ya, kami memang banyak diundang keliling ke beberapa kampus juga. Ini agak unik sih. Jadi kampus-kampus para dosen ya. Para dosen itu justru lagi pingin belajar AI juga gitu ya. Nah kebetulan di luar belum banyak tempat-tempat yang bisa mereka datangi. Nah kebetulan salah satunya kami yang biasanya diundang untuk kemudian mereka konsultasi dan kemudian membuat kelas-kelas khusus seperti itu ya, jadi memang custom class. Nah di sana sebenarnya kalau custom class yang diikuti oleh para dosen yang sudah S2, S3 dan guru besar, saya tidak berani untuk mengajarkan secara basic science, mereka jauh lebih pintar ya. Kita kasih tahu key point-nya aja mereka kadang jauh lebih pintar dari kita, tapi dalam kelas tersebut itu biasanya kami lebih banyak diskusi, ya lebih banyak discuss. Dan kita punya beberapa konklusi yang sama-sama kita sepakat bahwa hal ini penting. Bicara AI itu boleh masuk kelas, tetapi kita mesti punya rule of the game-nya. Dan sekolah, kampus punya wilayah otonom yang mereka boleh meng-create aturan sendiri, rule of the games-nya, termasuk di kelas. Ya. Mapel mana yang boleh, mapel yang mana tidak boleh, ya. Hal-hal fundamental mana yang tidak boleh sentuh, ya tidak boleh di-replace dengan AI, itu kita harus ketat. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, rule-nya itu harus ada. Tapi selalu saya ingatkan bahwa yang namanya fundamental itu nggak boleh diganti. Ya kalau bicara elementary ya mungkin calistung gitu ya, itu nggak bisa digantikan dengan AI gitu ya. Tapi kalau kemudian mulai agak menengah, mulai lebih senior high school-nya gitu ya, kita sudah boleh pakai AI, tapi dalam batasan tertentu. Nah untuk apa? Contoh, kita bikin tugas untuk presentasi. Nah mereka boleh gunakan AI untuk mempercantik ya, bicara desainnya, teknik penyampaiannya itu menjadi lebih menarik dan sebagainya, itu boleh pakai AI. Ya kenapa? Nah itu juga ada reasonnya, kita akan mulai bicara use cases-nya. Use case-nya apa? Kalau kita bicara di industri atau dalam dunia kerja, Bapak Ibu kalau sering melihat yang namanya perusahaan TBK menyajikan laporan keuangan gitu ya, laporan buat investor ya, rapat tahunan, itu bukan hanya text based begitu ya, tapi itu udah didesain bagus sekali. Ya, bahkan mereka pakai desainer dulu ya, sekarang udah pakai AI juga gitu. Nah, jadi ternyata hal yang sama ini berlaku. Anak-anak kalau mereka juga tahu bahwa ini akan kepakai dalam dunia kerja nanti,
ini memang tidak dilarang. Ya, laporan ketika ingin kumpulkan kepada guru gitu ya, boleh di-enhance dengan pakai AI agar tampilannya cantik, menarik, ada artistiknya gitu ya. Itu sesuatu yang boleh. Tapi yang fundamental mereka harus menulis. Ya, mereka tetap harus berpikir, menghafal beberapa rumus, formula itu yang tidak bisa digantikan. Ya. Nah, kemudian contoh yang simpel ya, yang saya terapkan sendiri untuk anak saya. Dia pernah berapa kali tanya ke saya, ini Pak, ini saya udah belajar ini kok tetap gak ngerti ya, susah. Guru sudah jelaskan dan saya bertanya ulang tapi gak ngerti juga. Nah, kemudian saya terpikir, akhirnya saya ajak dia untuk sama-sama kita coba yuk pakai AI, tapi bukan AI untuk cari jawaban ya. Kalau hanya tanya AI untuk dapatkan jawaban akhirnya, enggak. Ya saya bilang. Tapi yang akan kita tanyakan apa? Saya ajak dia untuk bertanya pada AI, ya, bagaimana sih menjelaskan ya, cara menjawab pertanyaan ini dengan 3 atau 5 opsi cara menjawab. Nah, kemudian saya suruh dia baca dari 5 opsi yang sudah disampaikan oleh AI, kamu coba baca mana yang kamu kira-kira setelah baca mengerti. Ternyata ada. Dia ada baca satu opsi di situ, dia merasa, ini saya ngerti. Kalau begini penjelasannya saya ngerti. Nah, itu luar biasanya bahwa AI itu menghadirkan the best practice dari seluruh dunia yang berkaitan dengan poin atau pertanyaan yang sama. Dia akan mencarikan, dia menghadirkan berbagai metode penjelasan yang pernah dipakai siapapun di dunia ini dan dia summary-kan. Dan ternyata ketika anak saya belajar, dia baca itu, ternyata yang ini saya ngerti. Dibanding yang lain-lain yang sudah dijelaskan berkali-kali dengan guru yang sama juga dia nggak ngerti. Tapi begitu dapat penjelasan yang ini dia tahu. Nah, itu contoh bagaimana kita menghadirkan AI di kelas seperti itu. Terima kasih Pak Karim. Mungkin kita akan berlanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Yang ini ada kaitannya dengan SDG yang Bapak Ibu mungkin sudah sempat sering mendengar juga. Pertanyaan ini akan ditujukan kepada Miss Alintan dari Hey Hai dan Mr. Abdallah dari Coding Next. Berkaitan dengan SDG, kami akan menanyakan terkait apa saja yang menurut beliau berdua ini ada kaitan pentingnya antara SDG dengan empowering future ready schools. So, how do you think SDGs are highly related to empowering future ready schools, and please give a concrete examples. I thought ladies first. Okay, so I'll talk from experience with SDG. So I think there are 2 approaches. First is a top-down approach, which can be taken by the school leaders. Say if you take SDG for a quality education, what school leaders can do is to make sure that there is equity and it's for everyone, right? So if you feel like AI needs to be included, then it should not be seen as a privilege, but it should be seen as something important for everyone. So that's on the side of a school leader. But on this approach that I've seen results in is the bottom-up approach. Kids, like you take the SDG and then you creating everything from the top, you basically ask kids to address it. For example, in our schools, we do have themes for each year. So for last year, it was SDG 3 and 13. So good health and well-being and climate action. So we don't really explain about SDGs, and let's be real, right? Of someone in grade 5 doesn't want to hear like all of those points in a boring lecture. So what we do is just define, this is a problem. How can you use what you've learned in class to address it? So we've seen results. So if they learning about mobile apps, they would create a fitness app, or they would create a mental health journey website in a website class. So I feel we've seen results that way if it's project-based learning tied to SDGs. So from our experience, that has been quite nice. Yeah. Baik, oke. Mungkin ini ada kaitannya kalau di kurikulum kita dengan pembelajaran berbasis proyek
yang dari Mr. Abdallah sendiri menyampaikan bahwa SDG ini tidak dijelaskan secara detail apa saja, tapi dibuat dalam bentuk proyek oleh siswa-siswa yang mempelajari coding. Oke, baik. Yeah, and can I just add one more point to Okay, the question raised before about implementing, right? So understand when a school is new, the level of students, right, are pretty much the same. So for example, someone in primary 3 or primary 5, if they have never learned coding, their level is the same. So what we do is we pick the learning tools based on the age. Number 2 is we do some form of a grouping. So primary 1 and 2 is kind of grouped together, 3, 4 together. So depending on the school arrangement, the coding part will be the same for the groups. But for example, if they follow the Pearson curriculum, you have certain objectives that need to be achieved for each level, right? So that's for the theory part, that's met. But as far as the coding and AI part, we follow the grouping. So in the second year and third year of implementing, the kids will gradually level up, right? So when you teach the same thing, like mobile apps to 2 different age groups, even though the content or the learning material is similar, the way the kids in the higher grades would apply would be different. The apps they make would be a little bit more, I would say, challenging, solving on a higher level. So, yeah, and the last point on this is it also depends on the school arrangement. Some schools keep their ICT class, and then they have a coding class optional, right? Some have just one class, so they do away with ICT and coding and combine it, maybe call it computer science or technology class. And then in this way, we don't have to do some sort of a grouping because based on the curriculum, there's certain objectives to be met. So there are certain modules, maybe we can have chat later on. Don't want to take too much time from the panelists. Yeah. Okay, thank you. Yeah, so the question is about how is Future Ready Schools related, highly related to SDG? So I think when we talk about these two, we can't really separate them. So at the first part, let's define what's Future Ready Schools. So I think Future Ready Schools is not really about using the technology that we have, whatever technology that we have. It's not about using as many gadgets in the classroom itself, but actually to equip the students with their hard skills, soft skills. So hard skills is like the digital literacy, to be able to use the technology that we have today, or even in the future, the technology that have yet to exist today. And for soft skills, it's like creativity, empathy. So the soft skills here is equally important as hard skills, actually. So other than that, I think the most important thing for me is actually to build the resilience. So the schools have to prepare the students for any challenges that they might face in the future, to prepare them to have the mentality of whatever that's challenging, the challenges that's coming to it for me, in front of me, I have the ability to solve it. So also it's the confidence itself. The confidence, I'm not saying about, I feel confidence because I think that I'm the best, but I know I'm not the best, but I still have the confidence to say that and to admit that I made a mistake, to actually pivot to whatever goal that I have according to the environment that we have today. So that is the Future Ready School. So for SDG itself, like what you mentioned, SDG for the education, it's actually the backbones of everything. So of course, when the schools, how is the schools gonna like related? How is the Future Ready Schools related to the SDG? So for example, the schools when they have some sort of activities to say that, okay, so right now I want my students to build, for example, like when you mentioned the coding next, I think just now you showed like the carbon, to build codes to actually calculate the carbons and stuff like that. So they see what's the issue, like in Jakarta, for example, the haze, everything, and they build something, a code
to actually tackle the climate issue, for example. So it helps the students to actually understand, okay, so what I'm learning right now, what I'm gonna do, and the problem solving skills that I have right now, I actually can solve the real life problem that we have right now. So that's my point. Yeah. Thank you. Okay, yes. So SDG, not really my subject of expertise, but a couple of thoughts on the role in English language learning. So SDG is a framework, like Common European Framework, like Global Scale of English. So it's a framework to help, structure lessons. And when we're thinking about English language learning in the classroom, we're constantly trying to think about bringing the real world into the classroom. And the SDG is a really useful framework for bringing real life scenarios into the classroom. So for students, it's motivational, it's engaging, they can see a purpose for that communication. As Abdullah was talking about, the importance of soft skills, a lot of the SDGs lend themselves to the soft skills, and social responsibility is one of those soft skills. So again, there's an advantage there. And I'm just thinking where in Italy, for example, in Europe, the ministry has actually mandated SDG as part of the curriculum. So it's written into the national curriculum that everything has to link to the goals of the SDG framework. Alright, thank you. Jadi mungkin menyimpulkan beberapa, kalau dari Pak Karim tadi disampaikan bahwa coding itu adalah subjek yang di luar dari ICT. Mungkin pengalaman dari Mr. Abdallah di Coding Next ini bahwa ada skema-skema yang juga pada akhirnya mungkin tidak selalu seragam di setiap sekolah. Jadi ada beberapa yang menggabungkan ICT dengan coding. Dan dari Miss Ellen juga ingin menyampaikan bahwa salah satu kemampuan utama students yang mau diraih dari pembelajaran coding ini adalah critical thinking, yang mana itu juga ada di Pearson Material dan di resources yang internasional yang Bapak Ibu gunakan di sekolah, bahwa banyak yang mengajak anak untuk mengasah kemampuan critical thinking mereka. Jadi dari 3 perspektif oleh masing-masing speakers ini, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Yang mungkin speakers lain, the other speakers can also jump in to answer for these questions. So we're going to discuss about the importance of assessments and resources. Okay, in this term, not only English materials, but also the other resources for teaching coding and such as. For this question, the question is, what are some concrete improvements shown after the implementation of assessments, and why should we push students or schools to take one? Because as you know, last month we held the record-breaking winning award with the MURI, the Museum of Record Indonesia, and then a lot of the students from these schools, they have taken the assessments, but maybe not all of the teachers or the parents are aware, fully aware of how important it is. And maybe you could tell us several examples, concrete examples of how students as a teacher and also as your role, how they have gained the importance of taking assessments in their learning journey. Yeah, thanks. I think assessment, the term assessment is a bit like AI in that it covers a lot of different types of assessment. So if you can remember the Pearson English journey, which is effectively best practice learning, teaching and assessment, you can see as an integrated part of best practice learning, assessment is integrated into that process. So all the research shows that the most effective teaching starts with the correct placement of learners at the beginning. So that's your first assessment, is what level are the students and where do I need to take them?
Okay, so if we start by knowing the level of the students, then we can plan the learning journey more accurately and more effectively. So for it to be an effective journey, we need to constantly be working at the right level of challenge. So you may have come across the zone of proximal development, which is the next level of challenge that students can master first with the help of the teacher and then independently. But in order to identify that level of challenge, you need to know the starting point. So placement test is a critical part of the journey. Now, the end part of the journey is often certification. And certification is probably what most people think about when they think about assessment. So it's the piece of paper that says, I passed this exam, I'm this level in English, I can use this piece of paper to study in Australia, or I can use this piece of paper to get a job. So it gives you a score, a level. Okay, so most people are quite comfortable with that. For me, working in education, the assessment in the middle is the more interesting piece of assessment, and that's what we generally refer to as formative assessment. So this is the ongoing assessment of learners as they are studying to see whether or not they've understood what they're studying. Now, as teachers, you're doing that every day in the classroom. You're observing what's happening, and you can see some students seem confident, some students don't seem confident. That's a type of assessment. That's informal classroom assessment. But you can take it to the next level with slightly more formalized digital assessments, because as Aline was talking about earlier, the ideal of personalized learning. Like I did my teacher training a few years ago, like in the 90s, and in the 90s we were talking about personalized learning. And it's great, and it makes sense, and yes, you want every student to be on their own personal journey. But you then get to the classroom, and you have a group of 30 students, probably mixed ability, and a human cannot personalize the journey for every student in that classroom. It's just humanly not possible to observe all of that. Whereas computers and digital platforms can record all that data . It's getting more possible as the technologies get more integrated, but it can give you, as I said in the presentation, have the best opportunity to succeed. So for me, assessments, so often assessments, we have a ranking system, right, where this is the top student, and this is the second best student, and this is the third best student. And that's kind of demotivational. If you're the top, yes, it's very motivating. But what's happening if you're the bottom? That's so demotivating. And so, you know, if you think about the US policies of No Child Left Behind, what we're actually trying to do is making sure that every learner makes progress from where they're starting. They're not all going to be the best student. They're not all going to be the grade A student. But are they moving in the right direction of learning? And that's where, without assessments, that becomes really difficult to identify. I don't know if Aline and you have any further comments on? With you. I think I resonate with you. We have covered all the points that I wanted to. Thank you so much. No, it's good. But I'm just gonna pass. I don't know. Do you have any points at? Oh, yes. I've
I've actually got one question for Aline, because the personalization of the learning journey is possible through interaction with digital product. Most teaching today takes place in the classroom with a teacher. So how do we marry the two? Because the teacher is not a digital product, so the teacher is doing the human stuff, and so how do those two marry? So yes, so that's one of the most common questions I've gotten whenever I talk to schools, whenever I talk to language learning centers, for example. So the teachers will ask me, so if your platform is here, what am I gonna do? So what's my role then? So I was showing them my existing clients, how are they using our platform? So assessment, like we mentioned, there's an in-class assessment to say that, okay, the teacher is going to generate a worksheet on the first day of the school to know, to understand where's the level of the students for this class, for example. So the second assessment comes in after the teachers have explained a certain topics, going through a certain topics. And I'm going to generate a worksheet for you to do it at home. So that after that, I can know that the teachers will be able to see, okay, all the students in this classroom has completed the assessment at home. Do they really understand what I was talking about today? So of course, during the class, the teachers is not, of course, the teachers is gonna talk about a certain topics, right? So sometimes the students will raise their hands, like ask questions, sorry, I don't really understand. But I'm not sure about the experience of the educators here. How often do you get questions from students to stop you in a class to say, okay, I'm so sorry, teachers, that I don't really understand. So they will keep quiet. So, including me, myself, back then when I was in school, like, everyone seems to be so smart. Everyone seems to get it, but does it make it, if I ask question, does it make it less, does it make it, am I not smart? Am I not there? Is my learning gaps big as compared to the rest of the classroom? No. So I would rather to have the assessment to bring back to home for me to actually understand where is my learning gap after I completed the assessment. Okay, so these are my gaps. I can receive an instant feedback from the platform itself to say that, okay, so maybe you're not good in essay writing, for example, vocabulary or something like that. So I think assessment comes in both ways, in class and for the students to complete it at home or even over the weekends itself. So, of course, back then when I was a student, I was hoping that I don't get any homework to do at home during the weekend, right? I would rather go out and play. But I think nowadays, in Singapore especially, most of the parents are sending their kids to tuition center after school, weekdays, weekends, from morning until night. For me, it feels like, oh my, is this a school care centers instead of a tuition center? But anyway, that is what it is right now. So, so just to summarize, assessment can be done in class with the teachers to know where is your level at, and assessment can also be brought home for the students to complete and for the teachers to evaluate. Do they really understand what I was teaching today? Is there any adjustment on the lesson? Am I going too fast? Do I need to cover a certain topics maybe longer? Do I need to ask questions in class to students to know where they are? Yeah, thank you. Right. Hope that answers your questions. Would you add? Yeah, so I agree with both, but we also have a problem specific towards coding and AI assessments, because coding and AI is a very new subject in schools, and unlike, say, English and math, we are still at this point figuring out what's the best way to assess. Because certain things is hard to measure, right? Like reading, writing, listening is very measurable. But how do you measure something like computational thinking, logical thinking,
um, creativity, it's quite difficult to give a score. So that's a problem and a challenge, probably for Hagen to figure out on the assessment. But we're still like figuring it out because for coding and AI, exams necessarily it's not the best way to gauge a student's level. But then we're still caught between, especially at the higher grades, when they have to sit for the IGCSE and the A-levels, like preparing them for exams or preparing them for the future skills. Because AI and coding is probably not, like AI is new, it's not yet in the active curriculum. So that's something we're struggling with, and hopefully soon we find a solution. Hagen, problem for you to solve. I was just going to say that I think the things that are the most difficult to assess are always the things that are most useful, right? Correct. So you say it's easy to assess English skills. Trust me, it Easier. isn't. It isn't. I It think isn't it's easier easy than to. coding. It isn't easy to assess speaking and writing skills, which is why many teachers default to assessing grammar and vocabulary, because that is very easy to assess. So that's where AI has really, carried us a long way forward in doing automated assessment of spoken language, etc. It's not impossible. It's just very time-consuming for teachers, and teachers don't have time. Agree. Because in English, for example, you take a spelling of school. There's just one way to spell school. Right? There's one correct answer. But in the program, what about color? Yeah, okay, probably just have the US and the UK. So 2 variations. But when it comes to programming, you have 5 or 10 correct ways of doing something. So how do you assess that? But what about ordering food in a restaurant? You have 100 different ways to order food in a restaurant. Yeah. So what's the problem? It's not straightforward. Spelling, I get it, and that's Yeah. why teachers will default to having spelling tests or grammar okay, tests. So get they're it. always defaulting to the easy, the things that you can correct with multiple choice. This is one of the problems, that people are not getting enough speaking and writing practice because it's just time consuming, and in many countries teachers don't actually have the level of English to be able to grade the spoken language of their students. So it is I don't want you to think you've got it hard. We've also got a lot of problems. Yeah, but we got it harder, I guess. Harder. So who agrees with me? I think I have to stop you before you start fighting. No. The session before lunch is the hardest. So everyone's looking at the food. Okay. So Alright. Okay, thank you. So untuk merangkum apa yang telah disampaikan, karena setelah ini kita akan ada sedikit sesi untuk Q&A. Mungkin dari Mr. Mike tadi menyampaikan bahwa assessment yang sebelumnya murid dari Bapak Ibu telah ambil ini adalah langkah awal untuk nantinya kedepannya akan ada assessment lain yang itu akan menentukan juga personalized learning seperti apa yang akan diberikan kepada students, mana yang butuh untuk lebih disupport, mana students yang nilainya ternyata lebih tinggi di atas rata-rata dan kita berikan materi yang lebih sulit misalnya atau yang lebih challenging. Dan kalau untuk assessment dari coding sendiri mungkin saat ini kita belum menemukan jawaban yang konkret pasti bagaimana sih kita mengassess anak-anak untuk skills dari coding itu sendiri. Saat ini kita punya sekitar 10 menit untuk sesi Q&A, jadi saya akan memberikan waktu kepada leaders apabila ingin bertanya. Oh, sudah ada yang ingin bertanya, oke. Nantinya Bapak Ibu setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi booth dari Hey Hi dan Coding Next apabila ingin bertanya lebih lanjut, dan boleh tanya-tanya juga pada Pak Karim ya Pak ya, kalau misalkan ada pertanyaan juga. Oke, baik silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali berada di sini bersama para leaders yang luar biasa dan narasumber.
Perkenalkan, nama saya Endah Wulandari. Saya berasal dari kota Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sangat jauh dari Jakarta, ibu kota negara. Terima kasih. Saya sebagai saat ini sebagai direktur dari Yayasan Pendidikan Prima Swargabara. Baru semester ini kami bergabung dengan MPM, Pearson, salah satunya Mbak Yohana yang pernah hadir ke sekolah kami. Terima kasih, saya ternyata diundang ke sini dan merasakan banyak hal. Ternyata sekolah saya sangat banyak tantangannya ya, setelah mendengarkan berbagai macam tadi dari para narasumber Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang membuat, yang pertama tantangannya kami sangat berada jauh dari Pulau Jawa. Kalau dilihat perbandingannya mulai dari fasilitas internet dan lain-lainnya mungkin sangat jauh. Kalau di sini speednya langsung baru buka klik langsung oke. Kalau di kami masih berpikir, aduh internetnya ini gimana lagi ya supaya bisa membantu kami gitu ya dalam melaksanakan apa yang tadi disampaikan gitu kan. Namun ini tidak membuat kami berkecil hati Bapak Ibu, karena ini merupakan challenging sekali. Ada hal yang menggelitik saya begini, pada saat kita berbicara tentang coding, tentang AI, tentang standar global dan lain-lainnya, itu sebenarnya dari saya secara pribadi merasakan bahwa entah di saya sendiri atau di lembaga pendidikan yang lain gitu ya, bahwa pada saat ini peran sekolah itu jadi bergeser menjadi sangat kuat bahwa pendidikan itu diserahkan semuanya ke sekolah. Baik itu orang tua, baik itu pemerintah, sehingga kita yang berada di lembaga pendidikan itu merasa wow gitu kan, bagaimana ya kami harus menjalankan tanggung jawab ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang di sini yang saya ingin sangat tanyakan gitu ya, problema yang saya hadapi pada saat ini kami rata-rata karyawan, anak karyawan, kami sekolah swasta berada di bawah perusahaan tambang, di mana orang tua memang bekerja shift hampir 12 jam, sehingga memang sekolah itu menjadi peran yang sangat penting di dalam melakukan pembelajaran. Bahwa mindset semua itu ya tergantung sekolah gitu, itu yang sekarang menjadi tantangan buat kami Bapak Ibu sekalian, para narasumber. Bagaimana bahwa pendidikan ini kami berharap, kalau tadi saya lihat sebenarnya yang disampaikan tadi ini peran besar dari kemandirian anak dalam belajar sendiri itu sebenarnya sangat penting. Karena semua sekarang serba tools, serba platform gitu. Sekolah paling hanya mengajarkan kamu bisa di sini, kamu bisa begini, kamu bisa begini. Tapi setelah anak 8 jam paling lama di sekolah, mereka berada di rumah, itu sebenarnya anak itu memiliki istilahnya ini yang perlu kita bangun mungkin ya, karakter belajar mandiri ini. Dan ini yang sampai saat ini belum banyak kita rasakan pada anak-anak kita. Semuanya masih gurunya ngasih apa, dia ikut. Tapi inisiatif untuk belajar sendiri yang menurut saya itu adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kita di masa depan, ini yang perlu kita bangun. Nah, kami berharap mungkin di sini ada sekolah-sekolah lain yang bisa sharing bagaimana cara kita membangun budaya, bagaimana peran orang tua, bagaimana peran kita untuk menumbuhkan rasa belajar atau keingintahuan anak-anak kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, saya berharap nanti dari MPM mungkin Miss Melvi bisa membantu kami bahwa dengan adanya forum ini sebenarnya sangat terbantu. Saat saya duduk bersama rekan-rekan saya di sini, saya mendapatkan banyak pengalaman lain yang bisa saya terapkan di sekolah kita. Nah, apakah nanti ke depannya forumnya tidak hanya narasumbernya dari beberapa, tetapi betul-betul dari sekolah yang sudah implementasinya lebih lama, sehingga kami bisa mengadop
sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Nah, itu harapan kami. Miss Yohana, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu, luar biasa sekali, terima kasih atas semua hal yang sudah disampaikan kepada kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Iya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin boleh saya tampung dulu satu lagi pertanyaan sebelum kami jawab. Boleh. Bergiliran dulu ya Bapak ya, oke. Ya, silakan. Ya. Di belakang, iya. Silakan. Selamat siang, perkenalkan saya Felix dari Regina Pacis, Jakarta. Saya hanya bertanya hal yang pragmatis saja. Baiklah, sekolah itu menghadapi AI itu kan kemudian bisa mengembangkan beberapa prosedur ya, misalnya tugas yang mana yang bisa dikerjakan paper based dan yang lain sebagainya. Juga bisa mengembangkan regulasi tentang etik. Tapi pertanyaan saya cuma pragmatis. Beberapa bulan yang lalu saya ngecek bahwa AI checker dan lain sebagainya itu masih kurang akurat. Bisa false positivity, bisa false negativity. Nah, kita di sekolah kita bicara tentang integritas akademik. Nah, bagaimana di zaman ini sekolah masih bisa mengedepankan integritas akademik tadi. Ketika AI checker dan lain sebagainya belum terlalu akurat. Itu saya ngeceknya berapa bulan yang lalu, mungkin sekarang sudah berubah, saya juga kurang tahu. Tapi mungkin ada bisa sharing secara pragmatis bagaimana terkait dengan integritas akademik di zaman AI ini seperti apa. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan saya alokasikan untuk pertanyaan pertama boleh dijawab oleh terkait dengan global standards dan juga self-learning. Mungkin Mike and Ellen can answer for the first question. So the first question from Bu Enda is when we talk about AI, global standards, coding and so on, she feels like schools are pressured with the responsibility to provide everything. But it is a challenge for school leaders and school instruments. But how should we put the same mindset to the parents and students that they should also participate in building the self-learning habits at home? Maybe you can give like a brief answers. Sure, okay. Please. So I thank you for the questions, by the way. So I do get that comments a lot, like when I was having a conversation with teachers, they were telling me, the responsibility, it's a lot on the teachers because the parents are expecting a lot from the teachers. Like, okay, my kids is not performing well in this subject. Why is my kids having this maybe D in mathematics? They will be questioning the teachers. Teacher is like, okay, I give a lot of, I try to teach the kids, try different explanation, provided him maybe more worksheet for the kids to do at home, but he's just not doing it. And I think at this point, we have to maybe have a conversation with the parents to say that, okay, maybe you also need to play a part where you need to step in to see where is the gap that your kids have, and maybe you work together with the teachers. So I think when the teachers have all the data, like what's the learning gaps of the students, they can communicate this with the parents itself and show that, okay, this is what your difficulty or the learning gaps that your kids have, maybe the communication skills or mathematics, the problem solving skills, or et cetera, et cetera. So I think there has to be brainstorming session between the teachers and the parents, because back then, so just to give you guys a bit of background, I have 7 siblings. I'm the youngest. So technically my parents don't really have time for me to look at all my results. So a lot of the
I'm trying to be honest. So a lot of the report book that I have to sign it myself. And yes, so but there's one thing that my parents taught me is that whenever I have an issue or I have questions, I don't really understand a certain subject, I go to them like, I don't really understand this. Can you help me? Don't give me the answers straight away. They're like, let's sit down and take a look at this. What do you not understand? So how about you try a different way of thinking? How about you do this? They don't really give me the answers. So I think it really helped me to be, it shaped how I am as a person today, the character that I have today. I can't claim that I know everything. I don't really have the answers for you, like what's the plan for the parents and stuff. But I'm just sharing, thinking out loud what's in my mind, like what was happening back then for me, how my parents teach me, how they questions me instead of giving me the answers straight. They know the answers for sure for the school's homework that I have, but they don't tell me straight away. They took their time. I mean, it's faster if they give me the answers straight, right? But they don't. They just question me. They make me think. So I have to do it. It's not an option for me to not think about it. If I don't do the homework, I'm afraid of my teachers scolding. So yes, so I have to do it. So it forced me to think, so how do I solve this? Is there a different way to approach this issue? Yeah. Okay. So yeah. All right. Thank you. Would you like to add? I'm not sure I have an answer for you. I can make you feel better by saying this is not a problem unique to Indonesia, that we hear this everywhere in the world, that teachers feel overwhelmed that they carry the full burden of education. I think, you know, like Aline says, it's a partnership with the parents, dialogue with the parents. I was just going to pick on something you said, though, about training them, if the translation was correct, around self-learning, right? And again, in Abdullah's presentation, he was showing how skills are changing due to AI in the workforce. And the generation in education today, more than any generation, will end up in jobs where they will constantly need to reskill and upskill throughout their careers. And so what is it that we can equip them with to be prepared? So we talked about the soft skills, but there's a key set of skills that we should be introducing into the education system, and that is how to learn. Like, how do we learn? And in fact, I was just in Australia where I did a presentation on this subject, and I had a nice quote from a learning researcher who said, actually, educators, you're the weird ones. Do not assume, because you know how to learn, that your students will know how to learn. We all have experience of having good learners in class and those who don't seem so good. And if you look closely, the good learners are using certain strategies that the other learners can be taught. Time management, goal setting, reflecting on learning, spaced repetition, learning in chunks. These are all strategies that can be taught. And at the World Economic Forum, Pearson published a paper urging governments, ministries, institutions to really focus on these learning to learn skills, because they are transferable skills that will make self-learners and the lifelong learning. That's kind of what we mean by lifelong learning. It's not because we're going to be curious all of our lives. It's because we will have to learn how to learn without a teacher. Most of our learning in corporations is self-study. It's online. You're on your own. How do you structure that learning so that it becomes effective? So that completely didn't answer your question. It gave you another problem to solve for the children. Okay. All right. Thank you.
Oke, so mungkin tidak ada jawaban universal ya Bu untuk pertanyaan ini ya. Jadi agak beberapa mungkin masih perlu perkembangan proses juga karena ini masih permulaan. Dan untuk contoh dari sekolah lain nanti akan ada panel diskusi sesi kedua. Di situ Bapak Ibu juga akan mendengarkan sharing dari Pak Kris nantinya di sesi kedua setelah jam makan siang. Untuk pertanyaan dari Pak Felix tadi akan dijawab dulu oleh Pak Karim. Silakan Pak Karim. Baik, buat Pak Felix ya. Ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Ya. Kalau Bapak menyebutnya pragmatis, tapi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk di era AI dan coding sekarang ini. Ya. Dan ini akan membuka satu wawasan baru yang harus kita prepare semua. Jadi bicara tentang ethics ya. Ini saya sepakat ya, beberapa waktu terakhir ketika kami roadshow juga keliling ke beberapa kampus di lingkungan Muhammadiyah gitu ya, dari awal tahun sampai bulan kemarin. Kami banyak berdiskusi juga dengan para dosen, guru besar bicara tentang ethics AI. Nah kebetulan ethics AI sendiri di Indonesia sudah dalam bentuk peraturan menteri ya, sudah ada draftnya juga. Waktu itu kami terlibat ketika dalam beberapa kali diskusi dan pembahasannya juga cukup hangat ya, cukup pro kontra banyak. Tapi kami mulai mendorong bahwa di lingkungan akademik kita bicara ethics dalam penggunaan AI itu penting dan harus mulai disosialisasikan. Ketika saya membuat sesuatu karya ilmiah atau ketika saya membuat sesuatu tugas, paper dan sebagainya, dan di situ ada unsur penggunaan AI, kita sebenarnya harus mencantumkan. Ya, sama seperti ketika kita membuat tulisan ilmiah ya atau berbagai jurnal dan sebagainya, kita mengutip dan sebagainya, kita mencantumkan referensinya. Nah maka sebenarnya hal yang sama juga berlaku ketika kita menggunakan tools AI apa, kita akan cantumkan. Ya, saya pribadi mulai belajar untuk disiplin menjalankan hal seperti itu. Ketika saya membuat PPT dan saya mengenerate-nya menggunakan AI, let's say misalnya saya menggunakan gamma, saya akan state di bawah, ada footer di bawah, bahwa PPT ini saya generate menggunakan gamma. Seperti itu ya. Nah ini sesuatu kebiasaan akademik yang harus kita kembangkan terus menerus. Ya. Jadi ini salah satunya. Nah kemudian yang kedua, bicara ethics yang lain, jadi nggak cuma berhenti sampai masalah integritas akademik saja. Sebenarnya kalau sisi positifnya cukup bagus ya, AI bisa membantu juga para guru besar, Bapak Ibu school leader di sini ketika membuat tulisan-tulisan ilmiah, karya ilmiah itu bukan untuk menggantikan penulisannya. Ya. Konten itu tetap harus hasil dari pemikiran kita dan sebagainya. Tapi di mana AI bisa membantu kita? AI akan membantu kita dalam mencari literatur misalnya. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekarang masih harus masuk ke perpustakaan dengan buku yang berjejer ya. Begitu banyak dan kemudian kita harus mencari literatur satu-satu kita baca. Itu mungkin waktu udah sangat-sangat terbatas. Nah sekarang AI bisa membantu kita mencari literatur dengan sangat cepat. Dan kemudian membuat summary dari setiap literatur yang ada, referensinya kita bisa baca dan itu sangat membantu. Itu contohnya. Nah kemudian yang lain lagi, contoh kalau di kampus atau di sekolah, urusan tindik itu kadang memusingkan. Ya setiap kali udah memulai tahun ajaran baru biasanya guru, dosen mulai masukkan jadwalnya, bentrok sana sini, waduh itu bagian TU itu susah banget gitu ya. Nah sekarang AI itu sangat mudah. Kita cemplungan, pokoknya semua dosen ya, you punya request seperti apa, jadwal you free kapan, kemudian term kondisinya seperti apa, masukkan dalam AI, spread keluar jadwalnya. Dan itu betul-betul tidak ada yang tabrakan gitu ya. Luar biasa, kita udah pernah coba seperti itu. Ya, baik. Jadi itu yang kedua, satu lagi, saya tutup sedikit. Baik, Pak. Ethics yang terakhir, ini yang kita kemarin pro kontra diskusinya sangat hangat banget gitu ya. Karena ini sesuatu hal yang sangat penting. Bapak Ibu membayangkan tidak ya kalau suatu hari, bukan suatu hari, ini udah mulai kejadian. AI kalau masuk ke ranah spiritual, agama. Kemudian masuk ke ranah moral. Ya, kemudian macam-macam. Nah ini sesuatu hal yang abu-abu tapi kalau kita di dunia timur kita sebenarnya harus keras dan kuat. Ya, harus betul-betul bisa mengatakan tidak atau iya. Nah ini yang kemarin kita dorong agar kementerian itu jangan setengah hati gitu ya. Memang sesuatu yang boleh kita boleh, kalau tidak ban aja seperti itu. Ketika ada generatif AI yang melanggar dan coba-coba masuk ke ranah sana sebenarnya tidak boleh gitu ya. Jangan sampai AI menggantikan ranah para pemuka agama misalnya. Setuju ya Bapak Ibu ya, para suster yang hadir di sini. Jangan sampai terreplace oleh AI, itu yang pertama. Yang kedua,
batasan penggunaan sesuatu pertanyaan untuk direspon oleh AI itu juga harus ada batasannya. Ketika anak di bawah umur bertanya tentang seksualitas, ya tentang sex education dan sebagainya, AI mestinya harus bisa memvalidasi dulu gitu ya. Anak ini umurnya berapa? Sudah saatnya belum? Harus tahu seperti. Jadi itu yang harus dikuatkan juga dari sisi etik itu. Nah ini yang belum kejadian, tapi kami memang tetap lagi berusaha mendorong ya agar kementerian dan pemerintah itu untuk lebih berani untuk hal seperti ini. Di Eropa, di Amerika sendiri mereka sudah punya ethics committee gitu ya, ada ethics act juga yang sudah di-signing oleh berbagai negara. Nah kita mendorong agar negara kita juga bisa punya. Iya, baik. Terima kasih Pak Karim. Mungkin you wanted to add a brief for that. Okay. Yeah, thank you. I really don't have an answer. Sorry. I mean, I'm trying to use AI to understand what you're saying, and still it's not accurate enough. Yeah, at this point, I'd really not my expertise at this point, and I don't have an answer. Sorry. Okay. All right. Okay. So thank you very much for joining us for the first panel discussions. Mungkin boleh nanti diselipkan di sesi break Pak Felix untuk pertanyaan tambahannya karena kita kebetulan agendanya agak ketat di sini. Jadi nanti masih ada satu agenda lagi untuk panel diskusi. Mungkin boleh ditanyakan juga di panel diskusi yang kedua. Oke, saya kembalikan kepada MC, silahkan untuk melanjutkan ke agenda berikutnya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk diskusi panel kita yang pertama. Yang lebih semangat lagi boleh dong Bapak Ibu. Luar biasa. Speakers, thank you for your insight in the first panel discussion. And to our esteemed participants, thank you for your active participation in the discussion. Well, saya akan mengundang our CEO and founder Medan Pustaka Mas, Miss Melvitan, untuk memberikan sebuah plakat to give all of the speakers a token of participation and also appreciation to our speakers. Untuk Bapak Ibu boleh kita undang untuk berdiri menerima plakat yang akan diserahkan oleh CEO dan founder Medan Pustaka Mas. Dan kita akan menyaksikan penyerahan plakat yang akan ditutup dengan foto bersama. Hadirin sekalian boleh memberikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Pertanyaan yang belum terjawab nanti kita masih ada agenda. Oke, kita akan hitung mundur ya. Boleh Bapak Ibu yang ada di round table berikan senyum terbaik ya. Senyum sebelum makan siang dan di soma. Yuk kita foto bareng. Iya, silakan untuk setting up dan blocking fotografer. Ya, saya akan hitung mundur dari berapa? 100 sampai 1000. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Kurang semangat. Ya jangan jahit dong pokoknya, yang lebih semangat
sebelum kita akan memasuki waktu sholat dan juga makan siang, kita masih akan mendengarkan satu sesi lagi, ya, satu sesi perwakilan dari Epson. Untuk itu tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Head of Product Marketing, Visual Instrument and Corporate Product. Please welcome for Mr. Zanipar SA. Kita berikan tepuk tangan dong. Kami persilakan. Iya, silakan Bapak. Okay, good afternoon everyone. This is the core of the event today, which is lunch. I'm just speaking before lunch. So this is the most difficult part, but I believe, please bear with me, because we have a very tight schedule, so allow me to speak Bahasa, because some of the slides have to be skipped for your benefit. Introduce myself is Janivar. I am the product marketing head of corporate product and also projector from Epson Indonesia. So ladies and gentlemen, it's a honor to speak in front of all of you, because I believe you have been spent a lot time today and still have to bear with us until this afternoon. So please be happy and cheers up. And I'm also hungry. Not all of you, I'm also hungry. So I'll speak up, okay? So boleh dibantu presentasinya? Okay, so unlike Mike, allow me to stand on the stage because I'm not as tall as Mike. Can I have the slide, please? Okay, so while waiting for the slide to be presented, please also spare your time, ladies and gentlemen, later on, during the lunch, step on to Hey Hi. No, not to Epson, to Hey Hi, because Hey Hi just near Epson. So you can spend your time there, okay? No, I'm promoting you, Ellen, don't worry. So we try to, like to introduce some of our product and solution that can be implemented in the schools. So just now you are talking about AI, that will be the future of education. But beside that, I think we also need to consider what kind of product and technology that we need to use, or we are thinking that good to be used in the schools, because speaking of product and technologies, Epson is developing our technology on the basis of sustainability. So we want our product to be environmental friendly, because as a global leader, up to now, we have been shipping around 100 million of printer to the whole world and around 70 million projectors to the whole world. So if our product is not sustainable, it's not environmental friendly, so we will be the one who responsible for some of the electronic waste. So that's why most of our product are made by recycled plastic, so like 34%. And then after that, 100% of Epson factory all across the world has been used renewable energy. So we are not using fossil energy to produce our product. So we are not using listrik dari PLN, no. Yeah, so that is a very huge responsibility that we have to take on. So beside the environmental friendly, also we develop one interesting product that I only see this 1 or 2 times. So Epson has a paper lab. Paper lab is a machine which is 2 meters height that can recycle a paper. So immediately you put 100 paper, in 1 hour you can take out 70 recycled paper. Then this paper can be used again, you can reprint again. Then after that, when it's recycled, then you put again into the machine, then less than an hour, you can take another 70% of the 70. So could be like 60 papers. Then you can continue to use that. So that's one of the, okay, that's good. So I finished my presentation. Okay. Yeah, so my topic is a future education with sustainable technology. Can I have the clicker, please? Next. Okay. Yeah.
sorry, be serious, schools leaders, because I'm gonna fast, okay, for the sake of our stomach. So I have 4 topics. Let me start first with the introduction. So this is Epson in 1 minute. Some of our product projectors you can use in the classroom and also at home. We also have a business printer. Use heat-free inkjet technology. Using the inkjet heat-free technology. So low power consumption. Okay, I'm sorry for the delay. I think this is proof that internet in Jakarta also not really good. Not only in Balikpapan. Okay. Okay, can we skip this video please? Go to the next slide. This video actually exists in the internet. You can search later. Okay, so Epson has been 80 years in the world, 80 over. Then this year, it's the 50th anniversary of Epson brand. So just a quick one, Epson is actually a member of Seiko Epson Corporation. So those who know Seiko, this is our parent company. I told you, I'll speak in bahasa, sorry ya. Oke, jadi Epson itu di Indonesia sudah berusia 30 tahun lebih. Nah, kita punya 900 jaringan network, kemudian 200-an service partner yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu dari daerah manapun, kita bisa melayani Bapak Ibu dengan cepat. Dan kita memiliki 2 pabrik, satu di Batam dan satu di Cikarang. Pabrik di Cikarang itu berkontribusi 15% terhadap ekspor elektronik Indonesia per tahun 2022. Jadi sangat besar sekali. Karyawannya kurang lebih sekitar 16.000 karyawan. Next. Again, apologize. Bisa dibantu? Oke, jadi kita punya visi di 2025 yang saat ini baru saja kita renew lagi, yaitu kita harus menjadi teknologi manufacturer yang sustainable, yang ramah lingkungan. Next, please. Di 2030, Epson berharap beserta Bapak Ibu semuanya, kita bisa mengurangi emisi karbon sebesar atau setara dengan 1,5 derajat Celcius. It's a huge job. Di 2050, kami berharap negatif karbon. Indonesia zero karbon 2060. Epson berharap negatif karbon 2050. Jadi lebih cepat. Nah, caranya semua produk Epson diproduksi, di manufacturing dengan menggunakan sumber energi yang sudah terbarukan, renewable. Yang di Cikarang menggunakan listrik dari biomas. Kemudian kantor-kantor kami yang ada di gedung-gedung umum, kami membeli sertifikat karbon. Sehingga kami bisa mengofset karbon yang kami keluarkan. Jadi kalau kami pergi bisnis trip dengan pesawat, kami konsum karbon, itu kami bayar kembali. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, yang paling ya ini saya bilang paling memukau juga, Epson sekarang memiliki power generator. Jadi di Jepang kami mulai membuat power generator dengan menggunakan sumber energi terbarukan. We worry that the existing renewable energy that we have in the world now will be not enough to cover, if I'm not mistaken, we are 16 to 7 billion people, right? So that's why we have to produce our own renewable power generator. Dan hari ini kita fokus dengan bagaimana kita mengimprove kualitas dari infrastruktur pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, teknologi-teknologi Epson yang sustainable tadi kurang lebih mencakup pertama yaitu precision core. Precision core adalah printhead Epson yang tidak menggunakan banyak energi listrik. Kemudian LCD projector dan juga robotik. Jadi kita juga memiliki robot. Di beberapa tahun lalu iPhone 6 itu dirakit dengan menggunakan robotnya Epson di China ya, di Foxconn. Oke. Nah, untuk proyektor sendiri,
diproduksi 100% dengan menggunakan renewable energy, kemudian menggunakan carton box yang sudah recycle. So all Epson projector are packed with the recycle carton box. So you are not using a new. Kemudian consume only 50% of energy compared to the previous product. Jadi setiap kali kita luncurkan produk baru, kita harus mengurangi konsumsi energinya. Nah, di printer sendiri seperti yang saya sebutkan, menggunakan hingga 30-34% recycle plastik. Dan kita punya KPI, we have a KPI, when we launch a new product, it has to be able to recycle again and to be reused again. So we also adopt the circular economy concept in our factory. Then moving to the business printer, menghemat energi listrik hingga 85%, so save your energy electricity, and reduce carbon emission up to 85%. And also, we don't produce many parts in order to avoid more waste to the nature. Okay? And so does the scanner, produced with the renewable energy, better for the environment, and also manufactured with 34% of recycled material. Okay, so this is the carton box that we are recycling every time, then we reuse again every time we ship the product to you. And this is the product that I was just mentioned before. You just input a pack of paper, then in an hour, you can get a new paper. So now we have this product in Singapore for our showroom. Of course, the cost, we cannot compare the renewable or recycled paper compared to the new paper. It's going to be more expensive, but it reduces trees, reduce carbon emission during transportation, and also this product doesn't use water, so there is no waste. Okay, speaking of 21st century, okay, speaking of 21st century, I think this is your expert. I just show here that I think the AI that you just discussed now on the stage is also already part of this competency that and skill also that the student need to have. Then, kalau tadi Pak Arif ya, tadi bilang 7 kebiasaan anak hebat. So as a school leader, as a teacher, we have 8 kebiasaan guru hebat. Nah, kebiasaan kepala sekolah hebat. Okay? You have to be the adapter. Okay? Just now mentioned, visionary, collaborator, leader, risk taker, learner, communicator, and especially you have to be the model. Because 6 to 8 hours you're going to spend with our kids. Okay, with the children. So need to be a model. Okay. So in order to achieve that, I think everyone here responsible to have a good learning or studying classroom to make it more attractive and enjoyable to the student. So we suggest to change from one-way communication to become two-way or multi-direction. Then from teacher center before, now have to move to the student center. Then, before we are using limited material source, now multi-source education material. I think you now have implemented it and utilize the good learning visualization tools and also gamification. So the objective is to make an attractive classroom for students not to be sleepy, but to be happy, right? So what is our solution for education? This is some of our customer who has used Modern our classrooms product. require advanced technology to foster dynamic and engaging learning experiences. Smaller sized displays have poor visibility, impacting the learning experience, making it difficult for students to see intricate details. Epson projectors solve these problems and offer numerous advantages for modern education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mustika Hati. Saya adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kota Bogor. Saya mengajar kelas 6. Sebagai seorang guru, untuk saya penting sekali memastikan pengalaman pembelajaran penonton yang sama yang didapatkan oleh seluruh murid di kelas. Dengan proyektor, terutama proyektor Epson, karena proyektor Epson ini menurut kami mampu hadir dalam mengatasi masalah, sehingga Epson ini menawarkan layar yang dapat disesuaikan hingga 100 inci, menghilangkan titik buta dan juga memberikan visibilitas yang jelas dari sudut manapun di dalam ruangan kelas.
Hi there, I'm Mr. Michael. I'm an early years teacher here at Canggu Community School, and I've worked here for about 18 months. The Epson interactive projector has changed the way that we can teach compared to using old TVs or old-fashioned overhead projectors, because often the screens were too small and they definitely were not interactive. So there were shadows, there were not enough space for the children to see, and now there is no shadows on the screens are super interactive where the children can engage with different things, and the sheer size and clarity of it means that the children can see and very, very safely, without crowding the screen, engage with the screen and the experience. Pertama, Epson kami kenal cukup lama, dan sebagai penggunaan pertama kami itu sebagai proyektor di ruang-ruang kelas, ya, dan juga yang sifatnya mobile kami bawa ke meeting room, kemudian untuk aktivitas di luar kampus juga itu banyak sekali membantu, ya. Tetapi seiring dengan perkembangan kami membutuhkan lebih dari itu, ya. Jadi yang sifatnya tidak searah saja, kami juga membutuhkan yang bisa interaksi. Science and etc. Okay, so this is all our product. Let me expedite. So 2 of our product manufactured in Indonesia, dan mungkin juga dikerjakan oleh siswa-siswi Bapak Ibu semuanya di Epson. Okay, jadi ini produk dalam negeri. Kemudian kita menggunakan teknologi 3LCD, memastikan supaya gambar yang di layar sama dengan gambar yang di laptop Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita menyarankan ruangan kelas memiliki display yang cukup besar. Kenapa? Karena 65 inch, 75 inch tidak cukup, minimum 100 inch atau 2 meter kali 1,4 meter. Jadi contohnya seperti ini. Saya nggak jelaskan terlalu panjang lebar ya, tapi intinya pada saat membuat ruangan kelas, Bapak Ibu pikirkan siswa yang ada di belakang. Jadi jangan hanya yang di depan saja, karena yang di belakang jarak pandangnya lebih jauh, jadi harus dipastikan ukuran gambar atau ukuran layar yang ada di depan kelas itu harus cukup untuk bisa dilihat dari jarak jauh. Oke? Oke, sorry. So ilustrasinya seperti ini. Kalau kita menggunakan 65 inch, lihat yang di kiri, anak-anak didik yang berada di area merah itu tidak bisa melihat apa-apa. Hanya ada gambar aja, tapi nggak bisa mengerti. Yang kuning itu hanya bisa melihat gambar grafis atau video. Ya, yang hijau melihat gambar grafis, dan yang hijau gelap itu bisa melihat tulisan yang detail. Nah, yang di sebelah kanan dengan 2 meter, semua anak bisa melihat gambar dengan bagus. Nah, itu sebabnya penting untuk menentukan ukuran gambar yang dibutuhkan untuk di ruangan kelas. Bisa seperti ini. Dengan menggunakan interactive projector Epson juga bisa seperti ini. Dan bahkan juga bisa multi projection seperti ini apabila dibutuhkan di ruangan tertentu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nanti lihat saja, bisa diapain aja produknya. Tapi kita coba lihat satu pengalaman. Oh ya, ini beberapa sekolah yang sudah menggunakan. Jadi kami membantu Bapak Ibu dengan 4 step, yaitu memperkenalkan, introduce the product and the benefit. And then after that we develop how the learning method with this technology and product. Then we realign and implementation how the teacher can adopt the technology. Dan kemudian kita evaluasi dan lakukan improvement. Oke. Bisa ada audionya? Ada audionya? FOH? Mengajak semua murid yang ada untuk terlibat, dan terlebih lagi kami sangat dibantu dan murid-murid sangat antusias bisa langsung mencoba dan aktif melalui interaktif proyektor. Dari pengamatan saya sih, kelas interaktif ini membuat anak-anak lebih aktif ya di dalam menanggapi setiap pelajaran, apalagi ini kan perpaduan antara whiteboard dengan proyektor, sehingga mereka juga bisa mengekspresikan apa yang mereka dapat dalam pengalaman mereka dengan menggambar, bukan hanya mendengarkan guru, tetapi mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka dapat.
aku paling suka itu saat kita bisa coret-coret whiteboardnya, terus itu kayak itu menghemat waktu juga. Soalnya kalau misalnya pas kita coret-coret mau hapus, gampang tinggal pencet select doang itu langsung menghapus. So allow me to end my presentation here. Don't forget to contact our member. So thank you very much. Have a nice day. Have a very great day all the way. Thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Head of Product Marketing, Visual Instrument and Corporate Products. Sekali lagi, please give big applause for Mr. Zanipar S.A. Siadari. Thank you for your presentation, sir. Baik, Bapak Ibu. Kalau tadi pada saat di meja registrasi itu Anda sudah mendapatkan mission card, jangan lupa untuk mengumpulkan stamp di setiap booth yang ada di area foyer. Karena pengumpulan stamp pada saat Anda visit booth itu nantinya akan diakumulasikan dan nanti akan kita undi di akhir roadshow acara kita di bulan November 2025 dan bersiap-siap Anda berkesempatan akan mendapatkan hadiah door prize yaitu emas antam. Boleh tepuk tangan dong. Woo! Siapa sangka habis kita gathering, nah pulang-pulang bawa emas antam di akhir acara roadshow kita di bulan November nanti. Well Bapak Ibu, kalau kata orang bijak, logika tidak akan berjalan jika logistik tidak terpenuhi. Setuju? Setuju? Kalau gitu kita harus sikat makan siang yang sudah tersedia rapi di area foyer dan kita akan kembali nanti 1 jam datang ya. Dan kami juga informasikan untuk Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah isoma, musola ada tempat di depan untuk wudhu, restroom juga ada dan enjoy our lunch. Tapi untuk nama-nama yang akan saya panggilkan, saya undang untuk bergabung di atas stage karena kita akan menyaksikan juga ada MOU signing ceremony. Untuk Bapak Ibu yang ingin menikmati makan siang, kami persilahkan dan untuk nama-nama yang akan saya panggilkan boleh bergabung di atas stage. Dan untuk MOU signing ceremony, we like to invite to join with us on the stage Mr. Mike Mayer, Mr. David Lyons, and also Mr. Jason Olim. Dan untuk peserta perwakilan sekolah, kami mengundang SDS IT Sambataruma, Yayasan Asadatul Hadiriyah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Yayasan Nasional KPS, dan Sekolah YPPSP. Untuk nama-nama yang kami panggilkan untuk boleh bergabung ke atas stage, kami persilahkan. Sekolah tadi yang sudah saya panggilkan, sekali lagi SDS IT Sambataruma, Yayasan Asadatul Hadiriyah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Yayasan Nasional KPS, dan Sekolah YPPSP. Kami persilakan, silakan Ibu Bapak. Ya. And also we like to invite our CEO and founder Medan Pustaka Mas Miss Melvitan. Ya, ini dia MOU signing ceremony yang di sini juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Our CEO and founder Medan Pustaka Mas Miss Melvitan, Mr. Mike Mayer, Mr. David Lyons, and also Mr. Jason Pauling. Hadirin sekalian, inilah penandatangan MOU beserta dengan perwakilan sekolah, di mana ada 6 sekolah. SDS IT Sambataruma, Yayasan Asadatul Hadiriyah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Yayasan Nasional KPS, dan Sekolah YPPSP. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Berikutnya penandatanganan untuk SDS IT Samba Taruma. Ya. Yes. Ditandatangani juga oleh Miss Melvi and also Mr. Mike Mayor. Ya, kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Yes. Berikutnya, Sekolah Terpadu Putra 1. Iya. Oke, silakan Pak, monggo. Kami informasikan kembali untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengunjungi visit booth yang ada di area foyer. Setiap Anda visit booth, Anda akan mendapatkan stem. Stem yang Anda dapatkan di meja registrasi pada saat awal acara sebelum mulai. Nanti stem akan dikumpulkan dan akan diakumulasikan pada akhir roadshow acara kita di bulan November. Bersiap-siap berkesempatan untuk membawa pulang salah satunya ada emas santam di door prize kita di bulan November nanti ya. Jadi kami persilakan untuk yang sudah menikmati makan siang, mungkin ada yang foto booth. Nah, jangan lupa visit booth kita yang ada di area foyer untuk mendapatkan atau collect, mengumpulkan stem di setiap masing-masing booth. Berikutnya, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah. Kami persilakan. Baik, kembali kita abadikan momen spesial dengan foto bersama. Berikan senyum yang terbaik. Alright, next we are going to Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara. Kami persilahkan. Ya, foto bersama terlebih dahulu. Ya, senyumnya cantik sekali Ibu, menenangkan hati saya. Oke, 1, 2, 3, 3, 2, 1, yes, alright. Next, we're going to Yayasan Nasional KPS. Kami persilakan. Ya, kami persilakan untuk ditandatangani. Bapak atau Ibu silakan.
Baik, kita foto bersama. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih, itu tadi dia MOU signing ceremony yang tadi sudah ditandatangani dan juga disaksikan oleh Mr. Mike Mayor, Mr. David Lyons, dan also Mr. Jason Polim. Dan juga ke-6 peserta perwakilan sekolah yaitu SDS IT Sambata Rumah, Yayasan Asadatul Hadiriyah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Yayasan Nasional KPS, dan Sekolah YPPSB. Kami persilakan untuk Bapak Ibu silakan menikmati, enjoy our lunch. Kita akan kembali 1 jam dari sekarang tepat di ballroom ini. Dan jangan lupa untuk collect our stamp di setiap booth yang ada di area foyer, ya, di mana nantinya akan kita akumulasikan dan bersiap-siap di akhir roadshow acara kita di bulan November 2025. Nantinya akan ada door prize di mana Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk membawa pulang hadiah door prize yang salah satunya adalah emas antam. So, manfaatkan waktu kita hari ini, enjoy your lunch. Mungkin ada yang mau isoma, silahkan. Musola ada tempat di depan. Collect our stamp di setiap booth yang ada di area foyer dan kita akan kembali lagi nanti 1 jam ke depan. Di mana lagi kalau bukan di School Leader Gathering 2025, Empowering Future Ready Schools.
Education is a journey that begins with the letter I. It is inquisitive. It is individual. It is integration. It is I Primary and I Lower Secondary. New programs based on the latest UK curriculum and designed specifically for international schools. It's not just a curriculum, it's a complete toolkit for schools with integrated schemes of work, lesson plans, ongoing progress tests, and certificated external assessment. Programs are fully mapped to our world-renowned resources, saving you valuable time. Because behind every star pupil is a star teacher, we've included training and professional development within the package. We make your life easier so you can focus on what matters most, inspiring young learners, so they build strong foundations for progress to international GCSEs and international A-levels and ultimately any top global university. So what are you waiting for? Get started today. Hey, hi. Your knowledge, your way. Craft your personalized adaptive module with our seamless content onboarding process. Let's start with uploading your learning material as the knowledge base. Step 1. Upload the knowledge base.
It can be any materials that contain the knowledge content of your learning program. Step 2, let AI handle the heavy work, extracting clear and structured key knowledge points based on your knowledge base. Step 3, connections between concepts are mapped out, highlighting prerequisites and supporting knowledge for a smooth learning journey. Step 4, quiz or assessment questions will be automatically generated for each learning topic to help reinforce understanding and track learning progress. Step 5, each topic will have 2 to 3 nano learning sessions featuring explanations, case studies, and flashcards designed to boost retention and mastery. Now your personalized adaptive learning system is ready. In just a few clicks, you've set up a comprehensive learning program with detailed taxonomies, engaging content, and a robust assessment bank. Now let's explore HeyHi personalized adaptive learning system in action. At HeyHi, every learning journey follows our 5-step mastery learning framework. Learners can experience personalized, bite-sized modules guided by a human-curated AI knowledge graph. Let's take a quick look at what this experience feels like from a learner's perspective. Learners will first take a diagnostic test to pinpoint their strengths and knowledge gaps. After that, they will get instant results and insights into their topic mastery. Our AI Learning Buddy is available 24/7 for review and conversational learning. Say hello to a smarter way of learning. Our AI-powered learning sessions bring concepts to life with interactive explanation. Today, let's explore how to identify vowels and consonants. Case studies and flashcards, keeping learners engaged while reinforcing key concepts. No one-size-fits-all. We shape learning journeys that fit every learner's individual needs. This is the new era of learning where all learners are supported with personalized experience. Make it possible with HeyHi today.
In a world where technology constantly evolves, how do we equip our young minds to not just keep up, but lead the future? Schools struggle with outdated curriculums, a shortage of skilled technology teachers, and the high costs of hardware, leaving students behind in the digital age. Introducing Future Classroom, the revolutionary hybrid learning platform transforming K-12 education in programming and technology. Our narrative curriculum, woven with practical solutions tied to United Nations Sustainable Development Goals, makes learning relevant and impactful. With a project-oriented approach, students actively apply their skills, fostering innovation and creativity. Teachers become facilitators, guiding discovery and exploration, empowered by our easy-to-teach platform when our online support is ready to answer questions in real time. Our intelligent platform assesses code, aiding teachers and personalizing student feedback. Compatible with Windows, Mac, and Chromebook device, Future Classroom ensures every student can access cutting-edge education anytime, anywhere. Learn from the best. Be inspired by Olympic medalists and leading experts, making education a journey of inspiration. With content in English and Indonesian, we embrace diversity, making advanced learning accessible to all. Our content is adjusted to local context. Our 12-year development plan ensures sustained growth, preparing students for a lifetime of technological innovation. Aligned with international and Indonesian curriculums, Future Classroom is a global standard in education, consulted with world-renowned experts. Backed by 7 years of experience and an international team, we're the leading coding school in Indonesia, reaching every corner of the country. Future Classroom, where every child is an architect of tomorrow. Join us in redefining education for the digital age. Welcome to Coding Next's Coding Extracurricular program, where young minds transform into future-ready tech leaders. Our program is designed to nurture entrepreneurship, problem-solving, teamwork, and competition readiness, empowering students with essential skills for the digital era. Designed for kindergarten to high school students, our program offers 3 exciting tracks: game development, techpreneurship, and robotics, each providing structured learning and ensuring age-appropriate skill development. Unlock creativity through game design. Students will develop their own games using Minecraft, Roblox, and Unity, gaining hands-on experience in coding, game mechanics, and user experience design. Key skills: programming, game design, user experience, teamwork. Turn ideas into reality. This track introduces students to technology and entrepreneurship, covering tech product development, mobile apps, artificial intelligence, and business planning. Students will learn how to create innovative products and take them to market. Key skills: entrepreneurship, product development, business planning, AI integration. Build, code, and innovate. Our robotics program provides hands-on learning in robotics engineering, coding, and IoT integration. From beginner to advanced levels, students explore AI-powered robotics and problem-solving through technology. Key skills: robotics engineering, coding, problem-solving, IoT, AI integration. Each track is structured into 15 engaging sessions per term with 2 terms per year, ensuring continuous learning and skill development. We integrate real-world applications and sustainable development goals, SDGs, into our curriculum, inspiring students to innovate, create, and lead in the world of technology. Are you ready to shape the future? Enroll in Coding Next's Coding Extracurricular program today. Visit our website or contact us to learn more. Let's build the future, one code at a time.
educators to personalize education efficiently and seamlessly in a collaborative learning space.
We're here to share with you that we are changing the name of the John Maxwell Company, and we want to explain why. But it's bigger than a name change and a rebrand. It's about building a future on the foundation that, John, you've set for us all of your life. You're right, Mark. This is something that we've really been talking about for a long time. And the opportunities for us to teach value-based leadership principles to companies, countries, organizations, and individuals continues to grow and expand way beyond anything that we could have ever imagined. Ya, selamat siang kepada Bapak Ibu seluruh hadirin School Leaders Gathering 2025. Dimohon kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera kembali ke ruangan MPM School Leaders Gathering karena agenda akan segera dilanjutkan kembali. Terima kasih.
C. Baik, kami informasikan untuk Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang sudah menunaikan ibadah sholat zuhur atau juga sudah menikmati makan siang, kami persilakan untuk boleh bergabung kembali di Grand Ballroom karena acara akan segera kita lanjutkan kembali. Perhatian kepada Bapak Ibu yang masih berada di area foyer, kami persilakan untuk boleh masuk ke area ballroom karena acara akan segera kita mulai untuk sesi yang berikutnya. Terima kasih. Baik, sambil menunggu Ibu dan Bapak yang masih di area foyer, saya ada goodie bag nih. Kira-kira ada yang mau nih, ada souvenir, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Nggak ada yang mau? Maunya Mas Antam nanti di bulan November. Nah kalau itu saya juga mau. Yang mana nih yang mau hadiah? Mana tadi tangan yang mana? Oh di sana, baik. Oke. Boleh berdiri Ibu cantik, Ibu atau Bapak tadi yang lambain ya, maaf ya. Follow spotnya terlalu kenceng. Halo suster cantik, apa kabarnya? Waduh, cakep-cakep. Yang mana yang lambaikan tangan tadi, mohon izin? Oh Bapak, oh udah dapet, sombong amat. Jadi gak mau dapet lagi nih, mau dilempar aja? As audience atau 50-50 buat sama satu round table? Sama suster, boleh.
Iya. Nggak denger, Pak, jangan pakai bahasa roh dong Pak, ya. Oke, ayo Pak, sekali lagi yang kenceng, yang tegas Pak, ya. Oke, 1, 2, 3, apa judul dari nama acara Medan Pustaka Mas kita hari ini? MPN School Leader. Sebentar, MPN Pak. Pak jangan ngada-ngada dong Pak, masa diubah-ubah Pak. MPN atau MPM Pak? Ah gitu dong, sekali lagi. Iya Pak jangan marah, jangan emosi. Tadi makan banyak daging pasti ya, hati-hati kolesterol Pak. Sekali lagi Pak. MPM School Leader Gathering 2025. Betul? Betul? Tepuk tangan untuk Pak Ari, dapat hadiah. Wah luar biasa. Masih ada hadiah kita Mbak Monik? Masih ada hadiah kita? Ada lagi yang mau hadiah? Di sini? Di sini ada? Iya. Kenapa di sini pada anteng-anteng semua? Apakah sudah ready untuk sesi berikutnya? Hadiahnya udah cukup, yakin gak mau lagi? Tuh, kenapa ya? Kalau saya ditanya hadiah ya, wah pasti saya mau. Ini kenapa pada gak mau ya? Sebentar saya cek, masih ada gak nih? Oh ada Pak. Ada lagi nih. Ada 2, siapa yang mau nih? Yuk. Siapa yang mau, yuk. Angkat tangannya boleh. Gak usah pakai pertanyaan dah. Yuk. Siapa yang mau? Ayo, silakan. Yohana mau. Jangan kan Yohana, Rani juga mau kok. Ibu cantik, hai. Hai, siapa namanya? Septa. Waduh Ibu, lembut sekali suara. Boleh berdiri Ibu? Iya. Ibu Septa dari mana? Dari Saint John. Ibu Septa dari Saint John. Ibu Septa, pertanyaannya gampang sekali Ibu ya. Siapa nama Chief Security di Double Tree Hotel Bintaro ini Ibu? Silakan dijawab Ibu. Boleh call a friend? Boleh call a friend boleh. Boleh call a friend as audience atau 50-50? Ya ada yang tahu Bapak Ibu. Namanya Kang Mahmud. Kang Mahmud, betul. Luar biasa, hafal bener ya. Keren banget Kang Mahmud Chief Security di Double Tree. Oke, terima kasih Ibu Septa. Tuh langsung dapet, pinter banget ya. Ternyata orang-orang di sini semuanya jago-jago loh, pinter-pinter loh. Salut saya harus banyak belajar ini. Oke, ada lagi nih satu lagi. Siapa kira-kira? Ada yang dari sana? Ada? Nah sama nih, sama round table di depan, pegang handphone semuanya. Kayaknya Bapak gak pegang handphone Pak. Saya yakin Bapak orangnya chill ya. Oke Bapak namanya siapa, boleh berdiri? Iya. Bapak namanya siapa Pak? Anto. Bapak Anto dari? Dari Cibubur. Dari BM 400 Cibubur. Dari BM 400 Cibubur. Boleh tepuk tangan untuk Pak Anto dong? Oke Pak Anto, gampang banget Pak. Langsung aja, siapa nama CEO dan founder dari Medan Pustaka Mas? Mau as audience, call a friend, atau 50-50? Langsung aja Pak, baik. Siapakah dia Pak? Ibu Melvi. Ibu Melvi. Lengkap dong Pak, lengkap dong. Iya, mau phone a friend, as audience atau 50-50? Nah, siapa Pak? Ibu Melvitan. Oke, betul. Selamat Pak. Oke, kayaknya semua jago-jago, pinter-pinter ya. Oke, kalau gitu semuanya udah pada ngumpul di dalam ballroom. Kita juga udah bagi-bagi hadiah. Dan tentunya kita juga masih dalam acara yang keren banget di School Leader Gathering 2025 Empowering Future Ready Schools. Kali ini kita akan memasuki sesi kita yang berikutnya. Perwakilan dari Maxwell Leadership yang akan menyampaikan terkait peran leaders dalam membentuk future ready schools. Dengan topik Leading with Vision, Inspiring Educators to Shape the Future of Learning. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita akan sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk CEO dan juga founder Medan Pustaka Mas. Please give it up for Miss Melvitan. Miss Melvi, the mic is yours.
Selamat siang Bapak Ibu. Waduh, ini makanannya kayaknya ada yang kurang Bapak Ibu ya. Oke, lebih semangat lagi. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Tadi udah lihat video singkat saya dari umur berapa ya tadi ya? Oke, ya mungkin sedikit flashback. I'm actually was born in a small city in North Sumatra. Jadi berawal dari I start with as an educator, guru tutor, ya, teacher, English tutor, and at that time I couldn't find resources that support our students for English learning. That's make me to fly back and forth to Singapore to find any resources, any books that can help our students, even they are not in a big city, but they can access to best resources. That's how I start MPM. Maybe some of you have just known me, so I hope that everything that start from the bottom of my heart could be extended by every school across Indonesia. Oke, mungkin saya udah langsung bahasa Indonesia saja karena tadi untuk supaya Mike bisa can understand what I'm talking about. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan atas dedikasi Bapak Ibu yang sudah menunjukkan solidaritas Bapak Ibu dalam memimpin sekolah masing-masing di tengah tantangan zaman yang begitu dinamis. Saat ini saya sudah menyediakan Mentimeter, mungkin Bapak Ibu boleh siapkan gadget, HP, scan barcode yang ada di depan layar, karena saya ingin tahu apakah yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini sebagai seorang leader dari sekolah-sekolah. Oke? Di scan barcode-nya atau dimasukkan code-nya 84156313. Oke? Ya, boleh dipastikan sudah berapa peserta yang sudah masuk. Dan satu saja pertanyaannya karena kita juga memiliki waktu yang sangat terbatas, jadi mohon maaf Bapak Ibu apabila hari ini sesi saya sangat singkat. Tapi Bapak Ibu yang datang dari luar kota, mungkin tadi saya melihat ada yang datang dari kota Palembang, Sanggata, all the way from Kalimantan Timur, Balikpapan. Saya apresiasi banget dan nanti kita akan ketemu di kota-kota Bapak Ibu dan di mana di situ nanti saya akan ada sesi yang lebih panjang lagi karena kita menunggu ada awarding session setelah sesi diskusi panel kita hari ini. Oke, sudah masuk semuanya? Boleh ditampilkan pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, boleh sambil dijawab sambil nanti layar ditampilkan di depan. Boleh sambil dijawab apabila yang sudah punya pertanyaannya. Oke, wow, jawabannya sudah terlihat di layar dan saat ini yang paling gede tulisannya itu saya melihat di sini ada role model, memotivasi, menginspirasi, inspire, teladan, motivator, influence. Oke, mungkin tadi dari video singkat saya Bapak Ibu juga sudah melihat bahwasanya beberapa bulan terakhir saya
terbang ke US untuk mendapatkan sertifikasi Maxwell Leadership Certified Team. Jadi saya bersama partner saya hari ini, Bu Evi Wayuni, nanti beliau akan hadir juga untuk memberikan paparan materi. Jadi di sini saya melihat bahwasannya, oke, boleh ke slide saya, Reni? Ya. Kadang-kadang pertanyaan yang sering muncul menghantui saya adalah, jika kita mendidik anak-anak kita hari ini dengan cara kita dididik kemarin, apakah kita justru merampas masa depan mereka? Kita mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang belum ada, menggunakan teknologi yang belum diciptakan untuk memecahkan masalah yang bahkan belum kita ketahui sebagai masalahnya. Di sini di layar ada survei dari World Economic Forum, organisasi yang mengidentifikasikan tren masa depan. Boleh kita sama-sama melihat apa yang ada di data Future of Jobs Report. Oke, 86% mengatakan bahwasanya AI dan Information Processing Technologies is expected. Oke, itu yang diharapkan oleh employer saat ini. 58% robots and autonomous, 41% energy generation, storage and distribution, dan di sini kita melihat bahwasanya future skill and technology trend, most in demand skill itu adalah analytical thinking, resilient, flexibility, and leadership. Di sini kita melihat most in demand skill adalah soft skill Bapak Ibu. Tadi mungkin di sesi pagi kita sudah banyak mendengar AI, skill yang mungkin bisa yang kita ajarkan ke para siswa. Tapi tidak kalah pentingnya juga di sini ada skill leadership Bapak Ibu. Boleh ke slide berikutnya. 170 juta pekerjaan akan tercipta. Tetapi 1090 juta pekerjaan yang hanya akan evolve in labor market dan 92 juta jobs akan di-displace. Kira-kira ada yang tahu apa pekerjaan yang akan dihilangkan? Pastinya kita semua sudah tahu juga ya. Nah, oleh karena itu kita harus equip our students with analytical thinking, again, digital skill, creative resilient. Dan kita harus mengintegrasi AI literasi, automation awareness, collaborative text tool into the curriculum. Jadi kita itu tidak bisa hanya berpaku pada kurikulum saat ini, di mana soft skill juga dibutuhkan oleh anak didik kita. Dan pastinya flexibility, leadership, ethical decision making to prepare our students for dynamic roles. Berikutnya. Oke, kembali lagi. 39% according to World Economic Forum, 39% of workers' core skill will change by 2030. Dan ini adalah skill yang dibutuhkan. Analytical thinking, top 3. Again, leadership is on the top 3. Sekarang sebagai seorang leader, yang patut kita pertimbangkan adalah apakah kita sudah memberdayai anak-anak kita dengan skill yang sudah ada di layar kita saat ini. Karena saya yakin pemimpin akan mengubah semua itu, karena pemimpin saat ini bukan pemimpin yang hanya mengolah, memanage sekolah, tapi justru bisa menjadi bagian dari transformasi pendidikan. Berikutnya, perbedaan core skill di 2025 dan 2030. Again, in 2025, leadership is on the top 3. 2030, 5 tahun kemudian, again, leadership
will be on the top 10. Pastinya AI is still on the top. So, Bapak Ibu, AI big data is going to change the world. So, we prepare. We couldn't change the world if we don't prepare. Sebagai pemimpin, boleh ke slide berikutnya? Ya. Jadi kalau misalnya kita kategorikan ya, teknologi skill, cognitive skill, self-efficacy, working with others, management skill, dan etik. Lifelong learning, one more time. Oke, ya. Saya di sini akan membahas 3 pilar kepemimpinan transformasional. Sebenarnya lebih banyak lagi pilar-pilar yang dibutuhkan, tapi hari ini saya membahas 3 saja. Pilar pertama adalah kepemimpinan yang visioner dan berani. Bapak Ibu, saya sebagai educators, I can say I'm educator, selalu memiliki waktu survei ke sekolah-sekolah biasanya, yang mungkin kadang-kadang tidak dilakukan oleh orang lain. So, I know every concern and every challenge that school face yang kadang-kadang susah diberikan solusinya. But as a leader today, I would like to hope that semua leader harus start with keberanian dulu untuk berubah. Karena biasanya anak didik ataupun guru, mereka itu sudah siap. Tetapi ketika melihat ke atas, leadernya yang ternyata masih maju, mundur, maju, mundur. Benar Bapak Ibu? Oke. Ya. Jadi kita tuh leader di mana kita mentranslasikan masa depan menjadi aksi hari ini Bapak Ibu. Dan kita harus berani menjadi first mover. First mover, you know what I mean. Oke, pilar kedua adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Pertama, we don't say human resources now, but we are saying human capital. Siapa human capital kita di sekolah Bapak Ibu? Ujung tombak sekolah, guru. Betul? Okay, interested. When I'm talking about teachers, okay, banyak juga saya temukan guru-guru yang mereka ingin maju, tetapi kadang-kadang tidak mendapatkan dukungan dari leadernya kembali. Jadi karena guru adalah ujung tombak, mereka harus didukung menjadi learning designer. Mereka adalah yang di mana mereka menjadi desainer pengalaman belajar, maka sebagai leader kita harus dukung mereka dengan pelatihan penguasaan, baik itu dari secara teknologi, pedagogi inovatif, dan literasi data. Kecuali ada pelatihan-pelatihan yang mungkin katanya kemarin saya beberapa minggu yang lalu juga mendengar pelatihan yang mengharuskan sidik jari saja gitu ya. Sidik jari kehadiran gitu. Nah we don't talk about that ya. Oke, yang kita bahas adalah benar-benar pelatihan yang dimana berfokus pada pengembangan kompetensi guru. Dan di MPM kami juga memberikan pelatihan, beberapa program pelatihan untuk guru. Dan pilar ketiga, kepemimpinan yang membangun ekosistem. Bapak Ibu, FOSI, when we talk about FOSI, apa yang harus kita harus ya memastikan sekolah tidak sekadar hanya mengejar kelulusan ujian. Apa FOSI yang harus kita ajarkan Bapak Ibu? Dari tadi pagi saya dengar terus kata-kata ini. Ada? Collaboration, critical thinking, communication, creativity. Yes, FOSI, important. Dan MPM kami bergerak mulai dari penguasaan bahasa Inggris Bapak Ibu. Dan kami akan terus berkembang untuk penguasaan digitalisasi juga
Bahkan mungkin hari ini I would like to introduce our new company untuk mendukung program digital di Medan Pustaka Mas. ESI seperti yang Bapak Ibu lihat di sana, ada EduTech Solutions Indonesia, itu menjadi bagian dari Medan Pustaka Mas untuk mendukung program digitalisasi di pendidikan. Okay, since I talk about a lot of leadership, I would like to share a little bit of information from Maxwell Leadership Indonesia. Bu Evi kebetulan hadir di sini bersama dengan saya. Kami ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu merasa di sekolah kita ingin menerapkan program leadership tetapi masih bingung apa yang harus kami ajarkan, apa yang harus kami terapkan di sekolah-sekolah sehingga anak-anak juga dibekali dengan leadership skill. Hari ini Bu Evi akan share, jadi Maxwell punya program yang program CSR, ya. Jadi saat ini John C. Maxwell, ya, di US, beliau mempercayakan Maxwell Leadership Indonesia untuk menjalankan program leadership ini ke sekolah-sekolah yang membutuhkan juga, tanpa biaya Bapak Ibu. Luar biasa, boleh tepuk tangannya untuk Maxwell Leadership Indonesia. Oke, nah jadi hari ini Bu Evi akan mengenalkan apa Maxwell dalam program Maxwell Youth ya. Jadi MPM karena kita juga punya visi yang sama bahwasanya kita itu siap untuk membekali skill-skill yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Mudah-mudahan program Maxwell Youth ini bisa diterima baik oleh sekolah Bapak Ibu nantinya dan feel free to talk to us. Bu Evi akan menyampaikan programnya seperti apa. Silakan Bu Evi. Terima kasih Bu Melvi. Aduh ini jam-jam rawan ya. 1 sampai 10 kita ada di level mana nih energi kita? 5, 9 dong. Door prize kan belum keluar ya Bapak Ibu ya. Oke. Thank you so much for the time for me. It's a privilege for me to be here. First of all, please allow me to speak in bahasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nama saya Evi. Professionally saya seorang executive leadership coach. Saya menolong banyak pemimpin di berbagai organisasi untuk mereka dapat memimpin dengan lebih berdampak. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu Maxwell Leadership Youth, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu semua mengingat kenapa kita ada di sini. Dan apa peran kita saat ini. Tadi Bu Melvi sudah menjelaskan dengan begitu baik ya, bahwa memberikan pengajaran nilai-nilai dan karakter bukan lagi suatu opsi, namun suatu hal yang esensi. Pertanyaannya, ya, apa peran dan kontribusi kita? Bapak Ibu, cita-cita Indonesia Emas 2045 memiliki visi yang sangat besar, yaitu menjadi negara Indonesia yang maju, adil dan makmur. Dengan target GDP 1,4 triliun, tahun lalu menjadi 9,8 triliun dalam waktu 20 tahun. Jika kita berbicara tentang negara yang adil dan makmur, berarti kita berbicara tentang tingkat kemiskinan 0% atau maksimal lebih rendah dari 1%. Untuk mencapai visi ini, kuncinya ada di tangan generasi muda kita. Setuju Bapak Ibu? Anak-anak kita yang ada di SMP lah, 20 tahun lagi, mereka yang akan menjalankan perekonomian bangsa. Pertanyaannya, pertama, akan menjadi generasi muda seperti apa mereka 20 tahun dari sekarang? Pertanyaan kedua, kita sebagai guru, orang tua, pemimpin sekolah, apa kontribusi yang kita bisa lakukan untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi pemimpin yang handal dan berkualitas. Saya yakin Bapak Ibu sekarang setuju dengan saya ya, kita hidup di dalam dunia era teknologi yang begitu cepat berubah. Ya, bahkan lebih cepat dari cara manusia berpikir, setuju? AI sangat cerdas. Hari ini paling tidak ada 3 jenis AI. Correct me if I'm wrong ya Pak Talim ya. Ada generative AI, ada
agentic AI, ada physical AI. Sampai-sampai kita bingung mana yang manusia, mana yang bukan. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Permasalahan utama kita pada saat ini bukan tentang akses informasi. Tetapi anak-anak kita dibanjiri dengan berbagai macam informasi dan berbagai macam pilihan yang membuat semua orang bingung. Mereka kebingungan bagaimana menentukan pilihan, bagaimana membuat keputusan yang benar. Tadi Bu Melvi sudah menjelaskan, ada banyak jenis pekerjaan yang akan tidak relevan lagi. 92 juta pekerjaan sudah tidak relevan, tetapi jangan khawatir, ada 170 juta pekerjaan baru yang bermunculan. Orang tua jadi bingung, pendidikan seperti apa yang saya harus berikan kepada anak-anak saya ya, supaya mereka bisa survive. AI semakin cerdas, tetapi justru memicu generasi muda untuk mengambil jalan pintas. Ini data yang saya ambil dari internet ya, 48% siswa menggunakan chat GPT saat ujian. Ini benar apa benar Bapak Ibu Guru? Benar. Bahkan Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan 87% anak sekolah sekarang menggunakan AI untuk mengerjakan PR. Ya, sosial media sudah akan menjadi sumber kecemasan dan depresi bagi generasi muda sekarang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih masalahnya? Tadi saya mendengarkan Pak Tarlim ya, jangan salahkan teknologi. Teknologi akan terus berkembang dengan pesat. Whether we like it or not, teknologi will always evolve. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana moral dan karakter kita sebagai manusia di dalam meregulasi dan menghadapi teknologi yang berkembang begitu cepat. Seperti Theodore Roosevelt mengatakan, untuk mengedukasi manusia hanya pada pikiran, tanpa mengedukasi moral, itu sama saja menciptakan bahaya pada masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan moral, pendidikan karakter menjadi suatu hal yang sangat-sangat kritikal untuk kita terapkan sejak anak-anak di bangku sekolah. Mengapa? Karena John C. Maxwell mengatakan, leadership is developed daily. Leadership bukan sesuatu yang instan, perlu dikerjakan dan diaplikasikan sehari-hari. Disinilah Bapak Ibu, kurikulum Maxwell Leadership Youth hadir. Bapak Ibu tahu John C. Maxwell? Ada yang tahu angkat tangan? Banyak yang nggak tahu ternyata ya. Dr. John C. Maxwell, beliau adalah seorang leadership guru. Beliau sudah menulis lebih dari 140 leadership books yang ditranslated di banyak bahasa dan tersebar di seluruh dunia. John C. Maxwell percaya, apa yang ada di dalam akan mempengaruhi seperti apa kita di luar. Oleh karena itu beliau menciptakan Maxwell Leadership Youth Curriculum dengan tujuan yang pertama, untuk membangun fondasi pemimpin yang kuat dari dalam. Mengapa? Tanpa leadership values yang kuat, generasi muda kita akan seperti bangunan yang dibangun di atas permukaan pasir. Akan cepat runtuh dan hancur ketika menghadapi hujan dan badai. Bapak Ibu, kita hidup penuh dengan pilihan bukan? Kita dihadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Hari ini kita bisa berada di sini karena pilihan yang kita ambil kemarin atau sebelumnya. Pilihan yang kita harus ambil hari ini akan mempengaruhi seperti apa hidup kita di masa depan. Hanya dengan good leadership values, kita akan bisa menolong generasi muda memiliki mental yang kokoh di dalam menghadapi tantangan hidup dan perubahan zaman. Ya, permasalahannya Bapak Ibu, bukan karena anak-anak kita kurang cerdas. Generasi muda adalah generasi yang sangat cerdas dan pintar dan cepat di dalam mendownload informasi. Namun permasalahannya mereka bingung di dalam mengambil keputusan. Mereka bingung dalam menentukan pilihan mana yang baik buat saya. Generasi muda kita adalah generasi yang melek teknologi. Tetapi permasalahannya mereka gampang down, mereka gampang depresi ketika menghadapi tantangan. Banyak klien saya di perusahaan mengatakan Gen Z rata-rata
Mereka hanya bertahan di satu posisi paling lama itu 1 tahun Bapak Ibu. Dan ketika mereka mendapat kritikan, feedback, besoknya langsung mutaber. Mundur tanpa berita. Oh, berarti masih ini ya, masih pada melek ya. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu punya anak-anak yang suka mutaber nggak? Mundur tanpa berita ketika ditegur. Ya. Generasi muda adalah generasi yang sangat cerdas. Mereka bisa mendapatkan friends ratusan di sosial media. Tetapi mereka berjuang, mereka tidak bisa membangun relasi yang sehat di dunia nyata. Inilah kenapa Bapak Ibu, leadership kurikulum Maxwell dibentuk. Tugas sekolah bukan saja untuk menciptakan anak-anak yang cerdas dan pintar secara akademis. Tetapi tugas sekolah dan pendidik menciptakan generasi pemimpin yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan masa depan. Ya. Dan Maxwell Leadership lahir bukan hanya memberikan knowledge, bukan hanya memberikan pengetahuan, tapi kita mau menciptakan generasi muda dengan berkarakter teguh, resilience, tangguh di dalam menghadapi badai kehidupan. Kurikulum Maxwell terbagi menjadi 3, saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini, tetapi kalau Bapak Ibu tertarik nanti kita bisa berdiskusi dengan Bu Melvi dan saya setelah acara ini. In summary, kita membagi menjadi 3 modul. I choose, I do, and I lead. Di mana anak-anak kita bukan saja kita kenalkan dengan values leadership apa yang baik, namun kita akan kaitkan kepada mereka dengan aksi-aksi yang mereka bisa lakukan setelah mereka mengetahui nilai-nilai tersebut. Dan untuk I lead, kita kenalkan mereka tentang apa sih sebenarnya pemimpin itu, motif yang pemimpin yang baik itu seperti apa, mental pemimpin yang baik itu seperti apa. Jadi pada akhir siklus dari modul ketiga, ketika anak-anak kita lulus dari SMA, mereka akan lebih siap masuk ke dalam jenjang akademis yang berikutnya dan mereka akan siap masuk ke dalam marketplace. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Pada akhirnya, di setiap perjalanan edukasi, pertanyaan yang kita tanyakan adalah bukan seberapa besar pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak kita, tetapi mau jadi seperti apa anak-anak kita di masa depan. Karena Bapak Ibu, knowledge dan pengetahuan, nilai-nilai akademis yang fantastis, mungkin akan mempersiapkan mereka pada karir yang cemerlang. Tetapi hanya good leadership values yang akan mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Bapak Ibu semua, para pemimpin-pemimpin education di tempat ini, ayo kita bergandengan tangan. Tidak hanya berlomba-lomba menciptakan lulusan-lulusan yang berprestasi, tapi mari kita berlomba-lomba menciptakan dan mempersiapkan generasi pemimpin masa depan yang mumpuni. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, thank you Bu Evi untuk pemaparan materi dari Maxwell Youth. Oke, Bapak Ibu 2 menit terakhir sebelum kita akhiri sesi dan ke sesi berikutnya, mungkin sama-sama kita tonton dulu video singkat kali ini. Sometimes in life we search for opportunities. Opportunities of life change. Moments of leadership aren't always met with a fanfare, a spectacle or pageantry. They're selfless, they're noble, they're inherent, instinctive. Authority doesn't always equate to leadership. A leader knows that teamwork is always better than going at it alone. Being reliable can carry more weight than any position or power. A leader goes the extra mile when you're tired and when it doesn't make sense to. But integrity is about doing the right thing when no one
is looking. Oke, terima kasih untuk video singkatnya. And kata John C. Maxwell, everything rise and fall on leadership. Komitmen kami dari Medan Pustaka Mas yang sudah berkontribusi di dunia pendidikan selama 18 tahun, bersama dengan perusahaan baru kami, EduTech Solutions Indonesia, tidak akan pernah lelah untuk terus mendukung solusi digitalisasi sesuai kebutuhan pendidikan. Kami akan selalu menjadi mitra strategis Bapak Ibu. Kami tidak hanya menyediakan materi, tetapi akan berkolaborasi yang berkelanjutan dan benar-benar menjawab kebutuhan untuk membangun sekolah yang future ready. Jadi Bapak Ibu pemimpin yang terhormat, perjalanan kita bukanlah lari sprint, tetapi maraton transformasi. Ini dimulai dari keputusan kepemimpinan kita hari ini. Mari kita komitmen bersama untuk tidak hanya menjadi manajer yang menjalankan operasional sekolah, tetapi menjadi visioner yang berani, pemberdaya bagi guru, dan arsitek dari ekosistem belajar yang relevan bagi masa depan. Sebelum saya mengakhiri sesi saya hari ini, ada satu quote lagi dari John C. Maxwell. People don't care what you know until they know how much you care. Terima kasih. Luar biasa. Itu tadi sesi yang sangat menginspirasi kita semua terkait peran leaders dalam membentuk future ready schools. Sekali lagi boleh kita berikan a big applause untuk Miss Melvi dan juga Miss Evi. Keren sekali, benar-benar sangat luar biasa. It's true, ladies and gentlemen, knowledge speak louder more than everything. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong, keren banget loh. Luar biasa. Dan kali ini kita akan memasuki untuk sesi panel diskusi yang kedua, tapi sebelumnya saya ingin mengajak seluruh tamu undangan, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita melihat video profile dari Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru. Ini dia. Cuplikan video profile dari Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru, dan kali ini senang sekali salah satu narasumber kita juga berasal dari sana, Managing Director of Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru. Please welcome for Mr. Christian Pramudana. Master of Education, Managing Director of Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru. Boleh kita beri tepuk tangannya, boleh silakan Bapak.
Dan juga narasumber kita dari Pearson Edexcel, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mr. Hari Elias. Dan kalau tadi sudah ada wanita cantik Miss Yohana, kali ini ada pria tampan sebagai moderator kita di sesi yang kedua. Pasti semuanya sudah kenal ya, sudah tahu. Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah untuk moderator kita, Mr. Derby. Halo, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Good afternoon everyone, thank you so much. Langsung silakan. Oke, silakan duduk Mr. Hari. How are you? I'm fine. Oke, thank you. Mr. Christian, ya dua figur luar biasa, boleh silakan mengambil posisi. Sepertinya, ya betul, sepertinya di sini, oke boleh Pak Chris di sini. Saya bisa di sini, nanti agak berdiri-berdiri ke sini, nanti juga mungkin ke audiens ya, oke. Gimana Bapak Ibu? Ganteng-ganteng kan kami bertiga. Karena ini udah siang ya, menjelang sore ini waktu-waktunya udah selesai makan, barusan dapat sesi pencerahan tentang be a leader di era yang tadi banyak AI-nya ya, banyak artificialnya. Sekarang kita mau langsung diskusi aja sama yang sudah menjalankan berbagai hal itu. Dari skop sebagai sekolah nasional dan dari skop sekolah yang menjalankan international curriculum or program. Apakah ini berbeda? Bagaimana menjalankannya? Apakah dengan dua karakter jenis sekolah seperti ini bisa membuat siswa kita ready? Karena yang harus future ready itu siapanya? Sekolahnya kah? Atau siswanya? Siswanya, right? Jadi yang mau kita bikin siap menghadapi era di mana perubahan itu sangat luar biasa ya, eksponensial banget. Apalagi sekarang dengan adanya AI dan teknologi di bidang edukasi, berubah semuanya. Membutuhkan leader yang punya visi, yang punya cara pandang melihat suatu tantangan saat ini yang mungkin orang-orang masih bilang, apaan sih? Emang kamu teknologi banget ya harus pakai ChatGPT untuk bikin laporan penilaian gitu ya. Atau misalnya ini kita mengandalkan ChatGPT untuk bikin RPP yang baru gitu kan. Karena saya pakai resources berbasis global standard tapi nggak ada RPP-nya, pakai ChatGPT aja gimana? Apakah beliau-beliau ini setuju? Dan apakah Bapak Ibu juga ada concern? Kita akan diskusi ya di sesi. Kita berikan lagi sekali tepuk tangan untuk Pak Christian dan Pak Harry ya. Dua-duanya punya style yang berbeda gitu ya. Karena saya pasti salah menyebutkan nama kan Pak. Yang benar adalah Harry Elias, right? Tapi orang Indonesia bilang Pak Harry Elias gitu. Both is okay kan Pak ya? Oh, both is okay. Kalau Pak Christian Pramudana, aku selalu sapa biasanya Pak Chris aja ya. Dua orang yang sangat humble tapi sangat berpengaruh di bidang edukasi, kita akan lihat ya. Kita akan ajak ngobrol-ngobrol. Dan karena ini sudah sore, saya harus berdiri biar tidak ngantuk ya. Biar Bapak Ibu juga tidak ngantuk gitu ya. Biarkanlah dua panelis kita yang akan merespon dan Bapak Ibu juga boleh menyampaikan pertanyaan. So, mari kita lihat backgroundnya. Gak usah jauh-jauh ya, future ready school. Sebenarnya yang harus disiapkan siswa dulu atau leadernya? Which one comes first? Leader or students that we need to prepare? Leader, makanya kita ada di sini ya. Ada yang jawab student? Boleh maju ke depan, kita masih ada 1, 2, 3 kursi kosong. Kita jadikan panelis dadakan. Ada? Nggak ada? Oke, leaders. Maka pertanyaan itu coba kita konfirmasikan dulu ke panelis. Kalau ada yang mau berdiskusi, boleh lambaikan tangan ke kamera, bukan berarti nyerah ya. Tapi biar kami tahu kami mau kirimkan mic-nya kemana gitu ya. Oke, let's answer these questions ya. Mana yang lebih dahulu harus kita perhatikan kalau kita bicara perubahan? Leader or student? Saya mau mulai dulu dari nah inilah cocoknya. Kalau cowok sama cowok di depan, perlukah kita sediakan sarung tinju? Kita mulai dengan Pak Harry Elias dulu untuk menjelaskan. Saya perkenalkan sekali lagi, boleh sambil memperkenalkan diri lebih detail ya sebelum nanti merespon pertanyaan itu. Dimulai dengan Pak Harry, please. Yes. Clearly it's the leaders. Harus the leaders. The school produces students. Students don't produce schools. We need to set the example. We need to set the ecosystem that allows the students to be produced the way we think should be produced and ready for the future. So at the end of the day, maaf ya saya akan coba, kalau saya bicara bahasa Indonesia pasti ini jadi
lucu. Nanti saya yang terjemahkan, it's okay. No problem. So you need the leaders first. You are the ones, we are the ones who need to be really clear about what we want for our students in the future. If we are clear, we will produce the kind of students that are ready for the future. Thank you. Thank you. Ya, sebelum kita ke direspon sama Pak Chris ya. Bapak Ibu tahu kenapa tadi Pak Harry Elias kayak berasa sepupunya Harry Potter yang ada di UK? Ada yang tahu? Gak ada tahu Pak, aku kasih tahu ya. Atau Bapak mau kasih tahu langsung? Jadi beliau ini adalah representatif dari Pearson EdXL yang ada di Indonesia. Beliau sebagai salah satu trainer, master trainer termasuk juga konsultan. Jadi yang berkaitan dengan program kualifikasi internasional dari Pearson yang bernama Pearson EdXL. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya, bukan cuma yang kita dengar di lapangan aja gitu. Ada kurikulum A, B, C, ada yang dari P. Namanya Pearson EdXL. Nah ini beliau adalah master trainernya dan sekolahnya sendiri dari Tamasek Bandung, right? Intercultural, Independent School. Tamasek Independent School Bandung, beliau sebagai academic coordinator. Iya. Academic Director ya, berarti ini leaders yang memang berubah ya. Jadi karena semuanya serba internasional makanya ngomongnya kayak Harry Potter. Gitu ya. Nah tapi kita juga mau dengar, kalau tadi ada sekolah internasional sudut pandangnya seperti itu. How about sekolah yang mungkin rata-rata kita relate banget nih. Kayak kita sekolah yang bukan sekolah berbasis internasional curriculum, or kita yang menjalankan mungkin kualifikasi internasional. Tapi apakah mungkin sekolah yang non-internasional juga bisa mencapai titik ready, future ready schools yang tadi kita bahas dari pagi? Mari kita berikan kesempatan buat Pak Kris. Silakan Pak Kris. Iya, selamat sore Bapak Ibu, Suster. Selamat sore Pak Kris. Salam kenal, saya Christian Pramudana dari Sekolah Dharma Yuda di Pekanbaru. Salam kenal ya. Saya hadir bersama tim saya, para Capsek. Boleh lah kita perkenalkan. Boleh berdiri ya, dari Bapak Ibu teman-teman dari Dharma Yuda. Monggo, di sini para Capsek hadir bersama Bapak. Capsek dan Wakasek juga. Thank you. Ya, sebagian hadir. Ya, kami jauh-jauh datang hanya untuk acara ini. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Memang pimpinan nggak boleh ditinggal lama. Ya. Jadi kalau datang bareng-bareng liburannya boleh lebih panjang. Oke. Kidding. Iya, jawabannya sih kurang lebih sama ya. Memang harus dari leaders dulu. Kita lihat banyak sekolah di mana siswanya itu merupakan bibit-bibit unggul, tapi kok nggak bisa eksis, kok gagal di satu bidang dan dua bidang. Kalau ditelusuri, ya biasanya dari leadersnya sih. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Dua jawaban yang sebenarnya mau menjawab bahwa ya ini mengenai mindset ya. Dari dua jenis karakter sekolah yang berbeda, kalau mindsetnya sama, we can do something bigger. Cuman sekarang saya mau pakai dari sudut pandang saya sebagai orang yang pertama kali pernah berkenalan dengan beliau berdua ini ya. As a Business Development Manager di PT Medan Pustaka Mas, kerjaan saya adalah bertemu orang-orang seperti beliau. Yang satu ngasih training, yang satu saya belajar apa yang terjadi di real life sebagai seorang leader di sekolah. Aku mau kasih bocoran. Pertama kali ketemu Pak Kris, saya menemukan seorang pimpinan yang ngomong ke saya gini, oh di saya mah sekolahnya biasa aja, orang ada di pelosok Indonesia bagian ujung, orang juga nggak tahu di Pekanbaru ada sekolah saya. Tapi kalau Bapak Ibu kepo, boleh kunjungin sekolahnya, paling deket nonton YouTube-nya, lihat seberapa kreatif anak-anak Dharma Yuda. Mereka sangat kreatif, mungkin itu tidak akan menggambarkan segalanya sampai Bapak Ibu ketemu di sekolahnya Pak Kris. Ini bukan berarti saya membuka pintu untuk studi banding langsung ya, tapi kalau mau pengen aku sangat merekomendasikan. Sama halnya dengan Pak Heri, kalau Pak Heri bukan ketika saya datang saya melihat sebagai leaders, tapi Pak Heri mengajarkan leadership kepada kami. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sebagai yang mana? Mengajarkan atau menginspirasi? Dua-duanya oke, tapi saya mau ngambil dari sudut pandang. Yang satu menginspirasi, yang satu juga memberikan pengajaran. Kita tipe leader yang seperti apa? Aku mau lempar ke floor dulu ya sebelum kita tanggapi. Mari kita mau dengar dulu. Tipe-tipe pemimpin yang ada di ruangan ini. Siapa yang pengen jadi seorang inspirator dan siapa yang pengen jadi seorang motivator? Boleh lambaikan tangan, saya butuh alasan karena mau saya bahas. Kalau enggak, selesailah diskusi panel kita, nggak ada lagi topik yang mau saya bahas. Jadi siapa yang mau jadi inspirator, siapa yang mau jadi motivator, atau saya
tipikal yang seperti ini karena kondisi lingkungan sekolah saya seperti ini. Ada masukan mungkin dari Bapak berdua ya. Saya katakanlah yang satu bisa memberikan inspirasi, yang satu bisa memberikan motivasi dan inspirasi juga. So both of them punya kelebihannya masing-masing. Yes, boleh dibantu teman-teman runners untuk mic-nya di bagian belakang kiri. Ya, tengah. Ya, terima kasih. Langsung di-mention dari sekolah mana ya, boleh sebutkan namanya juga dan boleh diarahkan pertanyaannya mau ditanyakan kepada siapa duluan. Dua-duanya juga oke. Silakan Bapak. Cek mic 1 2. Oke. Biasanya di bagian bawah tuh ada yang perlu dipencet sampai warnanya hijau alias on. Iya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Om Swastiastu. Salam budaya. Okay, first of all, I'd like to introduce myself. My name is Hendra Dinata. I'm from Al Hadiriyah Islamic School from Klender, Durian Sawit, East Jakarta. Yeah, it's really amazing meeting, I think. I'll talk with Mr. Harry or Om Harry. Om Harry. Good afternoon. Good afternoon. I talk Om Harry because I talked with him a few minutes ago. He was inspirative people, I think. You give me great motivation. And this is my first time come to, I think this is international and great meeting that I never got before. I want to be a motivator for education, especially for all students in every different level. But I have a question, big question, based on many explanation from the first till now. The problem is for the leader, I think, is the mentality and the government wisdom. This is the big problem, I think. Every system and management in every school, in every curriculum, it's okay. We talk about the leadership system, how to produce good leadership. But the problem here, how to make and produce good mentality for the student, for the Gen Z. Miss Melvin Stans have talked to me, Muntaber. This is the big problem, I think, because the mentality of the Gen Z. How to solve the problem? I need you to give motivation for us to solve the problem. Salaman dulu ya. Okay. Mumpung. Could you give motivation or information on the answer in order maybe all of you know how to solve the big problem? The first mentality for the next generation, Gen Z or Gen anything, and the government wisdom. The problem of education in Indonesia because of the produce of politic meeting, I think. Oh, wow, oke. Jangan sampai di jurang. Thank you for the time here. Ya, terima kasih. Nice to meet you. Ya, terima kasih. Ini akan langsung direspon sama Mr. Elias ya. Jadi sebelum direspon, aku mau kasih statement dulu. Tolong Bapak jawab yes or no ya. Sebagai seorang leaders, Bapak menjadi leaders karena memang Bapak siap menghadapi masalah. Yes or no? Oke, yes jawabannya. Silakan Pak Heri. Ibu-ibu, bapak-bapak, izinkan saya berdiri. Boleh. Sebagai guru susah untuk bicara sambil duduk kan? Betul. Correct? The problem in Indonesia, masalah di Indonesia adalah budaya. It's the budaya, our budaya. It's not right or wrong. It's just the Indonesian budaya. And which Indonesian budaya are we talking about? Two things. The first is the being afraid to fight against your boss. The avoidance of conflict. Ini artinya in Indonesian we call what? Tak enak. Tak enak, budaya tak enak. And this stops innovation. Now a very famous sociologist, his name is Gerd Hofstede. You can Google him later. He did studies and he found that Indonesians ada masalah PDI, power
distance index yang tinggi sekali. Artinya, when you are the bawahan and you have a boss, your boss is always right. Yang setuju boleh tepuk tangan. Right? Terima kasih. So on one hand, di satu sisi, your boss is always right. Tapi di sisi lain, they are telling you, be innovative, coba yang baru. And then when you make a mistake, aduh, kenapa kamu begitu, Bu? Itu bukan yang saya mau. Right? And then the cycle feeds on itself. So what do we need to do? Apa yang kita harus melakukan untuk mengatasi masalah ini? We have to have mekanisme di mana inovasi is allowed, diizinkan untuk flourish dan mengembang. Is that the right word? Mengembangkan. Thank you very much, Pak. Saya juga belajar tiap hari bahasa Indonesia. How do we do this? Nomor satu, make sure if you want innovation, make sure that the yayasan is involved. Let me explain. Banyak sekali, oh mau inovasi ini, mau inovasi itu. And then they put one senior teacher in charge. Senior teacher is senior, tapi bisa buat apa? Tanpa duit, tanpa resources, tapi mau mencapai ini. No, someone from the yayasan, satu orang dari yayasan harus jadi the chief innovation officer. Okay? I don't only work in Temasek, Pak. I actually have 13 schools. Yes, Okay, 13 schools. 13 schools. Okay? And every time, tiap kali saya mau inovasi, I make somebody from the yayasan in charge. Project ini kamu ya yang jaga. Why? Karena itu menandakan ke semua komunitas kita, ini adalah something we want to spend money on, something we consider important. Okay? Second, you make sure you don't try to do too much. Terlalu banyak. Angan-angannya wah sampai langit ya. Not every innovation, bukan setiap inovasi harus disruptive. Sometimes you can have small innovations. So if you are a school, kalau kita ada sekolah yang mau coba inovasi dulu, do something small. Learn from the mistakes, practice innovation, and then keep it in a cycle. And then you go for more bigger inovasi, lebih banyak, lebih tinggi, and then you try to make your innovation bigger. That is the way, itu caranya untuk mengatasi masalah kebudayaan orang Indonesia. The PDI is too high. Kita semua takut sama atasan. We've got to get over that. Thank you very much. Thank you Pak Back to Heri. Pak. Ya, semoga bisa menjawab ya. Dan nggak masalah loh bikin salah, betul ya? Setuju? Yang setuju boleh tepuk tangan lagi ya. Nggak masalah loh bikin salah gitu. Mari kita berbuat salah bareng-bareng. Enggak gitu ya konsepnya, enggak. Jadi tadi kan sudah dijawab dengan sangat teknis ya, bahkan sudah bilang melibatkan yayasan. Wih, ini udah teknis banget, setuju. Biar itu terkontrol dan kalau salah jangan diomelin salah ya Pak ya. Harusnya oke bagus salah gitu. Gimana Pak? Maksudnya belajar dari kesalahan. Oke, tapi saya mau ke Pak Kris juga. Jadi salah satu ciri khas dari sekolah Dharma Yuda yang saya pernah saksikan secara langsung ya, bahwa anak-anak itu sangat kreatif. Aku masih bingung gimana caranya bikin anak-anak happy dan mereka itu bisa berprestasi di berbagai bidang keahlian. Sampai akhirnya itu juga akan berdampak ke akademik. Apakah itu benar? Kita coba konfirmasi. Mungkin mau dikaitkan dengan statement Pak Hari. Bagaimana nih memunculkan cara konkret nih untuk mewujudkan yang tadi itu. Mau diajarkan leadership ke anak-anak tapi anak-anaknya ya agak susah kan dengan berbagai inovasi. Silakan Pak Kris. Iya, saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Hari tadi. Itu persis yang kami terapkan di sekolah. Nah, saya mungkin bisa tambahkan bahwa
kita juga harus selalu memberi ruang untuk anak berkembang. Ketika anak diberi ruang, diberi fasilitas, ya saya yakin mereka akan bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh secara fisik, tapi juga mindset dan kreativitasnya. Kami di daerah sering diasumsikan sebagai daerah yang serba terbatas, serba tertinggal, teknologi terbatas dan sebagainya. Sehingga banyak anak-anak tidak berani bermimpi tinggi. Jadi mindsetnya adalah ketika mau kuliah, mereka paling jauh ya Singapura, paling jauh Malaysia gitu. Mereka nggak berani bermimpi lebih tinggi lagi. Contoh ke Harvard atau kemanapun ya Ivy School lah. Ya, jadi seperti itu. Tapi ketika sekolah memberikan wadah, memberikan motivasi, dorongan untuk mereka bertumbuh dan berkembang dengan spirit percaya diri yang tinggi, itu pelan-pelan itu akan tercapai kok. Karena lingkungan itu membentuk mindset dan karakter anak-anak. Kami sudah buktikan, Dharma Yuda sudah berdiri 20 tahun, dan untuk sekian tahun terakhir kami berhasil mengirimkan anak ke berbagai kampus top. Bahkan tahun ini satu anak sudah berhasil tembus MIT dengan full scholarship. 22. Kita boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Tahun ini 20, ini contoh ya, 22 ke NUS, 24 ke NTU, dan berbagai kampus-kampus yang lainnya. Itu sumbernya dari mana? Apakah melulu hasil bimbel dan tes? Ya tidak. Tapi berdasarkan binaan dari sejak kecil, bahkan sejak dari bangku TK. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan dong buat respon keduanya ya. Ini luar biasa karena ini hal praktis ya. Kalau aku tangkap dari statement praktis yang terakhir adalah memberikan wadah. Ini yang susah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena wadahnya nggak ada atau kecil, right? Atau diumpetin wadahnya. Ya jadi mungkin ini sesuatu yang leaders harus pikirkan. When we say wadah, wadahnya seperti apa? Apakah semua anak yang suka bola voli, bola basket, pingpong, bulu tangkis, ya kan, anggar, sepak takraw, lama-lama sekolahnya ada olimpiadenya sendiri. Tapi yang lucu, aku pernah melihat ini di Dharma Yuda. Apa aja yang menjadi mungkin minat bakat anak itu dikembangkan dari situ untuk proses pencapaian akademiknya. Dan ternyata memang semua orang nggak semuanya jago dan harus bisa jago di sains dan matematik. Tapi mereka bisa mengembangkan minat bakat mereka yang akhirnya bisa dikuatkan dengan akademik yang supporting pada saat mereka mau melanjutkan ke jenjang akademik yang lebih tinggi di perkuliahan misalnya. Ya, contoh tambahan. Yes, boleh silakan Pak Kris. Kami di setiap unit itu masing-masing memiliki lebih dari 25 ekstrakurikuler yang betul-betul dikembangkan dengan serius gitu, oleh guru-guru kita juga. Dan dari situ anak-anak mampu gitu loh, berkreasi, berlatih, dan membentuk karakter mereka, daya juang yang tinggi, kerjasama, dan lain-lainnya gitu. Dan dari situlah mereka berhasil tembus ke berbagai event-event yang ada. Mau di paduan suara, mau di olahraga, mau di akademis, dan sebagainya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya tadi Bapak mengatakan, apakah mentalitas Gen Z selalu ya dicap negatif? Ya tidak, tergantung bagaimana kita memupuk dan membentuknya. Ya, gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi kita juga nggak boleh menganggap ini sebenarnya tantangan kan ya, sesuatu yang belum biasa kita lakukan tapi ternyata ada yang sukses. Ini pilihan buat para leaders karena leader itu selalu diperhadapkan dengan mengambil pilihan which one is better or good for me, for my institutions. Jadi kalau ada contoh-contoh seperti ini, coba kita kepoin. Gimana cara running 25 ekstrakurikuler dalam 1 tahun akademik belajar gitu. Apakah itu mungkin? Dan apakah itu berhasil? Sudah ada 1 orang anak ke MIT ya. Di sini ada yang meluluskan anaknya ke MIT? MIT itu kita harus samakan persepsi dulu nggak nih? Jadi biar nggak ada, oh MIT yang di Depok kanan ya, bukan yang itu, bukan. Oke, saya mau lanjut lagi ke floor ya. Tadi sudah kita dengarkan, mungkin ada terbersit harap atau pemikiran untuk mendalami gimana caranya. Apakah mungkin di era sekarang ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan statement berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri dan Pak Kris tadi. Ya silakan sir, tolong dibantu teman-teman runner untuk mic-nya. Pastikan sudah nyala ya, jadi biar nggak usah cek mic lagi kita, thank you. Ya, boleh disampaikan nama dan dari sekolah mana, mau bertanya ke siapa, silakan. Oke, bismillah. Terima kasih banyak moderator sudah memberikan waktunya.
Saya mau bertanya ke Mr. Harry Elias. Yes, Menarik please. karena itu ya, posisi leader itu selalu ada leader lagi. Di atas langit masih ada langit gitu ya. Yang jadi masalah adalah leader yang ada di posisi sandwich. Ya, Dua-duanya harus happy ya Pak? Iya, we Oke. need to guide yang di bawah tapi juga kita harus mengikuti apa arahan yang di atas. Gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa meyakinkan apa yang ada di atas untuk bisa mengguiding yang ada di bawah. Karena terkadang permasalahan utamanya adalah kita tidak se-powerful itu dalam mengambil keputusan gitu ya. Tapi kita harus juga segera mengambil tindakan di bawah. Nah itu. Kita mengetahui bahwa tadi yang disampaikan Mr. Harry betul banget bahwa kita harus mengajukan sesuatu ke atas. Nah, kita mengajukan tapi juga kadang kita dilempar untuk mendesain lagi apa yang mereka harapkan. Jadi kembali lagi ke kita. Sedangkan itu butuh waktu proses dan lama, sedangkan kita juga ada pekerjaan yang lain. Nah ini cukup jadi permasalahan yang rumit. Oke. Itu mungkin yang pertama, yang kedua. Oh, ada dua, oke, baik. Enggak, yang kedua ini saya ingat banget tadi yang waktu di panel discussion pertama. Ibu dari Kalimantan ya ingin coba sharing, saya mau coba bantu ikut sharing terkait dengan bagaimana meng-guide parents gitu, di mana keterbatasan dari segala satunya dan kebutuhan kontribusi orang tua. Sebetulnya untuk kontribusi orang tua sangat besar sekali kemungkinan untuk orang tua diajak ikut kegiatan di sekolah gitu ya, ajak kumpul, ikut belajar bareng, dan sebetulnya orang tua kurang lebih mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan di rumah. Better Oke. sih untuk di sekolahnya dilakukan adanya tools yang membantu pembelajaran di rumah. Itu akan sangat bantu sekali. Itu sih. untuk Alright, sharingnya. thank you so much Terima kasih, Pak. Dan ternyata saya barusan mendapat kode dari teman-teman 5 menit lagi sesi kita ternyata ya. Cepat banget ya, nggak berasa loh. Belum nunjukin slide itu udah mau selesai loh Pak. Gak apa-apa, ini teaser untuk berikutnya request lagi. Tapi kita coba respon dulu Pak ya. Coba dijawab atau diberikan masukan apa yang sudah menjadi concern. Terima kasih. Pak, simple solution. Communication. Oke. Be very clear dengan jelas what is your area that you can decide. And then write it down in your board meetings. Then when your boss says, kenapa kamu buat begitu? Ini kan sudah ditulis, saya bisa buat keputusan ini. Jadi ini keputusan saya karena A, B, C, D. That is the answer. It's communication. Being very clear dengan jelas. Because you as a principal have the worst job. You have to make the yayasan happy and you have to keep your teachers happy. So my principal is very smart. Pintar sekali. One of my principals, pintar. Dia always repeat at the academic board meeting. Nanti dia bilang, Mr. Harry, benar ya saya bisa begini, begini ya. Tidak ada interference ya dari ini ya. Ya uangnya sudah di earpack ya. Ini my maximum to spend ya, bisa ya. You always repeat it to me. So learn from my principal. Jadi I cannot get angry karena saya yang sudah approve. When you get the clear approval, go ahead, spend the school's money. Because it's been approved. Oke, kita berikan tepuk tangan. Pak Kris silakan ditambahkan. Kita tinggal punya sekitar 3-4 menit nih. Silakan Pak Kris. Iya, saya juga pimpinan di sekolah. Saya juga sering mendapatkan penolakan, Pak. Jadi jangan pernah takut katakan no ketika Anda merasa ini tugas job saya udah berlebihan gitu loh. Ya kan? Karena kalau kita burn out, dampaknya kan ke keberhasilan sekolah di masa depan gitu. Jadi jangan pernah katakan no. Kalau saya pimpinan yang juga menghargai pendapat seperti itu. Terima kasih. Berikan tepuk tangan lagi buat Pak Kris ya. Saya boleh tambahin gak Pak? Sebagai bukan pimpinan, saya yang request nih Pak. Saya mau tambahkan gini Pak. Kalau saya request sesuatu ke Ibu Melvi sebagai pimpinan saya dan di approve, itu jurusnya saya bagi-bagi nih. Pertama kalinya dalam hidup saya sharing di depan semua orang strategi saya. Ini nggak ada, kita belum ada janjian ya Bu Melvi ya, tapi saya mau bagi jurusnya. Pertama adalah based on data. Kita harus punya track record terhadap segala sesuatu, siapkan, analisa, bikin reason yang tadi, reasoningnya harus jelas, kenapa kita harus mengusulkan ini, kenapa kita harus meng-cut ini, dan kenapa ini menjadi prioritas, dan kenapa ini enggak. Sehingga bos saya udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Oke, that's make sense. Go ahead. Itu jurus dari saya. Terima kasih banyak. Ini mungkin cuman sedikit sesi aja buat kita semua. Tapi ya dari sini kita bisa boleh memikirkan dan silakan boleh mengontak beliau-beliau ini untuk boleh bersilaturahmi lebih
detail ya kalau mau ada sesi-sesi khusus. Berapa Pak? 850 juta per sesi ya? Oh enggak, enggak bercanda. Jadi kalau misalnya mau diskusi sama beliau, saya rasa beliau-beliau ini dengan senang hati mau berbagi gitu ya. Karena leaders itu salah satu kunci ya, yang bisa membuat kita menjadi leaders pembeda adalah leaders yang tidak pelit berbagi informasi, kesuksesan. Semakin kita memberikan dampak, maka leadership itu akan makin kuat di kita dan akhirnya akan berdampak juga yang ada di sekeliling kita yang terdekat, misalnya di sekolah kita. Mungkin itu dari saya atas perhatian dan segala feedback ya, dan saya yakin masih banyak yang mau tanya, teman, waktunya udah habis. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kita semua. Buat Pak Heri, thank you so much. Buat Pak Kris, terima kasih. Buat semuanya, kita boleh berikan tepuk tangan. Thank you. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke MC. Thank you Pak Kris, thank you Pak Heri. Thank you so much Pak Derby. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kris dan juga Bapak Hari yang tadi sudah menyampaikan terkait educational leadership in schools. Untuk itu kami persilakan kembali our CEO and founder Medan Pustaka Mas untuk memberikan plakat kepada narasumber kita dan sekaligus foto bersama. Bapak silakan boleh di tengah. Iya. Betul sekali. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong untuk narasumber kita yang keren banget, humble. Yes, kita abadikan dulu momen spesial dengan foto bersama. Baik, setelah kepada Bapak Hari Elias, kali ini Ibu Melvi akan memberikan kepada Bapak Christian Pramudana. Baik, kalau begitu foto bareng-bareng boleh izin Bapak Ibu? Iya. Yes, oke. Boleh kita minta aplausnya dong? Terima kasih. Yes. Baik. Terima kasih untuk narasumber dan juga moderator dan juga Ibu Melvi, kami persilakan untuk boleh kembali. Dan kali ini sebelum kita akan berpindah ke acara selanjutnya yaitu Muri Record Breaking Award Winning Ceremony, kita akan terlebih dahulu akan sama-sama mendengarkan kata sambutan oleh Wakil Direktur Muri Bapak Osmar Semesta Susil MIB. Kepada Bapak kami persilahkan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Osmar Semesta Susil MIB. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan seluruh hadirin yang saya hormati. Rekor yang akan kita serahkan bukan hanya sekedar angka, melainkan bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di yang diikuti oleh 11.810 pelajar dari 20 kota di Indonesia.
Medan Pustaka Mas telah berhasil mencatatkan sebuah sejarah baru dalam dunia pendidikan tanah air. Bahasa Inggris adalah bahasa global yang membuka jendela dunia. Kemampuan berbahasa Inggris bukan hanya soal komunikasi, melainkan juga tentang kolaborasi, memperluas wawasan, mempererat kolaborasi, serta mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di panggung internasional. Capaian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia mampu beradaptasi dengan teknologi, serta menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai daerah secara serentak dan masif. Ini adalah sebuah inovasi, sekaligus komitmen nyata untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Hadirin sekalian, ada sebuah kutipan dari Malcolm X yang sangat relevan dengan momentum ini. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Pendidikan adalah pasport menuju masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya pada hari ini. Hari ini kita melihat paspor itu sekarang dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pendidikan bahasa, kita sedang menyiapkan anak-anak bangsa untuk menjadi agen perubahan yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Atas pencapaian ini, dengan penuh kebanggaan, saya akan menyerahkan piagam penghargaan rekor muri kepada Medan Pustaka Mas atas keberhasilan mencatat rekor tes bahasa Inggris secara daring oleh pelajar terbanyak. Pencapaian ini saya yakin tidak berhenti sampai di sini, melainkan menjadi inspirasi dan dorongan bagi kita semua untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Terima kasih dan sekali lagi selamat atas pencapaian luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Osmar Semesta Susil MIB, ini saatnya penyerahan untuk rekor muri kepada Medan Pustaka Mas. Untuk itu kami persilakan Ibu Melvitan dan juga tim untuk menerima plakat bersama-sama dengan kita on the stage. Kami persilakan. Ya, tim Medan Pustaka Mas kami persilakan untuk boleh bergabung untuk penerimaan plakat dan kita foto bersama. Kami persilakan, boleh tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Untuk pencapaian rekor muri. Yes. Plakatnya sudah diserahkan oleh Bapak Osmar Semesta Susil MIB kepada Ibu Melvitan. Oke, kalau gitu kita foto bersama dahulu dong. Kita selebrasi. Iya. Sekaligus medalinya juga akan dikalungkan. Ready? Boleh kita berikan tepuk tangannya dong. Woo! Iya, mohon maaf kesalahan bukan pada teknis pesawat televisi Anda ya. Tapi tim kita memang mungkin agak sedikit lebih humble. Nah,
Ya, tidak ada kata yang terlambat untuk konfeti dong. Sama halnya seperti belajar, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Begitu juga dengan konfeti, selamat Medan Pustaka Mas. Alright, silakan diabadikan momen yang spesial dengan foto bersama terlebih dahulu. Yes, oke. Oke, saya minta fotonya yang formal dulu ya, yang cakep, yang oke, yang gagah, yang cantik. 3, yang rapi dong, senyum dong ya. Yang minus matanya atau kepalanya, taruh di sini dong kacamata, masa di sini. Oke, ya blocking boleh di bawah ya. Ya, oke silakan. Ya. Yang cantik-cantik jangan di belakang, tolong di depan biar kelihatan kamera ya. Sayang kecantikannya di belakang. Oke, semuanya cantik kok, semuanya cakep ya. Oke. Sudah, gayanya yang formal pose dulu, yang normal pose. In 3, 2. Ya, hebat banget nih fotografer ya. Perfeksionis banget nih, salut deh. 3, 2, 1. Smile, you're not in candid camera, it's okay. Oke, sudah ini normal pose. Sekarang yang fun pose ya. Yang fun, gak usah no jaim-jaim klub, oke? Mau sarangnya mau apa bebas. Ya, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi dapat fotografer? Mau? Oke, 3, 2, 1, fun pose. Boleh tepuk tangan dong untuk Medan Pustaka Mas. Iya, iya. Oke. Kalau gitu kami minta kesediaan untuk Ibu Melvi dan juga Bapak Osmar untuk tetap standby. Oke, kami mengundang juga untuk tim Pearson untuk boleh bergabung. We would like to ask you invite to join with us on the stage to make a photo station. Ya. Piagamnya tadi mana? Boleh Medan Pustaka Mas jangan langsung pulang bawa ke kantor. Foto dulu dong, say. Kumaha eta. Yuk sini. Yuk Kadio, yang mana megang piagam tadi? Kita foto dulu dong. Ya. Kita foto dulu ya. Aduh, jangan bawa ke kantor dulu, foto dulu Derry. Yuk, silakan yuk. Oke, kita foto dulu ya dengan tim dari Pearson dan nanti kita juga akan minta kesediaan Bapak Wakil Direktur Muri, Bapak Osmar dan juga tim Pearson beserta dengan Ibu Melvi untuk tetap standby di atas karena kita akan kembali memberikan penghargaan untuk setiap yayasan ya. Oke. Alright, boleh tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu. Luar biasa sampai dengan jam segini kalau kata orang mah di jam-jam rawan ya. Dimana kalau misalnya logistiknya sudah terisi, logikanya udah berjalan katanya gulanya naik bakalan ngantuk. Enggak, itu semuanya hanyalah fiktif belaka. Semuanya masih cun terus, masih semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Anda luar biasa. Kali ini kita akan menyerahkan penghargaan pertama. Untuk itu kami akan mengundang untuk maju ke atas panggung untuk yayasan dengan jumlah partisipan terbanyak dengan jumlah 1.269 siswa diberikan kepada Yayasan IHBS. Kami persilakan untuk perwakilannya. Ya, boleh 1 orang, boleh 2 orang, monggo nggak apa-apa. Yuk, silakan. Berikutnya dengan total 957 peserta. Penghargaan diberikan kepada Yayasan Al-Madinah. Yes, come on. Dan berikutnya dengan total 631 peserta. Please give it up for Yayasan Nasional KPS. Yuk silakan, boleh naik ke atas panggung. Untuk perwakilan dari nama-nama yang tadi sudah kita sebutkan, Yayasan IHBS, Yayasan Al-Madinah, dan Yayasan Nasional KPS untuk boleh naik dan juga kami minta kesediaan perwakilan dari Epson untuk boleh naik untuk menyerahkan juga secara simbolik hadiah kepada pemenang.
Yes. Baik, kami mengundang untuk bersama-sama dari Yayasan IHBS, Yayasan Al-Madinah dan juga Yayasan Nasional KPS untuk kita foto bersama terlebih dahulu sebelum kita akan ke penyerahan yang berikutnya ya. Penghargaan yang berikutnya. Baik, kita boleh tepuk tangan dong. Yes, oke. Terima kasih. Untuk perwakilan dari Pearson dan juga Ibu Melvi, kami mohon izin untuk boleh standby dulu di atas ya. Berikutnya, untuk sekolah dengan jumlah partisipan terbanyak berdasarkan masing-masing unit. Dengan jumlah 1.177 partisipan. Kita beri tepuk tangan untuk SMA Metodis 2 yang diwakili oleh Ibu Nora. Kami persilakan untuk boleh join with us on the stage. Selanjutnya dengan jumlah partisipan sebanyak 813 siswa. Kita beri tepuk tangan untuk SMP YPPSB. Yayasan Pendidikan Prima Swarga Barat. Kami persilahkan. Selanjutnya dengan jumlah 763 dari SMA Al-Islam Surakarta. Ya, kami persilakan untuk memberikan penghargaan simbolik dan juga hadiah dari Epson. Dan juga uang tunai dari Medan Pustaka Mas. Baik, sudah ada ketiga-tiganya. Boleh bareng-bareng kita foto, jangan langsung turun dong. Langsung mau pulang kampung aja. Gotiau cair lumayan, bisa beli oleh-oleh. Ya, gotiau cair ya, ntar jajan satu sekolah. Iya. Oke, setelah satu-satu nanti kita foto bareng bertiga ya. Oke. Iya. Baik, kalau begitu foto bareng semuanya boleh? Yuk, foto bareng dari perwakilan Pearson, Medan Pustaka Mas dan juga Epson. Iya, silakan. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangannya dulu dong. Selain dapat uang tunai, dapat juga nih hadiah dari Epson. Oke, dikasih lihat dong. Dikasih lihat hadiahnya di kamera, foto yang cakep, yang cantik. Cakep. Oke, terima kasih untuk sekolah yang sudah menang, silakan boleh kembali. Selanjutnya kami juga ingin mengundang perwakilan dari sekolah SDS Global Mandiri, SD Abdi Siswa Bintaro, SDS IT Samba Taruma, Sekolah Dharma Karya UT, Yayasan Adhikara Niat, Sekolah Regina Pacis Jakarta, SD Nabawi Islamic School, Yayasan Pancadharma, Sekolah Don Bosco, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru, Sekolah Nasional KPS, Sekolah Paramaun Palembang, Sekolah Al-Islam Surakarta, Sekolah Batari Medan, dan juga Yayasan Pendidikan Prima Swarga Bara, Sangatta, Kalimantan Timur. Kami persilakan untuk setiap perwakilan. Ya, setiap perwakilan boleh dibawa aja kayaknya. Iya, ambil tempat di bawah. Mungkin para leader, sponsorship.
Yuk, untuk nama-nama yang sudah dipanggilkan, boleh langsung bersama-sama ke depan. Ya, Ibu, silakan. Sudah dipanggil tadi, Bu? Iya, ke situ, Ibu. Maju. Baik, ada SDS Global Mandiri, SD Abdi Siswa Bintaro, SDS IT Samba Taruma, Sekolah Dharma Karya UT, Yayasan Adikaraniat, Sekolah Regina Pacis Jakarta, SD Nabawi Islamic School, Yayasan Pancadharma Sekolah Don Bosco, Sekolah Islam Terpadu Al-Madinah, Sekolah Terpadu Putra 1, Sekolah Dharma Yuda Pekanbaru, Sekolah Nasional KPS, Sekolah Paramaun Palembang, Sekolah Al-Islam Surakarta, Sekolah Batari Medan, dan Yayasan Pendidikan Prima Swargabara Sangatta Kalimantan Timur. Untuk masing-masing mendapatkan plakat yang diserahkan oleh tim dari Pearson dan juga CEO ataupun founder dari Medan Pustaka Mas. Dan bersiap-siap sesaat lagi Bapak Ibu akan ada door prize dari Epson. Siapakah yang akan membawa pulang satu buah printer L121? Jangan kemana-mana, nanti dari Epson akan kasih tahu ya. Akan memberikan langsung satu buah Epson printer L121. Untuk Anda tadi yang sudah mengisi form feedback di booth Epson. Yes ya. Jadi kita akan undi door prize setelah yang satu ini. Setelah penyerahan plakat kepada setiap perwakilan dari sekolah yang hadir dalam acara School Leader Gathering 2025 Empowering Future Ready Schools. Dan jangan lupa juga kami informasikan kepada Bapak Ibu yang tadi mungkin sudah ada visit booth, yang sudah collect all of the stamp ya di setiap booth. Nah jangan lupa disimpan, itu nanti akan diakumulasikan di kota-kota berikutnya sampai di akhir roadshow acara School Leader Gathering 2025 di akhir November. Kita akan undi grand prize di mana salah satu hadiahnya adalah emas antam. Bersiap-siap siapa yang akan beruntung. Jangan lupa pada saat nanti Anda juga sebelum meninggalkan tempat ini, oh tadi saya belum kunjungi booth yang ini, booth yang ini. Nah silakan kunjungi boothnya, jangan lupa collect the stamp ya. Setelah Anda kunjungi booth, Anda mendapatkan stamp, nantinya akan kita undi di akhir acara roadshow kita di bulan November 2025. Di mana hadiah grand prize-nya salah satunya adalah emas antam. Baik, sudah? Yes. Oke, Ibu dari mana? Sekolah? KPS, iya. Ya, deket aja Ibu, jangan jauh-jauh. Dari KPS, Ibu dari Dharma Karya UT standby. Dharma Karya UT. Ya, silakan yang satu lagi. Yayasan Pancadharma. Ready? Yayasan Pancadharma. Ya, habis ini Ibu, silakan. Standby di sini. Yuk. Ibu mau kemana Bu? Oh, ya Allah. Kirain mau pulang Bu. Oke. Ya, jadi biar tidak berlama-lama ya. Yang lain udah gak sabar mau dapat printer nih. Oke, tadi dari Dharma Karya UT, standby Dharma Karya UT. Selanjutnya standby Yayasan Pancadharma, standby Yayasan Pancadharma. Berikutnya Yayasan Pancadharma, standby.
Berikutnya setelah Yayasan Pancadharma Al-Islam. Oke, next silakan Ibu. Yuk. Oh, oke. Iya. Oke, ready dulu di samping, jangan kemana-mana, kita akan foto bersama nanti ya. Ya, silakan dibuka plakatnya Pak, jangan ditutup dong Pak. Yuk, silakan Ibu. Siapa? Al-Islam. Pancadharma UT. Ya, tolong didengar langsung diambil ya. Yuk. Berikutnya ada lagi? Sudah? Ibu sudah? Oke, Ibu kenapa di situ? Di sini aja kalau sudah Ibu. Ayo. Yuk. Oke. Di sini Bu, kasih space dulu untuk Ibu ini nanti akan diserahkan berikutnya. Ada? Silakan. Ya, mungkin masih dicetak Bu. Besok kita ambil, kita serahkan ke sekolah gimana? Enggak dong Bu, bercanda. Ya, benar Bu. Kalau begitu saya minta maaf dulu Bu mewakili, besok dicetak, besok dikirim ke sekolah. Udah ada Bu, bercanda. Oke, secara simbolis dulu ya Ibu ya. Ya. Oke. Kalau gitu kita simbolis aja dulu diserahkan ya. Nanti ya ke sana Bu. Masa di sini Bu? Tuh di sana. Ya foto dulu. Bapak Ibu boleh tepuk tangannya dong. Alright. Iya. Nah, saya minta izin dulu ya Bapak Ibu yang sudah menerima plakat. Ya. IHBS ada? Ya, Bapak kenapa duduk Pak? Pak, kenapa duduk Pak? Pak berantem yuk. Iya, udah dipanggil udah. Pak di sini Pak. Astaga. Nah di situ ya. Foto dulu, nanti Bapak kita serahkan ya. Oke. Aduh, kalau itu mas saya mau Pak. Kode ya Pak ya, hashtag kode ya. Aduh, ya benar. Kalau itu semua juga mau ya Pak ya. Ya silakan Pak. Oke. Jangan beranjak Bapak Ibu yang sudah mendapatkan plakat, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Sebelum kita akan announce siapa yang mendapatkan printer L121 dari Epson. Yang tadi sudah mengisi form feedback di boothnya Epson. Ya. Alright. We have a moment a little bit for a photo session. Boleh tunjukin plakatnya Bapak Ibu. Gimana fotografer? Oke, blockingannya atau mau ada yang di atas? Hah? Di atas, mau lantai berapa? 3 apa 4? Izin Bapak Ibu biar fotonya cakep ya. Karena besok kan masuk ini ya, langsung masuk tabloid ya. Boleh di atas stage sebagian biar cakep untuk blockingannya ya. Monggo silakan. Ya. It's alright for Mr. Mike and Mr. David. It's alright, it's just for ya dibagi aja biar cakep. Oke. Iya. Foto ya. Ini yang normal pose, oke? Ya silakan Pak. Normal pose dulu. Iya. Lah Ibu kemana tadi Bu? Oke, normal pose yang cakep, yang ganteng, yang cantik. In 3, lah ada lagi, nah ketinggalan, aduh gue ajak berantem juga nih. In 3, 2, 1, tepuk tangan dong. Okay, after normal pose and then we goes to fun pose, okay? Fun, okay, whatever you want, okay, fun, it's just fun, okay? 3, 2, 1, fun, yes! Dapat semuanya? Mau sekali lagi?
Cukup, terima kasih. Thank you guys for support. Thank you dari Pearson dan juga Ibu Melvi. Nah, kali ini saya mau mengajak satu orang perwakilan dari Epson. Satu orang perwakilan dari Epson, mana ada? Baik, saya mengundang untuk pihak dari Epson ada perwakilan satu untuk kita mengundang. Ya, Ibu. Iya. Baik, Ibu ini ada hadiah katanya. Ini suddenly ya. Ya, tiba-tiba ada hadiah nih hari ini diberikan dari Epson kan. Nah, keren banget. Boleh dong di-spill hadiahnya apa sih? Ya, hadiahnya kali ini adalah printer L121. Bisa dapat karena tadi sudah experience di boothnya Epson juga. Jadi saya lihat banyak sekali antusias dari Bapak Ibu sehingga kami memberikan tambahan door prize. Sebelumnya kan satu ya sama yang nanti setelah rangkaian acara, tapi kita akan tambahkan dengan satu buah printer L121. Mungkin kita mulai aja pada nggak sabar. Baik, berarti ini on the spot. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Epson. Hadiahnya ditambahin on the spot ada printer L121 yang dimana tadi Bapak Ibu sudah visit booth ya, sudah juga mengisi form feedback ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan undi dengan tayangan Wheel of Fortune yang ada di giant screen, oke? Sama-sama kita lihat siapakah yang akan mendapatkan satu unit printer L121 dari Epson. And the winner goes to Hananto Dwi Nugroho Albayan Islamic School. Woo! Ada orangnya? Ada orangnya? Kita panggil 3 kali, kita berubah ya Bu ya. Ada nggak orangnya? 1. Panggilan pertama, kalau nggak nanti diganti atau hadiah akan diberikan kepada MC. Nah lo kapok. Panggilan kedua, nggak ada, ini harus cepet. Namanya hadiah nggak boleh lambat-lambat, mencela-mencele. Udah panggilan kedua, 2,5. Gua nggak mau tahu nih panggilan ketiga nih bakalan tuh MC nih. Ana buruan lari, namanya hadiah lari. Oh, nggak mau. Oke, ibu atau temennya? Mana orangnya? Pie? Kemana? Gimana? Batal apa enggak? Batal gimana? Namanya hadiah harus ready bener. Orang Indonesia kalau hadiah tuh ready 2 meter dari stage tuh atau 1 meter. Setuju? Setuju? Kita tanya dulu sama Epson, dibatalin apa enggak? Saya tergantung audiens. Tergantung audiens. Audiens gimana? Batal? Karena nggak di tempat. Batal? 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 Batal. Iya, tepuk tangan dong. Namanya hadiah harus sportif ya. Kalau rezeki mah gak kemana, oke? Kita undi lagi untuk 1 unit printer L121 dari Epson. And the winner goes to Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, jangan melamun loh. Oh. Oke, siapakah dia? Hampir ya. Ahmad Syaifuddin SDI Al-Hadiriyah. Ada? Ingat, panggilan pertama nggak ada juga. Panggilan kedua nggak ada. Mana? Lari dong. Mau dapat hadiah nggak lari ya, aduh ya ampun. Mas,
Jangankan printer Epson L121 ya, voucher belanja aja di supermarket 30.000 gua lari-lari salto. Printer loh, aduh. Oke, kalau begitu selamat untuk Ahmad Syarifuddin SDI Al Hadiriyah mendapatkan 1 unit printer L121 dari Epson. Foto dulu, ya fotonya tadi kita janji. Foto tuh ada yang normal pose, ada yang fun pose. Ya, kalau tadi udah normal pose, coba yang fun pose dong. Ya, bisa batal ditarik lagi sama Epson. Yo, monggo silakan. 3, 2, 1. Gitu doang. Cuma segitu doang. Sekali lagi lebih fun dong. No jaim-jaim club. Ya, leaders juga nggak perlu jaim dong. Ya, just be yourself. 3, 2, 1, go. Tuh. Terima kasih. Oke, thank you. Iya, thank you-nya sama Epson dong, masa sama saya. Oke, baiklah kalau begitu kita sudah di penghujung acara. Bapak Ibu dan seluruh leaders yang sudah hadir di sini. Ya, manfaatkan momen yang spesial. Kalau mungkin tadi belum sempat foto booth, monggo. Kalau tadi belum sempat visit booth, monggo. Kumpulkan stem dari booth dan diisi juga form feedback ya. Jangan lupa untuk stem itu nanti akan kita akumulasikan dan nanti akan diundi grand prize yang hadiahnya salah satunya adalah emas antam di bulan November 2025 ya. Dan untuk Anda yang mungkin ingin masih foto-foto lagi di area foyer atau juga menikmati coffee break, monggo silahkan. Terima kasih untuk atensi Anda Bapak Ibu dari pagi dan seluruh agenda kita sampai dengan sore. Semuanya tetap semangat, semuanya tetap sportif, semuanya tetap keren. Anda luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Kalau begitu akhir kata saya Rani Tarigan mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di acara-acara berikutnya di School Leader Gathering. Next time, School Leader Gathering from MPM, Empowering Future Ready Schools. Selamat sore dan sampai jumpa. Kami informasikan untuk seluruh leaders, yuk kita foto bersama dulu yuk. Yuk kita foto bareng-bareng, kita blocking di depan, boleh ada yang duduk, ada yang berdiri. Kita abadikan momen yang spesial dengan foto bersama terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil bagian untuk foto bersama terlebih dahulu di depan. Monggo yuk. Silakan. Ya, nggak usah touch up lagi, masih cantik, masih ganteng ya. Auranya mah keluar kalau memang dari dalam. Yuk silakan Bapak Ibu, monggo silakan. Ayo Pak, ayo Bu kita foto dulu. Mau kemana sih? Yuk. Pak, foto dulu dong. Foto dulu dong. Yuk silakan. Ibu, foto dulu Ibu cantik. Yuk, foto dulu dong. Ayo. Aneswi. Yuk, silakan. Yuk, mari. Ayo Miss Evi juga foto dong ya. Mari silakan. Silakan. Untuk Ibu mungkin bisa duduk, untuk Bapak juga boleh yang berdiri atau ada yang duduk silahkan kita atur aja posisinya ya. Boleh fotografer, boleh di blocking, di setup ya. Untuk fotografer boleh di blocking, di setup dulu, dibantu timnya yuk. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain yang mau. Ayo suster foto dulu, kita suster cantik yuk. Ayo Bapak, ayo dong. Tonton udah dapat 2 hadiah ya. Silakan ayo Pak. Ayo suster, Ibu, mari. Ayo untuk tim yang lain runners tolong yuk digeser mejanya. Yuk runners tolong digeser mejanya biar nggak bocor dokumentasi yuk. Ayo runners boleh dibantu. Ayo. Buruan. Ayo runners boleh dibantu geser meja untuk blockingan foto biar cakep yuk buruan. Oke terima kasih ya. Anda luar biasa sigap. Iya. Ibu Melvi di mana? Ibu Melvi?
foto dulu